Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah akan ajukan permintaan. Begitu juga teman yang rencana mau syahadat, yang mau mu'alaf, jika sudah monitor silakan multi, kita syahadat bareng-bareng, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Baik teman-teman sekalian, silakan yang ingin berdiskusi dengan Bang Suma ajukan permintaan. Dan muslim tapi ya, yang muslim kok nggak bisa ya? Halo. Iya, semangat malam. Yo. Dari gereja mana? Jawa. Gereja mana abang ini? Halo? Halo. Iya, dari gereja mana bang? Dari Jawa, Bang. Gerejanya maksudku, di gereja mana? Oh. Gereja mana abang ibadah? PGI? Di Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria. Silakan buka kameranya bang, kita diskusi. Gak bisa on cam, Bang, gak bisa on cam. Ah, kenapa bisa? Gak bisa on cam nih. Gimana caranya nih? Belum bisa teman-teman, belum. Iya. Gua orang Kristen, Bang. Tapi mau masuk Islam gimana ini? Kok bisa mau masuk Islam? Ya, soalnya Kristen ini orangnya kebanyakan bodoh semua, Bang. Kenapa ngomong kayak gitu? Emang, Bang, kenyataan. Gua sejak nonton Lip Abang ini langsung mau masuk Islam ini. Jangan gitu, nggak bagus. Jangan-jangan ini Islam ngaku Kristen. Ustadz Juma. Ya, semangat malam. Silakan Bang Yusuf. Ada dengar Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kok lari dia Ustadz? Lari dia. Turun dia Ustadz. Iya. Mungkin takut sama abang ini. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari Lombok ini Bang Zuma. Iya, ada yang bisa kami bantu? Ada.
Apa itu? Ntar dulu mau on cam dulu Bang Zuma. Saya ulangi teman-teman sekalian, yang naik non muslim, aja dulu. Halo, assalamualaikum Ustadz. Saya orang Lombok, NTB. Saya bukan orang saya Islam, orang Lombok. Oke, yang naik mohon yang non muslim aja ya, yang Islam dibawa aja dulu. Tahan untuk tidak minta permintaan naik ya. Nanti kalau misalnya ada yang penting untuk dibicarakan ya, silakan aja ajukan permintaan atau bisa melalui DM ya teman-teman. Kalau dengan muslim kayaknya terkait dengan agama itu bisa ke mana, ke ustadz-ustadz kita. Kalau di sini memang khusus untuk perbandingan agama gitu teman-teman, agar dipahami ya. Shalom. Iya, Gimana? silakan Bang. Salam. Iya Bang. Ini bahas apa kita nih Bang? Alpha Omega. Oh, awal dan artinya itu Bang, awal dan yang akhir ya Bang ya? Iya, katanya itu adalah Tuhan. Iya. Ya Tuhan kan awal dan yang akhir Bang. Iya, tapi kalau bukan Tuhan mengaku awal dan akhir kan iblis. Yang mengaku siapa sih Bang? Yang di Pulau Patmos itu ngaku. Dia kan mengatakan di Pulau Patmos Bang. Iya. Di Pulau Patmos itu dia mengaku akulah awal, akulah akhir. Padahal kan dia mengaku Yesus katanya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Oh, jadi bukan dianya yang awal dan akhir. Dia menyampaikan firman Tuhan Bang di Pulau Patmos. Enggak, maksudku yang mengaku awal dan akhir di Pulau Patmos itu siapa? Tuhan Yesus Bang, Tuhan Yesus. Kenapa dia mengaku awal dan akhir? Karena dia kan Tuhan Bang. Loh, bukannya dia waktu di Yerusalem dia bertuhan, menyembah Tuhan. Dia Kenapa dia berubah jadi Tuhan? Dia datangkan untuk mengajarkan Bang. Makanya dia menyembah Tuhan supaya umat-umat yang percaya kepadanya mencontoh dia gitu. Seperti inilah cara menyembah Tuhan gitu loh Bang. Nah, Makanya setelah memberikan contoh kepada umat-umatnya Bang. Nah, terus kalian kenapa nggak mencontohi Yesus mengaku Alpha dan Omega? Karena kami kan bukan Tuhan Bang. Cuma Yesus yang Tuhan Bang. Kan dia datang sebagai contoh. Dia Dia datang- mencontohkan mengaku Tuhan. Kenapa kalian tidak mengaku Tuhan juga? Dia itu Bang, begini Bang, dia itu Tuhan gitu loh Bang. Memberikan contoh. Iya, dia memberikan contoh. Nah, terus kenapa kalian tidak mencontohi Yesus mengaku Tuhan? Karena kami bukan Tuhan Bang. Hah? Karena kami bukan Tuhan, kami bukan suci. Lah, Yesus juga bukan Tuhan. Dia kan suci Bang. Apanya yang suci kok dia punya dalam perutnya? Di Al-Quran kan dikatakan Yesus itu suci. Iya, dikatakan suci karena membantah tuduhan orang-orang Yahudi kalau dia anak zina. Karena gini loh Bang, manusia itu tidak ada yang suci Bang. Manusia tidak ada yang suci.
Makanya satu-satunya manusia yang suci ialah Yesus Kristus. Yesus disebut suci itu karena untuk menepis tuduhan kalau dia anak zina. Kan dituduh dia sebagai anak zina. Dia itu firman yang datang. Nah, itulah yang dimaksud dia orang suci, bukan orang pesina, bukan hasil dari pesina. Itu, tetapi tetap saja dia orang, bukan Tuhan. Dia itu Tuhan, Bang. Dari mana? Coba dari mana Yesus Anda sebut Tuhan? Apa yang membuat Anda Dia itu mengatakan dia? Dia itu kan kalau di Al-Qur'an dia itu adalah kalimatullah. Nah, kalimatullah, dia berasal dari kalimat. Kalimatullah itu Ya, kalimatullah itu artinya firman dari atau perkataan. ya, yang perkataan berasal- dari Allah. Yang Perkataan berasal Allah. dari Tuhan. Iya kan, Bang? Ya. Iya. Kan? Iya. Itu Quran sendiri menjawab seperti itu, Bang. Kalimatullah, firman Tuhan, perkataan Tuhan yang Iya, berasal iya. dari Tuhan. Iya. Semua apa yang ada di bumi ini berasal dari Tuhan. Setan pun berasal dari Tuhan. Awalan penciptaan manusia pertama itu dari debu dan tanah. Yesus juga. Manusia itu debu dan tanah. Yesus Keturunan juga Adam dan dari Hawa sana. itu, kita ke bawah, Bang, dari sel sperma. Kalau kita ke bawah, Nah, sperma itu berasal dari mana? sperma dan ovum perempuan bertemu jadilah manusia. Iya, sperma ini berasal dari mana? Sperma manusia itu Sperma berasal dari dari mana? laki-laki, Iya, dari sperma ini tadinya berasal dari apa? ya dari tubuh manusia, tubuh laki-laki, Bang. Dari unsur-unsur makanan yang mereka Iya. makan dari tanah kan? Iya, dari unsur makanan dari tubuh manusia, dari tubuh laki-laki, dari Iya. ovum Iya. itu dari Iya. sel telur wanita. Makanya yang pertama itu dari debu dan tanah, itulah Adam. Iya, Yesus Iya. juga berasal dari debu tanah. Dia Bang kalimatullah, gitu loh, Bang. Aduh, zamannya Quran sendiri, Bang, menjawab. itu sudah betul. Maksudnya Dia tidak dari debu dan tanah, dia itu firman benar. kalimatullah. Benar kalau dia disebut berasal dari firman Allah. Maksudnya kehamilan Maria itu berasal dari kehendak Tuhan. Maria hamil, dia mengandung manusia yang berasal dari debu tanah. Dia firman, Bang. Dia firman. Iya, dia dari kehendak Tuhan. Yang membuat Maria hamil siapa coba, Bang? Abang jawab. Yang membuat Maria hamil itu adalah Allah itu sendiri. Nah, berarti bapaknya adalah Tidak ada bapak-bapakan. Masa kamu menuduh Maria Bang, begini, Bang. dihamili sama bapak aneh aja ini. logika dulu, Bang. Kita pakai logika aja dulu, Bang. Saya tes dulu, Bang. Yang membuat Maria itu hamil siapa? Allah yang menginginkan dia hamil. Jadi bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus itu maksudnya Tuhannya Yesus itu adalah Elohim. Nah, berarti Tuhan itu adalah bapaknya Yesus kan, Bang? Ya kan orang Yahudi semua memanggil Abi kepada Elohim. Tadi kan mengatakan gini, aku Berarti berasal bukan- kepada Bapa. Bukan cuma Yesus yang anak Elohim. Orang-orang suci, orang-orang soleh semua disebut Elohim. Ya, kalau Mazmur. kalau mengikuti ajaran-ajarannya, makanya kita disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak Yahweh. Kan itu. Nah, sekarang ada nggak ajarannya makan babi? Maka ajarannya makan babi. Ada. Mana coba tunjukkan di mana Elohim mengajarkan makan babi? Setelah kedatangan dia kan, Bang, semua boleh dimakan. Lama. Setelah kedatangan dia, Bang, semua boleh dimakan, gitu loh, Bang. Kedatangan yang mana? Yang di Pulau Patmos itu maksudnya. Setelah kedatangan Yesus Kristus, semua itu telah boleh dimakan. Karena Yesus itu telah membebaskan umat manusia. Berarti dia iblis. Kok iblis? Lah, kan hanya iblis yang mau manusia bebas dari hukuman Tuhan. Jadi kenapa babi diciptakan bakal tidak boleh dimakan? Kenapa dia diciptakan? Ya untuk jadi bahan ujian. Ya iya dong.
Kan itu ujian, makanya diciptakan untuk kita diuji. Jangan kau makan babi meskipun ada babi di sekitarmu, jangan kau makan. Kan Jadi itu ujian. jadi sia-sialah bang Tuhan itu menciptakan babi, babi itu tidak bisa dimakan. Loh, Sia-sialah terus, bang. terus bagaimana? Sia-sia dong Tuhan menciptakan pohon buah, pengetahuan baik dan jahat kau tidak dimakan. Ayo. Pohon buah itu bang, itu tidak sama dengan babi bang. Loh, gua sekarang berubah. Sama dong, sama-sama dilarang, nggak bisa tidak. Kan dibilang Tuhan bang, berkuku belah. Itu sapi berkuku belah itu loh bang. Kenapa pula kukunya? Diperintahkan jangan kau makan babi. Di perjanjian lama bang, bukan dikatakan babi ya, segala bentuk hewan yang berkuku belah. Kambing berkuku belah, sapi berkuku belah. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu larangan atau perintah? Ada bang di perjanjian lama dikatakan jangan makan babi. Imamat 11 nomor 7, dompala. Segala yang berkuku belah. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu tidak ada nama babi situ bang, yang berkuku belah. Katakan juga bang yang berkuku belah bang, sapi berkuku belah, lembu berkuku belah, kambing berkuku belah. Kenapa orang abang makan? Ya kan perintah itu untuk Bani Israel dong pala. Memang saya Bani Israel, memang saya Kristen yang suka nyamar-nyamar. Bang katakan Tuhan Yahudi Israel atau sama orang abang Islam sama karena tauhid. Emang sama. Tapi kenapa bisa abang jadi beda? Kan aturan itu datang kepada orang Yahudi doang, bukan kepada kami umat Islam. Kenapa kepada seluruh orang Yahudi bang? Loh, kan, apa sih ini moderator? Lagian begini loh bang, di Quran orang abang kan dikatakan imanilah kitab-kitab sebelumnya. Iya, kami beriman. Kitab sebelumnya. Udah turun. Tabung gas dikasih ini. Tabung gas dikasih roh. Dia bisa bicara tanpa otak. Noten. Kalian seperti biawak yang menetas. Halo, Oten. Halo. Kenapa nangis, Bang? Jumpa lagi kita. Masih di Layar leher dulu, itu. layar. Masih di leher itu. Layar dulu, layar Kalungnya gitu. masih di leher. Masih di leher kalung kutuk ini. Oh, itu simbol kemenangan itu, Bos. Kemenangan iblis. Simbol kemenangan itu. Kemenangan iblis. Bos, kemenangan para orang Kristen yang percaya akan Yesus. Kalau percaya Yesus tidak disalibkan, Yesus itu. Itulah awal kemenangannya. Nah, Ketika sekarang dia kalau mati, sekarang ketika kalau dia- semua orang Yahudi percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Apa? Ulangi sekali lagi, Bang. Kurang jelas. Kalau semua orang Yahudi percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang ke tengah-tengah mereka, apakah Yesus Ya. disalib? Ya, tetap
tetap disalib bang. Siapa yang mau menyalibnya? Siapa berani-berani menyalibnya? Siapa? Ya, karena itu udah dinubuatkan itu bang, udah akan terjadi seperti itu. Itu jalan keselamatan itu bang. Si- Siapa yang menyalibkan Yesus kalau semua orang percaya sama dia? Kan yang menyalib Yesus hanya orang yang tidak percaya sama Yesus yang menyalib Yesus. Percayalah bang, maka kamu akan hidup bang. Kalau udah percaya kau di situ bang, disitulah kehidupanmu. Sekarang Jadinya Yesus itu itu nanti bang. Dia hebat. Yesus itu mengutuk orang-orang yang menyalib orang benar, dan penyalib orang-orang benar itu para nabi, kata Yesus, itu tidak akan lolos dari neraka. Itu kata Yesus. Terus kenapa justru Anda masuk surga? Percayanya abang kepada Yesus? Saya percaya dia adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Dia nabi, Percayanya. rasul. Oh, berarti percaya bahwa itu juru selamatmu juga bang? Itu juru selamat bagi Bani Israel. Yesus itu Bani hanya untuk Bani Israel, Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, saya bukan domba dan saya juga bukan Bani Israel. Kenapa saya harus percaya dia sebagai juru selamatku? Emang gue serigala apa? Makanya abang selalu ke Arab Saudi untuk ziarah. Nah, Arab Saudi itu kan ajaran yang sudah diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus Kami kalau diutus hanya untuk Bani Israel saja. Kami kalau boleh bang ke Yerusalem, ke Israel, ke Wah. situlah kami yang artinya apa dulu kan. Apain? Kenapa ikut-ikutan sementara tidak ada polanya? Kalau ada uang bang, ke sana lah dulu kami kan, yang artinya jalan-jalan, apa melihat kuburan Yesus pada waktu itu kan. Itu momen yang bersejarah. Oh kan? Tidak ada perintah Jadi Yesus. Alfa Omega itu hapuslah bang, karena kalau udah mengertinya bang kan udah diajarkan tadi kan bahwa Alfa itu Omega. Tuhan itu hanya iblis. Begitu. ingin menyamai. Yang mana rupanya ingin menyamai, yang di mana yang ada kok abang perhatikan ada menyamai. Itu yang di kitab Yang mana? Wahyu. Itu yang mengaku akulah Alfa, akulah Omega, itu ingin menyamai Tuhan itu. Kitab Wahyu itu bang, itu pengilhaman, itu ilham, itu yang artinya ilham, nubuat sama dia itu, nubuat. Artinya kalau Dia ada yang itu- mengaku, kalau ada makhluk mengaku aku Alfa dan Omega, sementara dia makhluk, maka itu adalah iblis. Karena hanya iblis lah yang ingin menyamai Tuhan. Enggak, itu ya di Pulau Patmos itu lewat mimpi itu hadir pada Rasul Yohanes ya. Lewat mimpi itu pada waktu tidur dia melihat apa, ya lalu disampaikan kepada ya jemaatnya tadi, kaumnya tadi ya. Nah, seperti itu. Iya, Berapa tanggal ketika ada akhir, berarti makhluk ini ingin menyamai Tuhan. Yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Nah, kalau ingin menyamai itu, ya kami juga nggak setuju juga bang, nggak percaya juga itu. Contoh si Lucifer kan, kami nggak apa juga itu ke situ, karena itu udah diusir oleh Tuhan Allah juga itu kan, yang artinya udah berbuat salah ya gitu kan. Nah, itulah Karena yang ada di malaikat Pulau yakin gitu. Patmos. Itulah yang ada di Pulau Patmos. Itu adalah Lucifer. Lucifer. Iya, Lucifer yang di Pulau Patmos itu yang mengaku bintang timur itu siapa? Sekarang sejarahnya bang, historis yang kita pelajari kan, historis itu yang kita pelajari, artinya itu adalah yang diilhamkan kepada Rasul tadi gitu. Iya, bintang timur datang kepada penulis buku Wahyu.
Bintang timur Nah. itu Lucifer. Wah, itu ndak bisa juga kita apa bang, yang artinya nggak ada data bang, ada data. Wahyu 22:16. Wahyu 22 ayat 16. Kita coba bang, kita periksa dulu kan. Wahyu 22 ayat 16. Cek, dapat bang. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 2 ayat 16. Siapa itu bintang timur? Bintang timur yang dimaksud di sana adalah ini menggambarkan Yesus sebagai pembawa terang gitu. Ya. Benar bang. Itu artinya Bintang itu yang timur artinya itu menggambarkan Yesus sebagai pembawa terang. Bintang timur itu iblis, Lucifer, Helal bin Zakar, Yesaya 14, nomor 12 sampai nomor 15. Yang mengaku bintang timur itu iblis, dan itulah yang Anda sembah hari ini. Makanya Anda menerima hadiah dari dia berupa salib. Anda percaya diri karena itu hadiah dari Lucifer. Kita perhatikan dulu konteksnya ini bang ya. Silakan. Apa yang menjadi melatar belakangi penulisan ini boleh juga kita periksa dulu ya. Silakan. Sebentar aja dapat itu langsung latar belakang penulisan kitab gitu. Silakan. Oke, ini udah ada di sini. Kitab Wahyu. Ini Silakan. menegaskan otoritas dengan menyatakan bahwa ia mengutus malaikatnya yang menyampaikan pesan kitab Wahyu kepada jemaat-jemaatnya. Ayat ini juga menegaskan identitas Kristus sebagai keturunan Raja Daud yang dijanjikan dan bintang timur yang gilang gemilang yang memberikan kepastian penggenapan janji Allah dan pajar keselamatan. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos sekitar lahir pada abad pertama, berkisar tahun 90 sampai 96 Masehi. Latar belakang penulisan adalah masa penganiayaan berat terhadap orang-orang Kristen dan kekaisaran Romawi. Kitab ini bertujuan untuk menghibur, menguatkan iman, serta memberikan pengharapan akan kemenangan akhir Kristus atas kejahatan. Itulah yang melatar belakangi bang, makanya lahir kitab Wahyu 22 ayat 16 itu bang. Yang artinya itu adalah merupakan penghiburan bagi jemaat yang ada di daerah Pulau Patmos pada waktu itu. Itu adalah pembuangan pada waktu itu, kalau sejarahnya, historisnya seperti itu ya. Bangsa Israel ada di dalam pembuangan gitu, seperti itu. Sehingga kepada Yohanes tadi ada yaitu wahyu, berupa wahyu yang diterima oleh Yohanes tadi. Itulah yang mau disampaikan berupa penghiburan kepada jemaat yang ada di Pulau Patmos tersebut. Seperti itu bang. Terima kasih. Abang, lanjut. Oke. Jadi dalam kehidupan orang Yahudi sebagai pelanjut tongkat estafet kenabian, pengajaran kenabian, mereka diajarkan di dalam kitab mereka bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah iblis. Di mana tertulis bang? Ada tertulis kan? Abang kan ngadang. Yesaya 14 nomor 12 sampai Yesaya nomor 14. 15. Kita coba lihat. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat berapa bang? 12 sampai 15. 12 sampai 15. Siap abangku. Iya. Di sini ada, udah dapat kira-kira, yaitu ayat 12. Membuat terang Lucifer, buka kurung Lucifer, dari kingdom surgawi ke bumi. Menubuatkan kejatuhan tragis bintang timur
Lucifer dari kemuliaan surgawi ke bumi. Itu pada ayat 12. Pada ayat 13 dan 14 menyoroti puncak kesombongan sosok tersebut yang berambisi meninggikan tahtanya di atas Sambat bintang Nauban, Allah syukran. dan yang menyamai yang maha tinggi. Pada ayat ke-15 menggambarkan hukuman yang dikembalikan keadaan, bukannya ditinggikan. Sosok tersebut justru dicampakkan Ferry, syukran. ke kedalaman Sheol atau dunia orang mati. Yang abang maksud Yesus, Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? kalau itu bang yang keluar dari liang kubur itulah juru selamat itu yang artinya hidup kembali Iya. daripada kita yang artinya Muhammad itu ya sampai sekarang mati, nggak ada hidup. Saya ulang lagi, Bang. Menurut dalil Lanjut. tadi, iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Iblis Betul. itu Lucifer benar seperti itu bang, dilemparkan. Benar Sekarang dia dilemparkan kemana, Lucifer? ke bumi gitu. Oh, jangan ke bumi, ke dunia orang mati dong, ke alam kubur. Baca nomor 15-nya dong. Ayat 15 tadi, tengok ayat 15 ya. Silakan. Kita coba pada ayat 15. Oke. Silakan. Waduh. Kenapa ini yang satu ini tadi? Aduh. Yang di bawahnya apa ya? Oke, udah dapat kira-kira. 15. Sebaiknya ke dalam dunia orang Sebaliknya. mati engkau diturunkan. Nah, siapa yang Ke diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. kubur? Yo, Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu siapa? Tuhan atau iblis? Oh, Tuhan. Kalau memang berarti Tuhan konsepnya, berarti Anda menuhankan iblis. kalau memang yang terjadi di Yerusalem tadi yang artinya itu, Parah. kalau Yesus itu yang bangkit dari antara orang mati bang, itu benar-benarlah Tuhan bang. Loh, Itu, Yesus mengatakan itulah. yang keluar dari dunia orang mati itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 50, nomor 50. Nomor 40. Yesus mengatakan bahwa orang jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu untuk tanda untuk orang jahat. Bang Afida, Ya. barakallahu fiik. Kangen samamu. Iya, Yohanes berapa tadi? Yohanes 12:31. Yohanes 12 ayat 31. Oke, kita lihat dulu. Keluar. Ah, Serta dimulianya keselamatan bagi umat manusia. siapa Yang artinya penguasa dunia? ayat itu bang, kematian Yesus itu di kayu salib itu menandakan kekalahan iblis atau penguasa dunia ini. Contoh Raja Herodes.
Raja Herodes penguasa dunia. Bagaimana Anda mengatakan bahwasanya punya Liban dimaksud, itu? Bang, jangan kau salah tafsir, Om. Jangan salah tafsir. Tunggu, yang penguasa dunia ini Bukan siapa? yang dimaksud Yesus itu. Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Penguasa dunia itu contoh ya memang yang ya Raja Herodes pun termasuk penguasa dunia pada waktu itu. Dan si Lucifer yang tadi pun kau bilang tadi itu termasuk udah penguasa dunia. Ah, penguasa dunia. Yang Berarti iblis adalah penguasa dunia, betul? Dan kematian Yesus tadi itulah yang artinya kekalahan iblis kan gitu. Kok Dan kekalahan keselamatan iblis? bagi Yang umat mau manusia. menyalib Yesus itu iblis. Kenapa jadi kekalahan iblis? Yang mau menyalib Karena- Yesus iblis. Berhasil nggak? Kan bangkit Berhasil. dia, Bang. Bangkit dia. Yang bangkit inilah yang disebut iblis penguasa dunia. Waduh, salah kau, Bang. Salah Kok salah tafsir, Om. pula? Anda yang salah tafsir karena Adanya itu yang artinya Anda ketika dia terlanjur. bangkit, dia kembali menjumpai Kok rasulnya, bangkit? Aduh. murid-muridnya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12 dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yohanes Keluar 12 dari ayat dunia berapa? orang mati. 12 yang 31 Yohanes itu. 12:31. Artinya di sana jangkauan daripada Yesus tadi udah sangat meluas dia. Dia bukan hanya tinggal di Yerusalem lagi. Ketika dia sudah bangkit, di Indonesia pun udah bisa datang dia. Itulah yang artinya bisa dia kalahkan maut tadi. Seperti itu, Bang. Kok jadi Jangan kau salah tafsir. Ujung-ujungnya kamu pilih setan. sekarang Setan begini, namanya, Bang. Bang. Sekarang begini. Yang menciptakan kematian dan kehidupan itu siapa? Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau yang menciptakan kehidupan adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan. itu ya pada waktu Terus dia kenapa Yesus menciptakan mati manusia. kalau dia Tuhan? Kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Itu pertanyaan anak-anak itu, Bang. Yalah. Hei, Tuhan itu maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mati. Terus kenapa Tuhan Anda mati? Ya baca dulu di kitab Kejadian, Bang. Di kitab Kejadian 1 ayat Barakallah, 1. sahabat Scorpion. Apa? Bisa? Apa tuh? Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya bumi berbentuk, Kejadian 1. belum berbentuk dan kosong. Lanjut. Ya. Terus Ruah Elohim Roh Allah. melayang-layang di atas Roh Allah. permukaan samudra. Melayang-layang. Angin. Roh Allah melayang-layang di atas Ya. permukaan. Angin Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya itu roh ya, ruah itu Iya, dalam ruah bahasa itu apanya artinya kan gitu. angin. Anginnya pun beda itu, Bang, bukan angin sepoi-sepoi itu, Bang. roh Allah. Ruh Allah itu angin Allah artinya angin ciptaan Allah. Kenapa rupanya? Dan roh inilah yang berinkarnasi kepada Alamak. Yesus Kristus, Bang. Kenapa ajaran nabi-nabi ada ajaran inkarnasinya? Wah, sama orang abang nggak ada, sama kami ada. Sama ajaran aral samawi, orang-orang yang mengajarkan Orang ajaran Arab tidak samawi ada, sama kami itu nggak ada. ada. Iya, Kristen kan dari agama pagan memang. Agama Kristen apa? ini kan agama paganisme, Kristen itu. Siapa bilang? Lah, itu faktanya Kristen menyembah makhluk. Tuhannya ada 3. Gimana yang nggak pagan? Satu. Siapa? Yang satu itu siapa Tuhan Anda?
Kan roh Allah tadi yang yang tadi di kejadian satu tadi. Kenapa Anda yang menyembah berinkarnasi di dalam diri Yesus. Kenapa angin Tuhan situ- Anda katakan Tuhan? Disitulah orang abang ketipu. Yang tertipu abang Anda. percayai kehadiran itu. Ketipu orang Luar abang. biasa. Anda yang tertipu. Kami nggak ketipu. Nah, sekarang di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah ruah? Aku adalah roh. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di kitab apa tuh? Kitab Enggak ada. Anda yang tertipu, bukan saya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah roh. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah firman. Anda yang menipu diri Anda. Sekolah mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah roh? Dia akan mengirim roh, yang artinya ketika dia naik ke sorga, dia akan berjanji mengirimkan Roh Kudus itu, yang artinya kepada orang percaya lah. Dan Berarti betul-betul itu terjadi di hari Pentakosta. Nah, sekarang yang diutus Yesus Roh Kudus atau Yesus mengutus Yesus? Maksudnya Anda mengatakan Yesus mengutus. Nah, sekarang yang diutus Yesus Roh Kudus atau Yesus? Roh Kudus lah yang menyertai orang percaya. Terus ketika yang Yesus mengaku sudah naik ke sorga. Oke. Setelah Yesus naik ke surga, yang datang adalah Roh Kudus, iya kan? Roh Kudus lah yang datang pada hari Pentakosta. Enggak, yang awal dari mula-mula gereja pada abad itu. Aduh, pecah. Itulah permulaan gereja pada waktu itu. Yang datang setelah Yesus terangkat ke surga siapa? Yang datang sebelum Yesus terangkat ke surga. Setelah. Ya. Itulah Roh Kudus tadi. Roh Kudus. Terus yang datang mengaku akulah awal, akulah akhir itu siapa? Ayo. Ya Tuhan tadi. Siapa? Ya Yesus. Nah, katanya yang datang Roh Kudus. Ayo, ketahuan kan? Ketahuan kalau yang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang itu adalah Roh Kudus. Tapi kenapa yang ada di Pulau Patmos itu mengaku Yesus? Berarti udah ketahuan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, yang memakai nama Yesus di Pulau Patmos, akulah awal, akulah akhir, itu penyesat yang ingin menyaingi Tuhan Elohim. Itulah Lucifer yang tadi yang keluar dari kubur itu. Yesus mana pernah mengatakan aku akan datang setelah aku terangkat? Enggak. Kalau aku yang datang kata Yesus, maka tanda-tanda ini akan menyertai aku. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Selain daripada itu, kalau ada yang mengaku aku, jangan ku percaya, itu adalah iblis. Saudara gembel, syukran. Ayo, bantah terus ucapan Yesus, bantah. Kalau itu seperti keyakinan abang, nggak apa-apa abang. Nah, itu Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Yesus yang mengatakan, jika ada orang yang datang atau ada sesuatu kekuatan yang datang setelahku mengaku aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, itu udah termasuk orang abang. Sahabat Luki, kamu udah termasuk itu yang udah termasuk nabi palsu. Jadi saya emang saya nabi, bang. Bung, udah termasuk kau itu bang sekarang. Yang mengajarkan bahwa Yesus itu banyak, Tuhan. yang artinya pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan banyak orang. Itu kamu udah termasuk. Saya menyesatkan apa, Cuk? Iya, aku aja itu bang ya. Ya, sekarang Anda menuduh saya sebagai penyesat. Apa yang membuat Anda membuat saya jadi penyesat? Contoh.
ajaran kami, ajaran Kristen kau ajarkan, tapi tidak kau pahami dengan baik. Saya asal mengajarkan ucap ajaran aja. Yesus, Bang, Itu bukan ajaran artinya Kristen. penyesatan. Loh, Yesus mengajarkan yang datang setelah dia siapa? Aku pernah kuajarkan kata Muhammad Rasul itu, nggak pernah itu Bang kuajarkan. Apa yang kau, saudara mau Enggak, pretelin mau Nabi bisa Muhammad kamu. apanya? Tidak ada yang perlu Anda pretelin Enggak Nabi mau, Muhammad. aku bisa Ajaran kamu. Nabi Muhammad itu Tetapi lurus, kamu yang termasuk diaminkan, menyesatkan banyak orang. diaminkan oleh pengikutnya. Sedangkan Kenapa Yesus, kau pelajari? Kenapa kau ajarkan ajaran agama orang Kristen? ya udah abang, Tapi kamu yang abang membuat turun, kesalahan, turun, kan? turun kalau sudah tidak sanggup. Jangan kau paksakan dirimu berdiskusi denganku yang menguasai Bible kalau kau sudah tidak sanggup. Jangan pamer nangis di sini abangku. Meskipun kau itu sarjana teologi, kalau ilmu sudah begitu, itu Anda sudah menyerah itu. Itu Anda sudah menyerah namanya. Kalau Anda sudah menyerang pribadi saya yang membahas Bible, itu Anda sudah angkat tangan. Tadi enggak. Karena Anda menganggap bahwa Anda bisa mengalahkan saya. Setelah Anda tidak sanggup mengalahkan saya, Anda menyerang saya. Kenapa kau membahas agamaku? Kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak dari awal? Nanti kejepit baru gitu. Sahabat Jack, syukran. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Jadi saudara, saya menyampaikan apa yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Karena kenapa? Yesus tahu dirinya hanyalah utusan. Yesus tahu kalau dirinya hanyalah utusan. Yesus tahu dirinya adalah manusia. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir. Itu nggak mungkin. Tapi kalau iblis mengaku, ya bisa jadi. Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Nabi Isa atau Yesus dalam ajaran saudara, mana mau dia menyaingi Tuhan? Nggak mau dong. Yesus orang benar. Kalian aja yang aneh mengikuti ajaran makhluk asing yang di Pulau Patmos itu. Masolang generasi hancur sudah. Akulah awal, akulah akhir. Ya ada aja Yesus. Muncul Bang, lagi. aku mau nanya dulu bang, mujizat Muhammad itu apa sih bang? Mujizat Nabi Muhammad mampu mengajarkan umatnya untuk membantah seluruh ajaran orang-orang kafir. Itu tidak mujizat bang. Mujizat itu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Itu mujizat bang. Nabi-nabi ini dibuatkan bermujizat. Muhammad apa sih mujizatnya? Nabi-nabi palsu ketika datang bermujizat enggak? Yesus itu bang mengatakan. Aku tanya dulu. Nabi-nabi palsu itu bermujizat enggak menurut Yesus? Nabi-nabi palsu itu tidak bermujizat. Kau lagi. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu melakukan tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kena kan? Siapa? Kena enggak? Siapa sih nama Paulus banyak bermujizat. Paulus sering bermujizat. Bang, itu bertujuan ke Nabi Muhammad. Kan ada itu menerima wahyu dari gua-gua gelap. Ya. Itu bertujuan ke Muhammad kan menerima wahyu dari gua Hiro. Coba tunjukkan di mana dalilnya menerima wahyu di gua gelap. Di gua Hiro apa enggak gua gelap? Enggak, di kitabmu ucapan Yesus menerima wahyu di gua gelap itu di mana dalilnya? Di kitab bentar bang ya. Mulai goyang digoyang. Silakan aku ladenin. Mau kemana Menerima perginya? wahyu dari gua gelap itu sudah dinubuatkan. Iya, silakan Anda tunjukkan dalilnya. Silakan tunjukkan dalilnya biar ku ajarin. Kena kau ini, kena betulan. Silakan. Kena di sini. Semua Kasih itu dalil dulu. Itu untuk Nabi Muhammad. Kasih dalil dulu. Oke, bentar bang. Saya lihat. Ya, ke perpustakaan dulu belajar sana. Nangis lagi ku buat menangis.
Menangis ku buat teman-teman Kristenku yang kukasihi, kalian menangis ku buat. Keluar dari goa jadi nabi palsu, keluar dari goa jadi Tuhan. Palsu nggak tuh? Manusia tapi ngaku alfa dan omega, yang artinya kata dia, kata maknanya awal dan akhir. Ya. Bukan Tuhan mengaku akulah awal, akulah akhir. Itu siapa kalau bukan Tuhan? Ya Ciblis. Ciblis. Hanya Tuhan. Yesaya 41 nomor 4 yang berhak mengklaim dirinya sebagai yang maha awal, maha akhir. Kalau ada manusia mengaku dirinya atau makhluk asing mengaku dirinya awal akhir, selama dia makhluk maka dia adalah Ciblis. Ngaku kok akulah awal, akulah akhir, tapi dia makhluk, ya Ciblis. Sebab hanya Tuhan yang berhak mengatakan dirinya akulah awal, akulah akhir. Kalau dia makhluk mengaku akulah awal, akulah akhir, maka dia adalah Ciblis. Hei, hei, kelamaan kau. Hei, kasihan dia, kasihan. Pingin menuduh Nabi Muhammad. Kasihan kali lah. Pingin menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Halo. Ya, mana dalilnya? Nangis kau kan? Nangis. Bang Juma. Iya. Alah, Alah. kenapa kau bilang tadi Jibril itu iblis? Kenapa? Di mana itu? Kenapa kau bilang Jibril iblis? Di Baru mana, kau bilang tadi. Di mana saya mengatakan itu, Nona? Buka kamera dulu. Jangan fitnah kayak Paulus, suka-suka fitnah. Selamat malam. Sedikit-sedikit. Siapakah engkau Tuhan? Fitnah lagi. Malam juga, saudara. Dari gereja mana ini? Halo? Makasih Bunda Nos. Ayo. Percaya diri ngomong, Bang. Dari gereja mana? Ya, buka kameranya, silakan. Halo, Bang. Halo. Ya. Dari Mau Kristen. tanya, awal kata Tuhan itu dari mana? Tuhan. Kata Tuhan itu asalnya dari kata Tuan. Tuhan. Tuhan itu kan. Berarti dia maha. Berarti itu yang berkuasa ya. Disebut Tuhan. Siapapun berkuasa itu disebut Tuhan. Iya. Nah, Terus? Muhammad saya bisa juga sebut Tuhan. Kalau saya percaya dia sang ilahi. Silakan aja. Kan mayat aja kok Tuhan kan. Apalagi Nabi Muhammad. Apa masalahnya rupanya? Itu juga Yesus. Saya Kenapa? percaya Yesus karena dia adalah Tuhan. Iya, Karena silakan dia- saudaraku, silakan. Kancing baju aja kalau kau mau Tuhan kan silakan aja, nggak ada yang larang. Adakah saya melarang? Masalahnya orang yang bukan Tuhan yang kau tuhankan itu deritamu. Kenapa dia saya sebut Tuhan? Ya itu kan hak Anda, mau menyebut dia Tuhan, menyebut dia hantu, itu hak Anda, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang toh, iya kan? Iya. Terus apa masalahnya? Enggak, saya cuma Ya, mau tanya ini yang awalnya kata Tuhan itu sebenarnya dari mana? Cuma itu. ya Tuhan. Tuhan. Tadinya Tuhan takur, Tuhan tanah, Tuhan langit, anak Allah Tuhan yang langit kami dan percayakan. bumi. Kenapa? Kami sebagai umat Kristen kita sebut dia Tuhan karena dia anak Allah. Ya silakan aja. Sang Sekarang ilahi. Tuhanmu ada berapa? Tuhan kami satu. Bapaknya Tunggal. yang Tuhan atau anaknya?
begini, kata Tuhan kan itu hanya kata Tuhan. Enggak usah melintir-melintir kemana-mana. Yang mana yang Tuhan, Kata anaknya atau bapaknya? Siapa saja saya boleh panggil Tuhan. Iya, Kalau Bapak- Tuhan Anda katanya satu. Yang mana yang Tuhan Anda, anaknya atau bapaknya? Yesus. Oh, berarti bukan bapak. Ya sudah, silakan. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Cuman Yesus yang... Boleh sebut juga dia sebagai Tuhan Allah, Sang Ilahi. Tuhanmu ada berapa, Bung? Kok agama ini kayak makan kue bayar satu? Ayolah. Kalau Ayolah, Kak. penyebutan Tritunggal itu harus mendalam. Saya sebagai orang awam sulit untuk menjelaskan. Apa itu Tritunggal? Apalagi itu Tritunggal? Ajaran siapa itu Tritunggal? Adakah Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Bukankah Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti bukan 3 di dalam 1. Hah? Sulit ya saya mau jelaskan. Memang sulit. Tritunggal Bagaimana ini karena mungkin Anda mengatakan? orang untuk Bagaimana Anda mendalami bisa kata mengatakan itu. ini kertas sementara ini adalah tempe goreng? Memang sulit. Tempe goreng kau ingin katakan kepada orang lain, teman-teman ini adalah sepatu loh. Ya nggak ada yang bisa percaya kecuali sesamamu orang gila. Hanya orang gila yang bisa percaya ini adalah sepatu. Nggak ada yang bisa percaya itu. Anak orang kok dibilang Tuhan, hanya orang sinting yang bisa percaya. Apa ini Gerat ini? Kamu yang cinting. Dari mana saudara? Gereja mana saudara ini? Dari Banyuwangi. Gerejanya maksudku. Gerejanya enggak Islam saya bang. Walah, Islam. Turun ya. Iya, mau ngapain Islam di sini? Hah? Kan lari lawan saya kan? Dibilang Islam dibawa aja dulu. Ngapain naik? Abang ini lari deh. Hai Nona Lady. Bisa buka celana kak? Bisa buka kamera kak? Nah, gitu dong. Lady suka main di gelap-gelap. Ada keturunan popok kah? Iya. Halo, selamat malam. Iya, halo. Yang paling utamanya mah Bujang enam cuci mai, bujang enam cuci mai, bujang enam cuci mai. habis pasti. Ocen, jangan kalian botol dulu. Diam dulu kalian. Dalam enak nihin bang. Ma, Dinda Dio, silakan istirahat, silakan. Bang Juna, boleh Yang minum tapi bang. Apalah orang ini. Kita berdua aja, nggak ada yang lain. Buka kamera sekarang. harus buka bang. Harus. Gak usah lah. Bukan Nanti lah. marah suamiku bang. Enggak Marah lah, suami. enggak akan marah suami. Ganteng. Masih Bertanya aja aku bang. istrinya gitu Ya. jeleknya. Murtadin. Terus Ya aku dulu Islam. Tapi suami
Kristen. Ganti nama enggak? Tadinya Lidi, begitu murtad baru menjadi Lady. Tadinya Saulus, baru menjadi Paulus. Ya itu kan jurusnya Paulus itu. Suka nipen. Bukan. Coba diuji Islamnya, boleh enggak? Waktu aku Islam, Bang, aku kepala Coba, it. coba. Saya pingin dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit-sikitnya, Bang. Malu aku ya. Apa tadi huruf pertamanya apa? Coba diulang lagi. Enak, Bang. Sama. Buka. Suamiku itu pemabuk itu. Peminum tua. Suamiku. Marah gitu. itu nanti. Diusir aku. Ya, gak usah ungkem, Bang, ya. Cuma bertanya aja, Bang. Aku dulu waktu sekolah di pesantren, Bang. Pesantren aku lagi. belajar bahasa Arab, aku sibuk nggak artinya, Bang. Banyak kali lah ini. Coba syahadat coba. Masih ngerti syahadat nggak coba? Syahadat Ya. Syahadat itu udah merantau, Bang. Kok malas? Iya, aku malas dulu. Cincin yang Ya. ibu pasang di kelamin itu nanti mualaf kalau sering-sering diskusi denganku. Biar kau nampak duduk salib itu, ya kan? Simbol apa itu salib? Nah, itu
itu. Kemenangan. Oke. Bilang dulu kawan-kawan abang itu apa ngirim bunga mawar dulu. Assalamualaikum. Ribut kali abang ini. Salah tempat. Ribut. Kamu itu lagi melatih bola atau latihan baris berbaris atau apa naik ke sini? Masih dipasang juga simbolnya. Waduh, seumur hidup itu bang, seumur hidup. Bisa mualaf nanti sampean kalau diskusi terus sama aku, serius. Itu tertulis di mana itu bang? Oke gini bang, pikullah salib kunna, pikullah salib katanya itu tertulis di mana? Banyak, ada di tiga dalil, tiga kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan barang siapa yang tidak memikul salibnya maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Matius 16. Itulah itu bang, itulah itu. Terus kenapa Yesus yang memikul salib? Harus pikul salib sendiri. Kenapa harus Yesus? Itu karena kekejaman bangsa Romawi pada waktu itu yaitu Tuhannya umat Islam. Rahim. Tuhannya umat Islam itu maha kasih. Ketika Adam lalai, seketika itu juga Adam diampuni supaya tidak meneruskan dosa kepada keturunan. Katanya Tuhan Anda pengasih. Pengasih kampret. kalau sebenarnya bang kejatuhan Hawa dan Adam itu Kenapa Tuhan Anda tidak mengampuni Adam saat itu juga? mereka diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Tuhan itu. Kenapa nggak diampuni? Itulah kehadiran Yesus lah diampuni segala dosa ataupun dosa keturunan tadi. Katanya Tuhannya maha pengasih. Kenapa nanti di abad pertama baru diampuni dengan cara bunuh diri? Gimana sih abang ini? Dah, salah itu bang, menurut persepsi abang itu salah. Lu kok berapa ribu tahun coba manusia terjerat oleh dosa hanya sekedar Adam makan buah. Kenapa nggak diampuni seketika itu juga, sama seperti Tuhan yang umat Islam mengampuni seketika itu juga? Kok Tuhan maha pengasih kok? Kenapa harus menunggu anak orang turun ke bumi mati sebagai tumbal? Ada-ada aja. Dengarkan dulu bang, dengarkan dulu bang. Ya. Dosa itu, akibat dosa itu mereka menerima apa namanya itu yang artinya onde-onde, hukuman. Kenapa Tuhan tidak mengampuni dosanya? Kenapa? Bahkan bang, bisa buktinya sampai sekarang itu nampak bukti daripada hukuman itu kepada ular ada ya. Kenapa nggak diampuni dari sejak semula kalau Tuhan itu maha pengasih bang? Sekarang seperti ini dulu. Nggak dijawab kan? Kepada Adam. Apa gunanya itu kalung disimpan di leher besar-besar? Jangan satu-satu bang, satu-satu. Kenapa Tuhan Anda tidak mengampuni Adam? Satu-satu dulu bang, satu-satu. Tunggu dulu bang. Tunggu, jangan ceplos-ceplos aja bang. Katanya maha pengasih. Kalau seperti itu abang. Ajaran kasih kok Tuhannya kejam kali. Kenapa begitu? Katanya ajaran kasih, tapi Tuhannya tidak pengasih.
memang benar pengasih bang. Bahkan Kalau kamu juga pengasih, dikasihi juga, kalau bang. pengasih, ketika Adam jatuh dari situ sudah diampuni, kayak Tuhanku mengampuni Adam seketika dia itu juga salah, hilaf, berdosa, melanggar, seketika itu diampuni. Kenapa harus menunggu ribuan tahun? Baru Ya, jalan muncul masuk akal nggak Tuhan Maha Pengasih membiarkan Adam dan keturunannya terlontang-lanting oleh dosa? Ribuan tahun. Maha Pengasih, dia akan mengampuni Adam. Sebagaimana Al-Quran, Allah mengampuni Adam ketika Adam jatuh. Kalau memang abang Tuhan itu cepat ampuni, tapi ini kembali. Tapi ini kena Tuhan kan, itu kehendaknya. Artinya kapan dia diampuni, kapan dimaafkan, itu terserah dia. Itu bukan kasih namanya. Itu bukan kasih. Wah, kasih itu pun harus tegas juga, itu kasih itu bukan harus karena kasih jadi yang artinya kita jadi kendor gitu. Ya, enggak. Sekarang kasih bisa juga yang artinya itu tegas gitu. Dan jaga Ya, kasih dulu ke sini dong. Jangan hanya si Oten aja kamu kasih si Oten si Bang. Sekarang permasalahannya, bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum penyaliban? Ulangi Bang, kurang jelas. Bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum penyaliban? Oh, itu Tuhan lah yang menetapkan bagaimana itu, Bang. Harusnya Anda tegas. Harusnya Anda tegas. Harusnya Anda tegas. Nah, sekarang bagaimana nasibnya orang Islam yang tidak menerima Yesus sebagai korban di atas salib? Oh, itu nantinya kena hukum. Mana dalilnya? Ya, berbahagia orang yang percaya kan. Mana dalilnya? Tidak percaya salib banyak Tapi berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Gak ada hubungannya dengan salib, itu nggak ada. Ya, memang kalau gabung semua ada hubungannya nanti, Bang. Iya, makanya saya kan minta. Kristen ini agama bingung. Yohanes 13 dan 16. Kita coba. Ya, silakan. Yohanes 13. Yohanes 3 ya. Garambak kok. Jangan sembrono, Bang. Ini Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini ya. Ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau percaya kepada Yesus tidak binasa kan? Iya, kalau bagi abang yang tidak percaya akan binasa. Saya percaya. Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Tapi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak kau akui kan, Bang? Oh, saya nggak percaya kalau itu bukan ajaran Yesus. Aku nggak percaya kalau itu. Nah sekarang, sekarang kami sembah itu, Bang. Kalau kami sembah itu, Bang. Berarti Anda musyrik. Bukan musyrik. Musyrik, Abang, karena Anda menyembah Yesus yang adalah utusan Tuhan. Karena di dalam diri Yesus itulah Allah tadi. Di dalam Kenapa? Makanya kami sembah dia itu. Kenapa kalau di dalam diri Yesus ada Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Di mana buktinya itu? Lukas 20 nomor 4344. Ayo. Siapa penulis Lukas Ayo. itu? Siapa rupanya penulis Lukas itu? Asistennya Lukas kan? Paulus.
Ya, Asistennya Paulus dari mana asisten Paulus yang menulis kitab Lukas? lah Ya kan Lukas Lukas, asisten Paulus itu. Ayo, kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa Yesus takut kepada kami malaikat? pulanya kau ajari bang tentang itu. Ya iya dong. Saya kan tidak ada tendensi belajar Bible itu murni untuk belajar, bukan perpuluhan. Ayo. Perpuluhan itu bagus, itu persembahan itu. Begitu Iya kan? bang. Bagi Tuhan, oh Biar- bagi dompet, bagi Biar dompet, kerajaannya bagi Tuhan. semakin Walah, luas. walah. Pandai-pandaian. Ayo. Kenapa Kalau Yesus abang takut? mengatakan kami para oten-oten, kami juga menganggap abang itu para oten-oten kami juga. Kenapa? Kayak itu tengok di bawah itu sering mengatakan bahwa orang Kristen itu oten-oten. Kenapa bang? Oke, yang lain apakah masih ada yang perlu kita bahas bang yang bagus lah, jangan itu harus. Ya kenapa harus Yesus Alfa takut Omega kepada apa sih? malaikat? Hah? Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Di mana tertulis itu bang? Kan tadi udah aku bilang Lukas 20 43 44. Lukas 20 ayat 33. 33-nya? 33. Oh, 43 sampai Makasih Bang Utep. sampai berapa? Sampai berapa? 44 aja, dua data aja dulu. Biar saya baca. Oke. Ayat 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut Tuhannya bagaimana mungkin ia anak-anaknya pula. Ngaco sudah Dikatakan teman. ini Yesus Mulai Kenapa? Apa yang kau simpulkan dari kitab Lukas itu? Kalau kesimpulan penafsiran abang, coba lu sebutkan. kan aku bilang kenapa Yesus takut kepada malaikat? Nggak ada di sana yang Lalu berhubungan di mana tertulis Yesus takut kepada malaikat? nggak ada itu bang. Ini, ya, Nggak ada. Anda saya cuman uji sebagai sarjana teologi. Malaikat datang kepadanya memberikan kekuatan. Dia Yesus semakin ketakutan. Peluhnya seperti titik darah yang mengalir ke tanah. Belum tahu juga datanya di mana. Belum. Iya, jadi Anda sekolah sampai sarjana teologi itu ngapain di kampus? Ngapain? Cuman habisin berutang Karena aja di nggak ada kantin itu orang ini. seperti itu, bang. Nggak ada seperti itu bang. Itu Lukas 22 Camone. Lukas Astagfirullahaladzim. 22, kita lihat Lukas 22, saya tanggapi dulu nanti di sana. Lukas 22. Ayat berapa? Ayat berapa? 43 Ayat berapa? 44. Oh, astagfirullahaladzim. Bukan itu tuh yang dimaksud tadi bang, 33 sampai 34. 43 sampai 44 ini sarjana teologi ngapain aja di kampus? Berutan di kantin aja Bapak ini kuliah. Bukan. Nggak sampai di wisuda ini banyak utang jadi kantin. Enggak ah. Makan kue 3 dibilangnya 1 dibayar. Itu abang kayak gitu.
Ya itu buktinya Anda nggak tahu Bible. Sebenarnya teologi tapi nggak tahu Bible. Gimana ceritanya? Lukas 22, 43, 44, Samuding. Cara-cara mengucapkan abang itu pun salah. Lukas pasal 22 ayat 34 sampai 44. Ya, Seperti ayat itu bang. Oke. Lukas Ya. bab 22 Bukan nomor butir ya. 43, 44. Silakan. Oke. Lukas. Itu muter-muter di situ. Gak pernah Kenapa dibaca. kok ketawa bang? Lucu apa gini? Lukas Sahabat 22 Deli. ayat 33 sampai 34-nya. Iya. Itunya? 43 sampai 44. Alamak. Oh itu yang bingung aku tetap Sampai abang juga. buat kurang kelas. Keren. Teman-teman makasih ya 33. teman-temannya. 33 43, 44. Markona. Oke, udah dapat dia. Oh, udah dapat. Besarnya di sini bang. Kau tunjuk dulu jangan. Kitab ini. Ini rahasia keren. Adanya kitab. Ini Biar ke lebih kampus cepat ini dia cuman pakai main komputer kan. di Kita pas kantin barang aja. juga ada juga bukti apa kita. Lebih Silakan, cepat dia Bang. canggih kan. Iya. Silakan baca. Oke. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang meneteskan ke tanah. Ini adalah Yesus mau menghadapi itu Pemilihan. Kenapa dia ketakutan kalau di dalam dirinya ada Tuhan? Kan tadi dia menyampaikan juga kepada Tuhan itu yang artinya dia berdoa ya minta kekuatan. Aduh, abang. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan takut kepada malaikat. Tuhan mau dilapa ini? Kan sekarang gini bang, yang artinya Raja Herodes dan para udah mau menyalibkan Yesus kan? Jangan terus ketawa bang. Lucu Itu kalau abang. memang seperti itu abang aku nggak mau membahas apanya bang. Hanya tujuan abang aja hanya ingin mempermalukan atau Bukan, menjelek-jelekkan. abang lucu. Kalau memang abang seperti Abang mengatakan itu, Yesus saya dalam enggak. dirinya ada Tuhan. Tapi kenapa dia ketakutan kepada malaikat? Itu maksudku. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatannya bang kepada Yesus, yang artinya memberikan Berikan Iya, semangat. memberikan kekuatannya, spirit gitu. Kenapa Tuhan digituin sama malaikat? Kenapa malaikat kok diberi kekuatan? Apa nggak kebalik? Bukan kebalik, Bang. Yang mana Kalau sebenarnya yang maha kuasa, Tuhan atau malaikat? Kan malaikat ada juga kan, Bang? Iya, terus kenapa malaikat yang kemudian mencas Tuhan supaya dia kuat? Gimana ceritanya? Ya itu kan roh Allah itu. Ya mulai ngaco lagi, kenapa lagi ke roh lagi? Kenapa roh lagi? Ayo bang,
ikuti saya bang. Asyhadu. Siapa? Siapa bang? Abang bilang. Siapa yang Abang lah. abang bilang? Abang. Kenapa? Asyhadu. Nah, kau pikirnya aku mudah kau goyang. Seumur hidupmu nggak bisa bang. Nggak bakal Sekarang- bang. Dikit sekarang nggak dari- terpelintir dengan kamu. Dikit pun dikit nggak ada terpelintir karena kamu Iya, itu udah iya. tahu aku tujuanmu hanya ingin untuk yang artinya menjelek-jelekkan orang Kristen biar masuk Islam, itu menurut kamu. Kok bisa seperti kayak itu, gitu? Bang. Udah tahu aku niatmu. Tidak bisa Makanya orang bermain. Kalau orang memang Kristen itu. yang serius membahas. Abang, membahas. orang Kristen itu nggak Ini mungkin serius, masuk Islam. Harus Nggak mungkin. kita cari bang. Siapa Mustahil penulis kitab ini? kecuali hidayah Apa nggak latar bisa. belakangnya? Kepada siapa kian Orang Kristen itu mustahil kitab ini? masuk Islam tanpa hidayah, Ya Allah, mustahil. ya Tuhan, ya Rabbi. Ini Karena orang Yesus, Kristen itu tolonglah, ini tobatkan bukan dulu. lagi. Abang ini biar bertobat. Bukan lagi hamba Tuhan, Kristen itu. Yesus, terima kasih ya Yesus. Berikan pertobatan kepada dia dulu pada malam hari ini. Aku sampaikan bahwa Yesus akan membuat kamu jadi bertobat gitu. Akan berubah kamu menjadi Kristus ya, menjadi Kristus gitu. Ya, itu Bang. Masolang generasi. Kalau kita bahas itu tentang isi firman Tuhan itu gak mempan lagi sama abang. Jadi saya mendoakan abang biar abang itu berubah menjadi Kristus yang sejati. Nanti kirim rekeningnya bang, aku kirim perpuluhan. Oh, boleh bang, biar kerajaan Tuhan semakin meluas gitu. Iya. DM Boleh, aja Bang. bang, DM. Udah aku DM. Cepat kali kalau urusan duit, langsung sudah DM. Belum goyang-goyang pun. Biar bertobat juga kau bang, biar bertobat kau. Karena ikuti pola berpikir abang selalu yang artinya itu kembali Aduh. melemahkan gitu, nggak ada ya malaikat pun yang datang untuk mensupport atau memberikan kekuatan kepada Yesus, kamu salahkan pula kan gitu. Iya, kenapa Berarti- Tuhan diberi kekuatan? Tuhan KW itu, Tuhan KW. diterima ketika dia udah ke sorga, naik ke sorga bang. Oh, Gitu. Itu jangan di ospek samakan dulu. semua itu. Berarti Yesus di ospek dulu di bumi gitu. Dia di situ masih manusiawi. Wih, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Dia sudah yang artinya dinubuatkan juga akan lahir kudu. padamu seperti ini di kitab perjanjian lama ada itu bang di kitab Yesaya. Ribet kali Tuhan Anda sudah lahir, Hah? diberi Itu kekuatan. digenapi di kitab perjanjian baru. Seperti tersesat bang. Selalu kamu ingin menang sendiri, tetapi kamu masih di jalan yang salah. Kalau Abang kami ini- itu bang, enggak lagi, udah betul itu. Hanya tinggal yang artinya mempelajari, mengaminkan, meyakini firman Tuhan dan melaksanakannya. Seperti itu bang. Hanya tinggal itu karena udah keyakinan kami udah benar, yakin kepada ya Tuhan kami yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Kalau tidak melalui Dia kami tidak bisa sampai kepada Bapa di sorga. Nah, seperti Banyak itu, Bang. kali, Tuhan. Ada dalil, ada apanya itu, bukan dalil namanya. Yang artinya sumber kitabnya lah, sumber kitab ya, yang mendukung tentang apa yang aku sebutkan tadi. Apabila kami tidak percaya kepada Tuhan itu, ya berarti kami nantinya ya dihukum juga. Kalau tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang abang tidak percaya, bahkan menghina, menjelek-jelekkan. Inilah bang, apa yang menjadi hukuman bagi abang nantinya? Ya bisa aja nanti abang yang artinya mungkin sakit parah. Setelah itu kau sadarilah dia di mana lah. Oh, guru yang paling hebat. Kau carilah itu kan gitu. Yesus sembuhkan saya. Kau bilang lah. Lalu ku doakanlah kau kan. Doakan dulu aku bang Tum. Gitu. Kalau Yesus datang hari ini, habis pipi abang ditampiling sama Yesus serius.
Itu menurut perkiraan abang, karena abang masih tersesat gitu, masih tersesat. Kalau Yesus datang sekarang ini, abang ditampar sama Yesus. Nakal kali kau ngajarkan ajaran sesat kepada orang lain. Pasti begitu Yesus. Kalau menurutmu Muhammad kita ikuti, Muhammad pun mati. Untuk apa itu? Aduh, matinya dia bang. Untuk apa itu ikuti? Bagi orang Kristen jangan mau tergoda, karena dia itu mau rasulnya tetap meninggal sampai sekarang. Kalau Masih Nabi dalam Musa meninggal tanah. kalau Apakah masuk neraka dia atau masuk surga itu masih nomor 2 kan? Nabi Belum Musa ada sekarang di mana? yang artinya karena dia manusia biasa. Nabi Musa sekarang di mana? Nabi Musa juga meninggal. Jadi dia kemana itu? Ke neraka Meninggal juga? juga dia dikubur dia. Kalau Abraham? Kalau Abraham juga meninggal juga. Maria ibunya Yesus? Meninggal juga. Nah terus apa masalahnya kalau mereka meninggal? Mereka masuk neraka gitu? Yang artinya itulah kelebihan daripada sang guru tadi, sang rabbi tadi. Itulah keunggulannya, dia meninggal tetapi bangkit pada hari ketiga, lalu naik pada hari ke sorga. Setelah naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang kami percayai. Oke, sekarang menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Yang keluar dari kubur itu adalah Yesus sendiri. Menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Nggak ada itu dibilang seperti itu. Ada kok dibilang tadi. Ada. Tapi itu maksudnya bukan mengarah ke situ maksudnya. Dijawab Bukan sendiri. itu Nggak ada maksudnya kok. itu. Bukan ke situ maksudnya itu bang. Itu maksudnya yang artinya apa itu? Penguasa dunia ini itu yang dimaksud bang. Abang sendiri yang jawab. Roh jahat. Aduh, parah ini, parah. Bukan dia yang dimaksud. Murid-murid Yesus menganggap yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Melihat konteksnya juga bang, yang mana itu bang? Jadi Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya mengira Yesus itu hantu. Karena memang yang keluar dari kubur itu nggak ada Tuhan. Masa keluar dari kubur Tuhan gimana sih? Tuhan kok keluar dari kubur, ada aja. Kalau memang harus ada yang keluar Tuhan, itu keluar dari apartemen. Tuhan keluar dari mall. Tuhan keluar dari kafe di warkop minum kopi. Oh, keluar dari kubur, ada aja begini. Kenapa ndak ke abang kritik agama Hindu? Oh, agama Hindu bukan agama syiar, Bang. Tidak ada upaya orang Hindu untuk menghindukan orang Islam. Tapi kalau Kristen, segala upaya dilakukan Kristen untuk mengkristenkan umat Islam. Itu bukan firman kami, Bang. Bukan firman kami itu, Bang, yang artinya untuk menjadikan bangsa semua muridnya. Itu bukan yang artinya firman orang Kristen itu, Bang. Yang artinya firman Tuhan itu sendiri itu, Bang. Nah, yang itu makanya ya kalau memang abang melawan perintah itu, perintah itu, abang lah itu. Nah, sekarang kita uji. Abang. Ya. Katanya Yesus menyuruh ke seluruh bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Termasuk bangsa Indonesia? Iya. Termasuk okay. Abang di dalamnya di sini. Iya, sekarang Yesus meminta orang di luar daripada bangsa Yahudi menjadi murid atau menjadi hamba? Tetap menjadi muridnya. Menjadi murid. Kalau kita menjadi muridnya Yesus, Yesus mengajarkan apa? PL atau PB? Dua-duanya. Di mana Yesus mengajarkan PB? Kapan? Tahunya abang apa arti PB? Iya tahu, perjanjian baru. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru? Apa isinya, Bang?
Alamak, enggak usah ke situ. Di mana Yesus mengajarkan isinya? perjanjian baru? Udah ada Kau aja Bang. cocoknya udah jadi pendeta orang Kristen Bang. Kalau Di perhatikan mana? semua ilmu, tapi pelesetannya itulah pelesetan dikit ya. Di Pelesetan mana? dikit, ya itu yang salah. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru sampai kita harus jadi muridnya mengikuti perjanjian baru? Mulai kitab Matius sampai kitab Mana ada kitab Yohanes. Matius? Enggak ada kitab Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada tertulis Iya, di ajaran mana daripada Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan kitab-kitab itu? Nah, Itu ya, di mana? Nah, Yesus tidak mengenal kitab perjanjian baru, itu Yesus tidak kenal. kenapa? Abang ini biasa khotbah di gereja juga? Termasuk apa Bang? Sintua. Begitu. Kalau orang abang itu ustad kan ustad apa gimana apa itu kalau Hancur ya. pengurus masjid itu Bang, ustad apa kayak gitulah kami ini juga. Ada sintua, ada pendeta, ada eporus kayak gitu kan Bang. Berarti dapat perpuluhan juga. Kalau perpuluhan itu Bang, itu ada instruksi daripada Tuhan Allah juga itu Bang. Ya, abang dapat juga enggak? Kalau aku ya ndapatlah itu kuharapkan Bang, karena aku pegawainya. Ya dong. Oh kalau itu Bang untuk gerejanya itu Bang, untuk bangunan gereja, karena gereja itu juga perlu dibangun dengan sebaik-baiknya lah. Iya, beli tapi kan ada kursinya, beli apa kan gitu, podium. Dapat dan percikan lain-lain juga sebagainya. sedikit. Ada percikannya juga sedikit. Ada percikannya sedikit juga ada kan. Daripada kami ngemis di jalan Bang, yang artinya minta uang atau kita buat apa kan gitu, minta zakat gitu, daripada kayak gitu Bang, lebih baiklah yang artinya dikumpulkan uang persembahan tadi kan. Iya, yang aku maksud abang ini dapat gak sedikit? Dapat lah. Ya kalau itu dapat Bang, bagi orang yang bekerja nggak apa-apa Bang, itu yang bagi yang bekerja ya apa-apanya syukurlah. kan gitu. Syukurlah. Contoh uang transportnya lah dan lain-lain Iya. sebagainya. Syukurlah dapat perpuluhan. Tidak korupsi itu Bang, tak korupsi, yang artinya nggak mengkorupsikan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang contoh udah siap bangunannya apa ya bisa ada contoh dikasih untuk uang transport ya boleh, kalau nggak dikasih pun tidak ada masalah gitu Bang. Karena kita bukan yang nggak abang itu sama dengan ya contoh gereja-gereja entah yang lain. Kalau aku HKBP Bang ya. HKBP. HKBP-nya iya, bukan HKBP. gereja yang lain itu gitu. HKBP. Protestannya HKBP ya. Kok kayak pangkat? Korea Bang? Kristen Batak Protestan gitu. Seperti itu. Bang. HKBP. Apa? HKBP Batak Protestan. Oh, Batak. Oke. Iya. Abang ini orang Jangan abang samakan yang artinya sama semua yang ada contoh yang di tanah lapang mungkin ya, yang di mana KKR lah. Kami bukan seperti itu Bang orangnya Bang. Bukan sportif Bang. Iya. Iya. Nggak ada itu sebenarnya permasalahan antara kita, tapi cuma di sini kita bahas ini karena kulihat abang itu mau yang artinya menyalahgunakan firman Tuhan itu ajanya. Makanya aku juga tersinggung gitu, tersinggung lah. Kalau kita bawa ke hal yang lain. Aku Kan? pulang gitu. Aku membaca Aku dalil nangis, lah Bang. Bang. Nggak ada dalil sama kami Bang, nggak ada dalil katanya seperti itu dalilnya. Tapi ayat firman Tuhan ada, tertulis di kitab mana itu seperti itu cara ucapannya Bang. Dalil kata dalil tidak ada Bang sama kami. Yang ada adalah Itu Bang. Hah? yang ada adalah Hatiku kepadamu bagaimana pendapatmu? HKBP. Waduh. Bilang dulu sama kawan-kawan itu Bang, kasih bunga itu dulu Bang, bunga mawar itu 1 per orang dari 15.400. Iya, teman-teman kasih beliau Ya, mawar. satu-satu Kasih, biar bisa kita konsultasi dengan baik dan benar. Iya, tawa. Iya. Ya, Iya, tahu. makasih banyak ya, banyak.
biar iya iya biar iya tahu tahu. biar bisa minum aqua tak ada kan gitu. Iya tahu, cocok. Abang di Medan. Iya Sumatera Utara lah bang, Sumatera Utara kalau Oh. apa kita. Baik Iya baik. Sumatera Utara ya bang. Tapi sorry ya juga yang artinya minta maaf juga bang, yang artinya mau emosional itu kenapa itu ya? Yang artinya karena maunya itu artinya tidak tahu kita jadi marah kan, emosi gitu, seperti itu bang. Betul. Abang tahu tapi abang mau yang tadi ada pelesetan dikit gitu. Iya. Di situnya awalnya benar dulu, benar. Awas di belakangnya, di akhirnya itu, di endingnya itu, abang mempelintir gitu, seperti Oh gitu. iya Iya, bang, iya. itu kalau menurut pengamatanku ya bang, menurut pengamatanku. Siap. Namun bagus ilmunya apanya itu ada juga bagus, kritis gitu. Oh iya. Tapi udah terlalu mau kadang abang bawa ke Lukas, ke Yohanes, ke Wahyu. Maka itu sakit kepala bang, sakit kepala kita kalau gitu bang. Biasanya kan gitu, gitu bang. Contoh kitab Matius 1 ayat 1 sampai 10. Itu dulu kita bahas. Setelah kita pelajari dengan bagus 1 minggu penuh, contoh baru kita khotbahkan atau kita sampaikan dengan baik kepada jemaat. Seperti itu bang. Baru nantinya nggak salah. Kita imani dulu. Jadi tidak boleh seperti sembarangan itu, Bang. ya, harus dipelajari dulu ya. Iya. Itu yang aku maksud bang. Ini baru kita berjumpa, abang kasih kitab Wahyu, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Roma, Paulus. Ujung-ujungnya bang. Jadi aku pun mendengarkan sangat-sangat apa namanya kebingungan ya, bingung. Oke, terima kasih banyak lah bang ya. Udah banyak yang ngasih apa itu bang, bunga mawar itu. Waduh, luar biasa lah. Itulah saudara ya. Sebangsa dan setanah air. Setanah air. Iya tawa. Mantap. Oke, kita berikan waktu kepada abang itu, kepada abang itu dulu. Iya. Halo abang Nina. Halo. Halo bang. Ya, selamat Malam. Dari gereja Bang. mana bang? selamat malam. Malam. Protestan. Gereja mana bang ini? Yes. Oh Protestan. Iya. Silakan buka kameranya bang. Protestan bang. Iya. Mati Silakan lampu, buka Bang. kamera kita. Hah? Iya. Silakan buka kamera kita. Oh, mati lampu. Mati lampu di sini bang. Iya bang. Oh ya? Lampunya yang mati. Oh di Nias kita bang. Mati lampu di sini. Oh. Iya bang. Iya. Lampu mancis aja dulu, lampu mancis. Nampak pula bang. Lampu kayak gini dikasih. Begini. Kayak gini dulu. Iya. Apa itu? Apa yang mau tanya bilang bang? Nggak bisa buka kamera dia Ini. soalnya. Nggak bisa buka kamera abang ini. Bis. Lampu di sini. Mati lampu. Iya mati lampu di sini bang. Ya nampak soalnya. Itu kelihatan kok bagus kok wajahnya. Cakep. Nampaknya, nampak. Nampak. Siapa? Itu bang Kita Alfa diskusi Omega. apa, Bang. ini, Alfa Bang? Omega. Alfa Omega. Itu bang Alfa Omega. Bagaimana pemahaman abang tentang Alfa dan Omega itu? Diam dia. Nggak bisa menjawab dia bang. 668 bang, udah mulai mencapai apa ya? Bagus Satu tuh bang, K. bagus.
Iya, iya. Senang kali abang kita ini, senang kali beliau. Nggak apa-apa lah. Kayak gitu baru bagus ya kan. Senang kali. Tapi bukan perpuluhan itu bang, bukan persembahan itu Bukan, bukan, bukan. bukan Itu karena kasih sesama kita juga. Iya betul. Iya betul. Halo Abigail. Wah. Siapa itu di atas kuku kira sapi? Masa pendetamu ku bilang sapi sembarang tongkau? Oh. Dia yang sapi. Sembarang tong dosa konjok kau pendeta injek. Nggak apa-apa bang, biarlah kita itu dihina, asalkan Tuhan kita itu jangan dihina. Itu kalau menurut saya. Kalau saya hanyalah manusia biasa. Masalahnya dia Kristen kok ngomong gitu. Gak bagus Apa gitu. bang, Yudas pun adanya, Yudas Iskariot. Tokoh agamamu kok digituin, tidak boleh. Selamat Hari Raya Idul Adha bang semua. Iya, buka kameramu dulu. Lama mi tidak pernah kuludahi mulutmu. Buka dulu. Kukira sapi. Kenapa bisa? Tidak boleh begitu, Tidak boleh kau begitu. Nggak boleh kau menghina seorang tokoh agama. Nggak boleh. Apa-apa. Kau di gereja Kristen mana? atau Kristen dia. Kristen itu atau apa? Kristen. Kristen? Coba ditanya bang. Tuh rumahnya tuh. Asal dibuat-buatnya itu bang, nggak tahu itu apa artinya itu bang, nggak tahu itu juga. Ini setan juga nya itu bang ini. Abigail. Kan kamu rajanya. Tengoklah bang, yang di bawah kini kayak monyet. Kan kamu rajanya. Tidak boleh kau Kayak melawan monyet. pendeta. Perhatikan ini. Kalau jumpa aku bang, kutampari nih bang. Kalau jumpa kutampari. Aku kira sapinya udah dipotong. Orang Rupanya masih Batak lah hidup. namanya ya kan, orang Batak. Iya kan, kerasnya orang Batak. Aku kira sapinya udah dipotong, ternyata masih hidup. Kontol. Kau salah, kenapa kau naik-naik? Kau hujat pendeta, tak boleh. Oh salah orang nggak. Manusia. Astagfirullahaladzim. Biarkan aja lah bang, apapun kita pandangan dia tentang kita, ya jangan kita terbawa emosi itu aja bang. Iya, maksudnya kau gereja di mana kah, Abigail? Saya di gereja. Apa? 3 gereja? Iya. Serakah sekali kau ini. Gereja apa saja? Katolik. Turunan Lucifer itu bang, turunan Lucifer. Keturunan Lucifer. Terlalu serakah, banyak gerejanya. Kan kamu kan iblisnya. Bahkan Astagfirullah. satu ayat pun tidak tahu itu bang. Satu ayat kau tanya bang, nggak tahu juga itu. Saya Lucifer, kamu iblisnya. Astagfirullah. Tidak boleh kau begitu, Abigail. Iya. Udahlah. Apa yang mau kau sampaikan tadi? Sampaikan dulu. Oke. Saya mau sampaikan. Oh, Gimana nih Gembala? Uangnya kapan dibagi 2? Uangnya kapan dibagi 2, Pak Gembala? Apa? Uang perpuluhannya kapan dibagi 2? Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Kecil kali lah kau rasa tentang persepuluhan itu. Bukan aku yang seperti itu. Aku hanya ikut juga mengasih persembahannya itu. Setiap gereja ya kita kasih. Bahkan ada pilihan tahun namanya itu persembahan. Iya, kapan dibagi 2? Lumayan. Bukan kita yang pembaginya bang. Yang artinya aku pegawainya aku bang. Bukan apa ya. Bukan abal-abal ini bang. Bukan abal-abal orang ini ya. Pegawai ya bang. Apa? Pegawainya itu. Kasih tunjuk dulu SK ku, biar tahu kau. Ya. Abigail, tidak boleh kau rendahkan tokoh agama. Ya. Nggak sembarangan bos. Ini karena dia bang bilang itu tadi pendeta, jadi kau buat pula itu. Apa?
Dia enggak Turunkan mau aja bang, turunkan aja tuh bang, nggak apa-apa bang, itu turunkan aja. Anak muda yang tak bertanggung jawab itu. Abigail, gangguan juga kau ini. Iya, gangguan jiwa. Tidak boleh begitu. Kalau saya ribut sama pendeta wajar. Ribut karena beda akidah Kita kok. berdebat ya kan bang, Iya. berdebatnya kita kan. Jemaat kok kayak gitu sama pendeta, nggak boleh. Dosa kau itu. Istighfar kau itu, istighfar. Ngucap. Bertobat Iya, kau iya. sama pendeta kau. Boleh. Halo, semangat pagi. Halo. Wah, ini ya naik bisu juga dia ini bang. Sariawan dari lahir. Iya, nggak bertanggung jawab. Sariawan Karena dari kita lahir. udah ada lengkap di sini dua-duanya, takut juga dia kan. Oh gitu ya. Iya, Mungkin. bukan karena Kristen dia bang. Kalau memang salah juga dia, tetap kita salahkan pula bang. Seperti itunya. Betul. Yang penting mawar lancar kan gitu bang. Oh iya, memang udah 1, sekian bang. 0,5. Penting itu. Makasih banyak, berkat Tuhan semakin berlimpah ruah kepada dia ya kan, yang Iya. beri. Amin. Amin. Halo, knalpot. Halo. Semangat malam. Halo. Hai. Kemana dia? Diam dia bang. Sariawan juga dia. Entah malu dia bang, entah malu. Bisa jadi. Nah ini pendeta juga ini bang. Yang mana? Ini yang baru naik. Tapi dia di planet Pluto dia biasa. Halo bang. khotbah. Halo juga. Halo. Iya halo. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana bang? Saya Islam bang, cuma mau nanya sama Pak Pendeta karena sama-sama orang Sumatera. Oh boleh. Silakan. Pakai bahasa Boleh Batak ya nanya bang Pak ya? Pendeta. Salam kenal Pak Pendeta. Pakai bahasa Batak. Kalau saya bukan Pakai bahasa Batak ya? Ya. mau udang pede tahu. Ya doh Bapak. Pak Pendeta, sehat doh. Sehat, Sehat, sehat. Sehat doh Pak Pendeta nami. Tak pede tahu bang, tak pede tahu guru agama tahu. Sarupa doh Pak Pendeta sintua doh kan. Sarupa doh sotik nai pendeta madai. Oh, tong doa dong perbedaan ni dah bang, dong do SK ni dah bang, kan? Jadi Pak Pendeta takut apa enggak sama malaikat yang ditanya Bang Juma tadi? Emang malaikat? Takutlah ah. Kan itu malaikat. Kan Berpeluh-peluh masa kita juga. nggak takut. Berpeluh-peluh juga. Hah? Iya. Berarti Pak Pendeta berpeluh-peluh juga keringatnya kalau jumpa malaikat. Ya bahkan sampai sekarang kita nggak pernah jumpa kan? Iya Pak Pendeta. Berarti samalah sama ayat tadi kita juga. Berarti apa beda kita sama Tuhan Pak Pendeta kalau yang takutnya kita sama malaikat? Bang Gembel, thank you. Nggak ada Iya. takut dia bang, dia hanya menerima apa aja itu bang, kekuatan daripada malaikat itu, sehingga dia menjadi kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu tantangannya dia mau disalibkan atau mau
apa namanya itu, penyalipan itulah, sehingga dia berdoa kan gitu, minta kekuatan daripada Tuhan gitu. Dang do Tuhan Pak Pendeta na membain kekuatan tu malaikat. Asa malaikat na membain kekuatan tu Tuhan. Oh itu kan Harana Pak Pendeta Tuhan do na kuasa kan. Allah. Jadi ipagogo matu tuani malaikat Tuhan do na membain kekuatan di malaikat. On asi malaikat na membain kekuatan ni Tuhan. Songoni do Pak Pendeta. Unang mo tabas satu siya bang alabatan na dang unang jodok na upede tadang dang pa siya mang ngaudok na jelas do guru daw da guru. Asing do guru asing pendeta, guru agama kan? Guru agama. Jadi tai donok doi sintua do pendeta rap doi gereja Pak Pendeta. Jadi isapai Pak sintua matu Pak Pendeta Pak Pendeta sintuai nau pertanyaan. Asi malaikat na membain pagogoon tu Tuhan. Harana kan Tuhan do na membain pagogoon tu malaikat. Harana malaikat kan makhluk Tuhan do. Itu segitiga itu bang kan, segitiga itu Yesus, malaikat itu juga termasuk yang artinya untuk yang artinya menampakkan diri kepada Yesus biar Yesus tadi kuat gitu untuk menghadapi tantangan, yaitu tantangan pada waktu itu adalah kekejaman bangsa Romawi ya, kekejaman bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi yang ingin mau menyalibkan Yesus tersebut. Jadi malaikat ketika dia berdoa berarti mensupport malaikaton. Ya, supporter malaikaton tu Tuhan ni. Mensupport. Ibarat mensupport ibarat marbola malaikat do supporter na. Lo bahkan ibarat main bola malaikat mas supporter ni Tuhan ni. Tagombar honsongoni, tagombar honsongoni. Tarih-rira songoni mama. Pak Sintua. Arana ido na membuat au bingung. Arana ido na membuat au bingung. Ido Tuhan na disokot oleh malaikat. Dang do malaikat do na diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Musa do na disupport oleh malaikat. Gimana membuat au bingung Pak Sintua? Jadi arana kan ada doi tertulis isi kan? Itu Pak Pendeta na membuat bingung au Pak Pendeta. Makanya naik mau kan? Sapai majolo Pak Pendeta narana rap doi te Sumatera kan? Udang pede, tango do pensilalap abangon mambasongon ni dang boy songon ama. Tua. Lupa do au Pak Sintua. Sintua do mendokon Sintua. Moloi hujalo amang, moloi hujalo, boy may alapatana ido kelak ni basara siate. Molo guru agama di sekolah ba isada ya basan kenegaraan jinalo ya kan? Kenegaraan jinalo ya ke pemerintahan kan? Ide. Tago may doko Pak Pak Sintua. Balak macam mana dia datang, dang gelar jabatan ni ba ni jinalo kan, dang di si paniahan ni ba tohonan ni ba. Jadi Pak Sintua arana anggo yamion, anggo may Sintua may hormati doi pangurus gereja doi kan. Iya do anak kan sudah na mangurus gereja i. Itu guru ria may amang, itu guru ria may. Ido makana kan arana kadang-kadang lupa udah kon pendeta harana ison yamion Sintua may hormati doi. Malam Bang Suma. Malam juga Bang. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, saru pada dulu ya torok non Bang. Manado hadir nyimak abangku. Sintua juga. Baik kok jo kirim jo pausi jo sapala bulus. Izin Bang Suma. Iya. Buat Abang Hos ini minta saya pakai bahasa Indonesia. Asa bisa Pak Sintua menjawab.
Oh loh, bain. Paus. Dokon. Oh lo tai jawab mau jude Pak Sintua ilehen manaroni dot Tuain. dohot jamaah Bang Jumai pausi Pak Sintua tai ijo Pak Sintua isina gogoon Tuhan atau malaikat isina apa gogoon Gogo Tuhan madah unang daripada malaikat kan. Ido jadi Yang baru Halo, semangat malam Pak RT. Malam Pak Juma. Dari Kristen abang. Ya, dari Kristen. Silakan buka kamera. ya, dan berikan pausnya kepada kami dulu, paus. Paus Vatikan. Iya, paus yang mana pun bagus. Buka kamera Pak Juma. Iya, silakan buka kameranya. Part. Silakan. Nah, siapa aja bang, di blok aja bang. Blok aja. Silakan saudara Pak RT. Pak RT. Apanya itu bang? Bahasa Bataknya tukikon. Tukikon. tukikon Tukikon. pada nayon Pak Pendeta naisa pai Bang Jumanakin adong doi perjanjian ita kan on dongan-dongan ta sudah saudara-saudara tahun Kristenon kan menuankan Yesus do kan percaya do ita Tuhan Yesus kan. Nah, jadi songon naisa pai Bang Jumanakin adong doi perjanjian baru kitab-kitab perjanjian baru para hata-hata ni Yesus mah. Nah dokon-dokon Yesus mah perjanjian baru adong do. Ima usapan tu Pak Sintua. Urakat tu sudah Dan terjawab nakin UBG. Urakat tu sudah PA maksudnya. Dan dijawab Pak Sintua dope. Songonon Pak Sintua. Idokon Bang Jumanakin kan. Ita kan pengikut Yesus doang gua dongan-dongan Kristenon. Jadi sonari Kristenon namang imani perjanjian lama atau perjanjian baru. Idokon Pak Sintua nakin dua-duana. Baru siapa idot Bang Juma tanya Bang Juma lah Pak Sintua. Jadi di manalah perkataan Yesus itu yang ada di perjanjian baru? Kan itunya tadi Pak Sintua. Belum lagi dijawab Pak Sintua udah bertebaran ke Pak Sintua. Yang perkataan Yesusnya Pak Sintua bukan di perjanjian baru itu berkata tentang Yesus. Yesus yang berkata di perjanjian baru itunya maksudnya Pak Sintua. Adanya itu banyak tuh bang. Nah, kalau memang banyak tunjukkanlah satu Pak Sintua. Apa itu yang dikatakan Yesus ada di perjanjian baru? Ketika dia menyembuhkan, ketika dia bukan rupanya di situ ada firman-Nya. Kan ada pada waktu penyembuhan atau oleh Yesus, ya. Halo, semangat malam. Halo. Bah, keluar do Sintua nakin Bang Juma.
Iya. Biar beliau istirahat dulu untuk belajar besok malam. Kalau gitu aku pun istirahat lah bang. Aku Islam ya bang. Abangku. Makasih ya bang. Oke, Salam makasih. silaturahmi bang. Semangat selalu bang dari Medan. Siap. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta istirahat dulu. Siapa tadi penatua ya, istirahat dulu ya. Besok lanjut lagi ya. Sudah 3 kali naik ke sini abang kita tadi itu. Lumayan menghibur. Seorang pengajar di gereja. Halo, semangat malam. Halo saudara, semangat malam. Halo, ada onde-onde kah? Yang muslim mohon untuk tahan diri. Tahan diri dulu bang. Biar kita diskusi dengan yang lain dulu ya. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam bang. Iya, dari Kristen. Iya Kristen bang. Iya, silakan buka kamera. Kita diskusi silakan. Iya. Ya, bukannya nggak mau buka kamera bang, jaringan kita agak ngelat kalau pakai kamera, kayak tadi jadi turun bang. Jadi gimana dong? Iya, silakan. Itu tadi aku mau berdebat sama bang pendeta tadi soal lihat di ceramah itu. Ada yang mau saya tanyakan tadi sama dia, tapi dia udah turun. Mohon maaf ini Mbak Ganggu. Nah, tadi saya sebenarnya mau nanya tentang di Alkitab ada tertulis doa Bapa kami. Ada tertulis doa Bapa kami itu. Jadi saya ingin bertanya sama dia, Tuhan itu sebenarnya, memang saya Kristen ya, tapi saya mau bertanya sama dia, mau coba Tuhan itu sebenarnya ada berapa? Karena kan kalau di Alkitab kan ada tertulis itu ya kan, ada tertulis di Matius Bapa kami yang di surga katanya kan. Nah sebenarnya saya mau nanya, Bapa yang di surga itu, itukah Tuhan itu, apakah Yesus? Nah, mungkin tadi mau saya tanya tapi dia udah pilih ya, mohon dari dia bang. Oke, thank you. Makasih. Makasih Bung, makasih. Siap. Oke bang. Luar biasa. Pendetanya besok baru naik ke sini lagi dia. Nanti kalau datang baru bang minta permintaan naik. Yang muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Biar yang non muslim dulu. Teman-teman sekalian. Larang tukar. Halo. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana? Muslim. Alhamdulillah. Dari NTT. Salam Bang dari NTT ya. Baik. Makasih abangku. Sorry ya. Sehat-sehat Abang Juma ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bang Juma ya. Semua saudara-saudara. Upload Iya bang, iya bang. Masya Allah. Salam dari NTT Bang. Makassar NTT itu dekat. Iya betul. Luar biasa. Makasih Bang Juma ya. Makasih sama-sama bang. Doa yang sama. Amin ya Tetap Allah. istiqamah. Amin. Amin. Masya Allah.
NTT ada juga Muslim komunitasnya di sana, Bang. Kalau NTT itu kalau dari sejarahnya abang yang bawa Muslim itu memang dari suku-suku Bugis abang, pesisir Bugis, pantai ya. itu. Bugis, Betul. Bugis. Jadi di sono itu mayoritas Katolik. Katolik. Cuma pesisir itu kan banyak suku Sulawesi, Buton, Bajo, tuh. Bajo. Gitu bang, Bajo. Tuh pembawa risalah Islam ke sana tuh memang awal tuh orang Bugis, Buton Binongko, itu bang. Alhamdulillah sekarang udah banyak bang, Muslim banyak, alhamdulillah. NTT tuh, alhamdulillah, di mana-mana udah ada semua. Syukur alhamdulillah, Abang. Amin. Bangga punya saudara NTT Muslim. Selamat. Oke, kita turunkan abang ya. Banyak abang ya. Makasih saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Dari Madura, Pamekasan Bang Zuma. Oh, Masya Allah, luar biasa. Siap. Ada yang ingin disampaikan abang ini? Selamat Silakan. berjuang Bang. Siap. Makasih abangku, saudaraku Ya, selamat Madura, berjuang luar biasa. di jalan Tuhan. Ya, makasih. Ya. Oke, Makasih, terima kasih Bang, Bang ya. Makasih Salam Bang Bagas. takdim dari Bagas Saputra. Ya. Oke. Makasih abangku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini, Asep Irama? Yang pasti yang selama ini kau kick terus, kabur-kaburan kau dari saya. Oh, itu ada tema tuh. Iya. Lalu jangan, adminmu bilang dong, jangan mute-mute orang. Itu ada tema. Alfa Omega itu apaan? Enggak, aku mau bahas yang tadi yang kau bilang itu Yesus ketakutan. Tuhan takut gitu kan? Oh, silakan. Aduh, Juma. Kau tuh ketemu orang tadi bukan pendeta, kau bilang pendeta. Itu tadi Sintua itu penatua tuh belum tentu ngerti Alkitab, aku kasih tahu. Kau kelasnya begitu gitu. Nih, aku kasih tahu ya, jangan mute saya dan jangan tendang saya kalau memang kau punya ilmu. Silakan. Oke. Firman Tuhan katakan Yesus ketakutan, itu terjemahan yang salah. Bahasa aslinya itu adalah agonia. Agonia itulah kesedihan yang mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ledek-ledek tadi, kok Yesus Tuhan diberikan kekuatan sama malaikat, betul gak? Ya itu bukan ledek, itu fakta tertulis begitu kok di kitab Anda. Iya. Karena kau nggak paham, itu maksud daripada ayat-ayat itu. Maka teman-teman Kristen yang punya ilmu jangan naik ke sini. Kasihan kalau disesatin sama manusia ini. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, tolong digarisbawahi. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi anak tunggal Bapa. Yohanes 1:14. Terus? Yohanes 1:14. Dia datang sebagai anak, bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Elohim. Bukan sebagai dia Tuhan. sebagai anak. Ya, berarti dia datang bukan sebagai Tuhan. Betul. Tetapi dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Anda cuma modal tombol ketawa doang sih, isinya nggak ada. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, betul? Makanya persepsi Anda yang tidak ngerti. Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Anda cuma menang tombol ketawa doang, padahal kosong. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, ketika dia kemudian ketakutan, keringatnya seperti titik darah, Tuhan nggak dia? Loh, kan saya bilang tadi, dia datang sebagai anak. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Betul. Nah, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Salah, ngaco. Tidak paham. Itu cuma modal tombol ketawa doang sama
Nih teman-teman, sebagai Tuhan nggak? Dengar baik-baik. Ketika dia datang menyatakan diri dalam daging, daging itu disebut sebagai anak. Bukan Tuhan. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa, disebut sebagai anak Elohim, disebut sebagai rasul, disebut sebagai hamba Tuhan, disebut sebagai nabi, karena dia datang sebagai anak. Nah, berarti dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Tuhan, atau datang sebagai bukan Tuhan. Kalau mau ngerti diam dulu, Ketika dia menyatakan diri dalam daging, itu namanya inkarne, bukan reinkarnasi. Tahu bedanya gak? Tuhan gak dia pada saat itu? Nah, saya kasih tahu. Makanya lu kasih tahu analogi ketika pilot itu di pesawat, dia turun menjadi ayam, kata kamu waktu itu kan? Lalu yang di pesawat itu siapa? Kamu punya analogi seperti itu karena otakmu nggak nyampe. Ya udah, sekarang anak itu Tuhan atau bukan? Mau diam nggak? Mau jelaskan diam nggak? Mau diam nggak? Jangan mute saya. Nih, dengar baik-baik. Ketika sang firman, yaitu Elohim itu sendiri, yang turun menyatakan diri dalam daging. Dengar teman-teman ya, 11.000 orang. Ketika dia datang menyatakan dalam daging, ya, Elohim itu adalah roh. Roh yang tidak terbatas. Apa di dalam ini? pikiran kita katakan bahwa rumah kita dapat menambung, bahkan langit di atas langit tidak yang bisa memuat roh itu. Anak itu Tuhan atau bukan? Nah, saya jelasin enggak. Otakmu kalau nggak ada isi diam. Nanti setelah aku jelaskan kau boleh jawab. Kau boleh sanggah, boleh? Oke? Anak itu boleh? Tuhan atau boleh? bukan? Kau takut saya jelaskan. Ya, kamu jelaskan apa? Pertanyaan saya apa? Kalau kau turunkan saya hari ini, ku katakan semua orang di tempat ini, kau nggak punya ilmu. Saya tanya apa, kau jawab apa? Saya jelaskan dulu, kita debat yang baik. Anak di situ Tuhan atau bukan? Anak itu sesungguhnya Tuhan, tetapi ketika dia menyatakan diri dalam daging, dia disebut anak Elohim. Tuhan atau bukan? Sebenarnya dia Tuhan. Ya, Tuhan atau bukan? Secara rohnya tidak terbatas, itulah roh Tuhan itu sendiri. Nah, terus kenapa dia takut kepada malaikat? Kenapa dia harus bersedih kalau rohnya adalah Tuhan? Ya, saya jelaskan dua kali. Kenapa kau cuma mudah coba ketawa doang? Kau tuh gak ada isinya cuma. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu lucu. Ketawa lebih seru daripada tombolmu ya. Mau lihat? Karena yang keluar dari mulutmu itu lucu. Maka, berani ku ngomong. Berani ku ngomong. Saya tanya samamu, anak di situ Tuhan atau bukan? Sesungguhnya secara roh dia Tuhan. Yang saya tanya, apakah dia Tuhan atau bukan? Mana yang betul? Dia diskusi sama saya, dia nggak mau dengerin apa yang saya ngomong. Kenapa? Karena dia takut diberikan kebenaran. Tanya apa, kau jawab apa? Kau takut. Anak di situ Tuhan atau bukan? Jelaskan tadi, ketika dia datang berstatus anak tunggal Bapa. Nah, dia bukan datang sebagai Tuhan. Walaupun rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri, paham nggak? Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Secara daging dia bukan Tuhan, tetapi roh dalam daging itu. Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Apa kau? Kau paham gak apa saya ngomong? Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan kan? Loh, Tuhan tetap Tuhan karena rohnya tidak terbatas. Ketika dia menjadi daging, dia Tuhan. Oke, ketika dia menyatakan di dalam daging, rohnya tidak berkurang sesuatu apapun. Saya tidak tanya rohnya, yang saya tanya dagingnya itu Tuhan atau bukan? Otakmu terlalu ceper untuk mengerti Tuhan, mengerti Alkitab. Ketika Tuhan menyatakan di dalam daging, roh Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Yang saya tanya dagingnya bosku. Yang saya tanya dagingnya itu Tuhan atau bukan? Daging itu apa bukan? Sama kuliah samamu. Kalau ban mobil bukan. Oke, berarti dengan kata lain Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Itu katamu. Lah, iya, kamu mengatakan dagingnya bukan Tuhan. Yang ngomong siapa? Daging bukan Tuhan. Oh, berarti dagingnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus adalah dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Otakku nggak nyampe. Bagaimana kalau dengan ban mobil adalah mobil? Bisa kau jawab? Ban mobil bukan?
Kenapa kau tergolong kebodohan? Dagingnya daging ikan, tapi bukan daging ikan. Mobil bukan. Ban mobil bukan. Bagian dari mobil. Nah, kau sendiri jawab sama. Itu dagingnya tuh dia bagian dari Tuhan. Oke, baik. Karena itu tadi menyatakan dalam daging. Oke. Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Saya sendiri ngomong. Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Kata-katamu sendiri saya ini bagian dari Tuhan atau Tuhan? Jawab dagingnya Tuhan apa bukan? Kau sudah jawab seperti itu, kau malah bingung ya kan? Sekarang kau sudah jawab. Dia teman-teman perhatikan ya. Enggak, saya enggak bingung. Saya tidak bingung. Ban mobil, saya tanya apakah mobil dia bagian dari mobil. Sedangkan dia memaksa saya. Apakah dagingnya Tuhan? Bukan Tuhan. Tapi kau ketawa tadi habis. Baik. Sekarang ketika Anda mengatakan ban mobil bukan mobil tapi bagian dari mobil, alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Dia udah mulai bingung nih. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Apa salah saya ngomong gitu? Salah? Ketawa lagi kamu? Enggak salah. Tetapi itu adalah bagian daripada Tuhan. Ciptaan Tuhan itu bagian daripada Tuhan. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke analogimu. Kembali ke analogimu dulu. Kembali ke saya turunkan nih kalau kau gila nih. Saya turunkan kalau kau gila nih. Saya turunkan. Kau yang takut. Saya kembalikan ke analogimu. Kembali ke analogi mobil dan ban mobil. Oke ya. Nah, sekarang apakah mobil tanpa ban boleh dikatakan mobil? Daging tidak bisa disebut Tuhan. Ngaco maknanya. Kau ngaco. Bukan seperti itu. Tadi kau mengatakan mobil tanpa ban tidak bisa disebut mobil. Berarti sakitnya hati ini, tapi aku longor. Sakitnya hatimu kau dan mobil tidak bisa. Begitu pasti hatinya dalam. Aduh, aku kena deh analogiku sendiri. Kan akal sehat lu hanya menggunakan gaya lu. Tuhan kau identikan dengan mobil. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin, waduh, masya Allah, baru kali ini nih bisa. Aku Iya, silakan Bang. abang nih bang, waktu di Jakarta. Izin ngucapin selamat buat abang, luar biasa. Makasih Bang. Oh, itu foto kita ya Bang ya? Iya. Oh, Alhamdulillah. Mantap Abang. Syukur nih, salah satu Masya orang yang Allah. bisa berfoto dengan abang. Waktu di Jakarta itu bang. Siap. Masya Allah Bang, Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak buat Makasih semuanya, abangku. teman-teman yang di bawah juga yang sudah mensupport API Indonesia. Thank you. Makasih. Oke, saya selalu standby. Oke, makasih Abang. Nah, izin dikeluarkan aja bang. Siap. Sehat Makasih selalu bang ya. ya. Amin. Makasih Abang juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Yeskel 23. 23. Muslim ini mah Muslim ini. Assalamualaikum. Muslim dibawa aja Bang. Pingin kali Yeskel 23 rupanya. Kena sama analoginya sendiri. Nggak enak kali digituin ya teman-teman ya. Luar biasa. Masolang generasi hancur sudah. Anak muda iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana? Dari gereja mana? Apa Bang? Dari gereja mana? Dari gereja mana? Saya Islam, alhamdulillah. Oh, Islam, Masya Allah. Subhanallah. Islam rupanya diam-diam abang ini. Naikkan yang lain aja Bang. Saya mantau. Oh yes, oke bosku, thank you. Assalamualaikum. Halo. Buka kamera. Kayak suara anak-anak. Tak boleh nanti kena pelanggaran lagi aku. Kemarin 2031 baru bisa live akunya. Untung aku dekat sama ownernya TikTok. Oh, ada Dinda Nora, makasih. Nggak tidur kau, Dek? Besok mau tanam padi. Halo, semangat subuh. Halo, Garda, Bang Edi, Bang Roy, pengamat media. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Halo. Halo Bang Roy. Dari Rantau Prapat. Kabupaten Halo Bang Prapat. Juma. Halo juga. Dari Saya gereja masuk mana? lagi Bang ya. Saya dari gereja GBAP Bang. GBAP. Oke. Iya. Apostolik. Apostolik. Iya. Iya Bang. Nah, ini saya mau diskusi dengan Abang tentang apa sih kan gitu ya Bang ya. Iya, iya. Nah, jadi ini kita Udah pakai baju kau rupanya. Sama-sama cari kebenaran. Pakai baju lah Bang. Masuk angin lah nggak pakai baju. Oh iya. Iya, dengarkan dulu ada teman kita Ruth. Silakan. Oke. Jadi ini kita sama-sama cari kebenaran ya Bang ya. Biar saya jelaskan sedikit apa arti alfa dan omega, oke ya Bang ya. Yuk. Tapi sebelum saya mulai,
saya permintakan sama abang, kita jangan sampai ada selek sampai di akhirnya ya bang ya. Jangan ada saling tersinggung ya bang ya, sama-sama kita mencari kebenaran ya. Oke. Buka Arti kameranya Alfa dan Omega itu. Buka kameranya bang. Nah gitu. Arti Alfa dan Omega itu dialah yang awal dan dialah yang akhir. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu, di Alkitab Wahyu, di kitab 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam kitab kami, Alfa dan Omega itu dialah yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang kuasa, dia yang mempunyai, dan dialah yang punya kerajaan surga. Ya. Nah, masuk kita dalam penjelasannya, arti lagi dari Alfa dan Omega itu di dalam kitab Keluaran. Maknanya ya, dalam kitab Keluaran 3 ayat yang 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Alfa. Ya bang ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah Omega. Nah, pada intinya Alfa dan Omega itu adalah akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya betul itu bang. Nah, itu arti ya. Oke, berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria. Maksudnya? Ya, katanya sama, anaknya Maria awal, yang maha awal. Berarti anaknya ibu Maria, betul? Itu kayak Siti Maryam loh bang. Iya, makanya saya bertanya, lebih tua anaknya Maria daripada ibu Maria sendiri, betul? Ya. Itu kalau umur nggak tahu lah bang, namanya Tuhan. Berarti anak lebih tua daripada ibu kandung. Umur kan umur abang aja ditentukan Tuhan loh, sampai abang bisa duduk saat ini. Berarti anak kandung lebih tua daripada ibu kandung, gitu? Gak jadi permasalahan itu siapa yang lebih tua, siapa yang lebih apa. Tuhan Yesus. Harus karena ini bicara mengenai kebenaran. Masa otak mau dimatikan? Ya, berarti ya, menurut saudara anak kandung lebih tua daripada ibu kandung. Ngapain pakai otak orang ngomong sama yang Maha Kuasa? Otak abang aja yang Maha Kuasa yang menciptakan. Berarti anak kandung lebih tua dari ibu kandung. Itu nggak bisa dikatakan bang, nggak tahu siapa yang paling tua, siapa yang paling apa. Karena dia otakmu rusak. Otakmu rusak berarti. Tunggu ya. Kalau pada saat mohon maaf ini Yesus ya, jadi manusia, saya mau pembicaraannya. Oh Bang Open, tolong kasih saya ngomong ya. Misi. Di dalam firman tadi tersebut, di sini dia mengatakan akulah yang akhir dan akulah yang pertama. Bukan di umur, bukan umur. Dia menyebut di situ bukan di umur. Iya, maksudnya kalau dia di akulah awal, berarti dia lebih awal daripada ibunya sendiri kan? Mana lebih awal? Yesus atau ibunya Maria? Maria. Maksudnya di situ bukan firmannya itu itulah yang awal dan itulah yang akhir. Nah, ini anaknya Luga Tambunan ini. Gimana ceritanya? Ini bang, kan maka saya katakan
di kitab Wahyu tadi tertulis di Wahyu 1 ayat yang 8, akulah Alfa dan Omega ya Bang ya. Nah, itu Firman Yesus Tuhan kan di situ dibilang firman Tuhan. Iya, Firman berarti Tuhan Yesus Allah. kan? Berarti Yesus kan? Iya, firman Tuhan Allah. Bapa yang di surga. Yang berbicara di situ Yesus kan, yang berbicara yang situ. Yang berbicara siapa di situ? Allah Bang, bukan Yesus. Allah. Yang mengatakan akulah Alfa dan Omega siapa? Allah, bukan Yesus Bang. Yesus yang Alfa dan Omega. Sudah selesai. Ya. Dan Allah adalah satu. Allahnya ya. Allah satu apa? Allah. Satu kompi, Allah. satu RT. Orang ini nyebutnya Allah. Udah selesai. Yesus bukan Alfa dan Omega. Udah. Apalagi? Allah Bapa yang di surganya Alfa dan Omega. Tuhan yang ada di langit itulah yang punya awal dan punya akhir, yang maha awal maha akhir, bukan Yesus. Enggak, emang udah pernah ke langit Abang? Udah pernah langit? Udah pernah mati? Kenapa mati? Kenapa langit? Bukan Yesus yang Alfa dan Omega, udah. Bukan Yesus yang awal dan akhir, bukan. Saudara Owen. Ini Owen. Bang Owen ini orang Kristen kan? Iya, Kristen gila dia, Kristen gila. Kristen sedeng dia. Ini di Alkitab aja udah tertulis, dunia membunuh Yesus dan muridnya. Saudara, yang Alfa dan Omega awal dan akhir itu bukan Yesus. Udah. Iya, udah tertulis. Ini saudara Ruth aja mengatakan itu bisa kok. Kenapa kamu memaksakan Yesus yang Alfa dan Omega? Maksudmu kayak mananya? Allah itu siapa lah Ruth? Kutanya lu dulu Kak. Nah, jawab. Allah itu Allah Bapa yang di surga. Iya. Kan nanya kan Allah itu sih. Kan ada ayat juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapak itu siapa penyebutannya? Di dalam Kristen artinya apa? Allah. Ya udah, kenapa kau bilang cuma satu? Kristus. Ya, berarti Yesus dan Allah Allah adalah Kristus, satu. Bapa kami Allah Kristus. Nah. Ya udah. Kok longor tadi kau? Nah. Gini ya, maka itu tadi baca di Wahyu tadi, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Songono, dong, Dia pada memang sarupa. Maksud ya kan kita kan membahas Allah sarupa di tong Yesus desi. Sama Allah itu kan tertulis di kitab kita, tertulis di waktu itu Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, kan tertulis Yesus. Nah, memang biarpun sama maknanya semua, tapi tetap yang tertulis ada Tuhan Allah. Intinya yang beragam, saling lah, kau saling mengejek-ngejek seperti Bang Zuma mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu adalah anak daging, anak ini apa segala macam. Gak usah, saling menghargai aja lah kita yang hidup ini. Gak ada yang betul, gak ada yang pernah mati. Kalau punya keyakinan itu ya udah silakan, gak usah Kamu habis makan jangkrik. Itu kan kau bilang lah kan penistaan agama, tapi kau meninggal gak bisa jadi penistaan agama. Jadi siapa yang Alfa dan Omega, Mikael? Tuhan Yesus dan Allah adalah satu. Berarti Yesus lebih awal dari ibunya Maria, gitu? Nah, apa? Lebih awal Yesus daripada Maria, ibunya.
Maria itu yang dikehendaki Allah, seperti Siti Maryam mengeluarkan Isa di kehendak Allah. Jadi kutanyalah dulu, Siti Maryam atau Isa duluan di agama kalian? Ibunya dulu dong, baru Nabi Isa. Nah, siapa? Kena Allah kan? Nah, sekarang di agamamu duluan mana? Yesus atau Maria? Tanya Siti Maryam siapa suaminya? Enggak. Duluan mana, Yesus atau Maria? Mulai ngaco dia. Kambuh lagi dia, kambuh. Bocor halus lagi otaknya. Bang Joni. Iya. Iya bang. Cuma batas lah menjelaskan alfa dan omega. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya mau undur diri aja. Soalnya nanti berat ini bang, nanti kita nggak enak ya bang ya. Nggak apa-apa, di sini dulu luruskan aja dulu saudara Mikael ini, karena dia mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria ibunya. Udah koslet dia, itu coba hidungnya sudah kayak pelepah pisang. Dia bang ya. Dia lebih Oke, thank you. Masa lebih tua Yesus daripada ibunya? Gimana ceritanya? Ilmu dari mana itu? Waktu masih jadi manusia. Yang saya pertanyakan, lebih tua mana, Maria atau anaknya? Ya Maria lah. Kalau berarti bukan Yesus. Berarti Yesus bukan awal dan akhir. Udah selesai. Jangan kau maksa. Aduh, cetek kali pemahamanmu kayak gitu, cetek kali. Tuhan Yesus itu yang Maha Kuasa. Dia artinya tadi lebih tua Maria. Tadi lebih tua Maria dari Yesus. Sekarang kau kenapa kayak kesurupan? Mana? Kulang lagi. Mana tua Yesus atau ibunya Maria? Tua mana? Gak usah kau bilang si Bunda Maria. Adam manusia pertama. Itulah kita lagi kau bilang. Tapi Tuhan ini adalah nggak bisa diterjemahkan dengan angka umur. Karena dia yang enggak, tua mana? Tua mana? Tua mana antara Maria? Tua mana antara Maria dengan Yesus anaknya? Tua mana? Kali pemahaman kayak anak TK madrasah. Orang nanya serius kok malah menjawab gitu, caramu gimana? Aku kan nanya serius, tua mana antara Maria dengan anak kandungnya Yesus? Halo, malam Bang Owen. Bang Owen, selamat malam Bang Owen. Bang Owen, termute dia, termute. Dari gereja mana Bang Owen? Protestan mana? Buka mute-nya dulu Bang, buka mute-nya dulu. Kenapa itu? Ya, GKI. Oh, GKI ya. Nah, tadi soal awal. Nah, awal itu kan ini kan soal penalaran saja. Jadi benar seperti Bang Zuma bilang, kalau Tuhan konsepnya itu kan yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi, dalam penjelasan Bang Zuma tadi, Tuhan itu awal dan akhir. Nah, tapi kalau penalaran abang sampai ke Yesus, sampai ke Yesus, gini, sebelum sampai ke Yesus kita belajar dulu tentang Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi harus pahami Tuhan itu dulu. Nah, sehingga itulah yang dinamakan. Bang Zuma tadi sudah ada celahnya ke sana sebenarnya untuk kamu bisa menangkap itu. Nah, sehingga kan kalau kamu bilang Yesus itu sendiri ya bagaimana? Akhirnya Bang Zuma juga bertanya, bagaimana dengan ibunya? Kan itu yang jadi pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, bagaimana dengan ibunya?
memang bukan persoalan tua, siapa yang tua dan siapa yang muda, tidak, awal dan akhir. Makanya kembalinya itu tadi harus memahami dulu itu konsep ketuhanan itu seperti apa. Bang Zuma hanya meminta dari Bang Mikael untuk menjelaskan itu konsep ketuhanan itu sendiri. Maka jelaslah sudah. Kalau Tuhan itu penguasa langit dan bumi, ya itu berikan penjelasan itu. Tetapi, dari fakta Bibelnya, Bang Mikael menjelaskannya seperti apa gitu. Tapi ya saya minta maaf ya kalau memang tidak bisa menjelaskan itu, tidak mampu, ya tidak usah Saya juga yakin Bang Juma tidak mungkin memaksa kemampuan cara berpikir kita begitu. Mungkin begitu saja ya Bang Juma ya. Makasih saudaraku, makasih. Oke. Bang, sisi timur. Apalagi colonti lagi, orang nasihatin baik-baik malah ngamuk-ngamuk. Gak ada nasihatnya, nggak ngerti aku poinnya. Saya mau gila. Kenapa kau bilang gitu? Semua nasihat kau tolak. Boleh saya bertanya? Iya, silakan. Bertanya lah. Selamat malam buat seluruh 14.000 pemirsa. Ya, silakan. Jadi karena Bang Juma mempertanyakan Alfa dan Omega tentang siapa Alfa Omega itu, ya kalau saya sih sesuai data Alfa Omega itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus lebih tua dari ibunya, Bang ya? Ya, sebelum Maria diciptakan Tuhan, Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kata siapa itu, Bang? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Oh, berarti bukan ucapan Yesus ya? Bukan kesaksian Yesus, Bang ya? Hah? Bukan kesaksian Yesus kan? Kesaksian? Ya itu kan murid-murid Rasul Yohanes kan bertemu dengan Yesus pada waktu itu dan dia melihat langsung gitu. Tapi kan Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang Yohanes ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman yang inkarnasi, itu ilmu dari mana? Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bukankah sang sumber itu Yesus katanya? Kenapa sang sumber tidak memberikan sumber bahwa dia adalah inkarnasi? Di dalam nubuatan Yesaya 53 kan sudah ada bahwa dia akan memikul salib, memikul dosa manusia. Memikul dosa manusia, kenapa larinya ke Yesus? Yesaya 53 itu tidak ada, bukan membahas Yesus. Itu membahas tentang pengorbanan Yesus yang akan terjadi di masa depan. Bukan. Yesus sendiri yang sudah menjelaskan itu. Ya oke, saya sudah menjawab. Terima atau enggak itu terserah Bang Juma. Boleh saya bertanya satu? Boleh. Ini disaksikan 14.200 gitu. Jadi semakin banyak penonton Bang Zuma, saya semakin suka gitu. Gini. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, ya kan? Iya. Ya, terus pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Dalilnya kuburannya masih ada. Oh, berarti Anda asumsi doang. Benar nggak? Sesuai kan dia nggak bangkit. Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Tidak pernah menyatakan bahwa Allah membangkitkan Nabi Muhammad. Kitab Anda tidak pernah. Iya memang betul. Karena yang bangkit dari kubur itu iblis. Pertanyaan saya, Allahmu ada nggak?
Ada dong, ada. Kalau ada, kenapa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya bahwa dia tidak bisa Jangan-jangan membangkitkan Nabi dongeng. Muhammad? Di mana? Di mana dalilnya? Jangan sampai Anda Di mana menyembah dalilnya? Nabi Tuhan dongeng. Ya, untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan dari kubur? Untuk apa? Untuk apa? Untuk Supaya apa? ketahuan. Ketahuan apa? Allahmu berkuasa nggak? Iya. Berkuasa nggak? Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu harus bangkit dari kubur supaya membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Ya dong, ya dong. Yesusku bangkit. Yesus bangkit. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Yesus. Ayo jawab dong. Allah ya Karim. Untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan? Mana kuasanya? Betul nggak? Untuk apa? Betul nggak dia ada? Untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allahmu ada. Kalau nggak bisa Allahmu membangkitkan Nabi Muhammad, berarti Allahmu dongeng. Nabi Muhammad tidak dibangkitkan. Ayo, panggil seluruh ustadzmu, jawab pertanyaanku. Kalau mereka mampu. Baik. Kalau begitu yang Anda jadikan Kita alasan. pakai data. Yesus bangkit pakai data. Sejarah dunia menyatakan Yesus bangkit. Hari-hari besarnya ada. Nabimu ada nggak bangkit? Oh, jadi menurut saudara bangkit dari kubur itu bukti Tuhan itu ada. Pakai logika bang, pakai otak sehat. Enggak, Ya dong. tanya dulu. Iya. Jadi untuk membuktikan Tuhan itu ada, maka dia harus bangkit dari kubur. Iya dong. Oke, baik. Tepuk tangan dulu kalau begitu ya. Lalu yang membangkitkan Yesus siapa? Yang membangkitkan Yesus. Bapa di sorga. Parah Anda ini. Ternyata Yesus punya Tuhan di surga namanya Bapa. Ternyata dia bangkit. Dia bukan punya Tuhan.
begitu. Intinya begini cuma Yesus bangkit. Nabimu gak bangkit, katanya nabimu kekasih Allah. Tapi Allah pun gak bisa membangkitkan si Muhammad. Ini membahas kebangkitan Yesus loh gitu. Yesus bangkit. Ternyata Allahmu nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Yesus bangkit dari Ngapain kamu percaya sama dongeng? Dibangkitkan. Jangan percaya sama dongeng Arab. Tuhan yang Kamu ada sudah dibodohi di Arab. surga. Tuhan yang ada di surga. Jangan mau dibodohi Arab. Bangkitkan Tuhannya Sayang uangmu. Naik haji. Tuhannya tapi dibodohi Arab. Dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Yesus bangkit bro. Bangkit bro. Yesus bangkit bro. Tuhannya Kristen. Sekarang nabimu kayak mana? Tuhannya Kristen dibangkitkan Tuhannya Yahudi. Berkuasa nggak dia? Kalau memang dia berkuasa, Tuhannya Yahudi. Dia membangkitkan Nabi M. Membangkitkan Tuhannya Kristen. Jangan menyembah dongeng. Jangan percaya sama dongeng Arab. Kristen dibangkitkan Sia-sia. sama Tuhannya Jangan Yahudi. percaya sama dongeng Arab. Tuhannya Yahudi membangkitkan. Bisa ditolong Allah. Tuhannya Bagaimana Allah mau menolong kamu? Ada Tuhan dibangkitkan dari kubur. Tuhannya bangkit dari kubur. Ternyata dibangkitkan sama Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen. Tanpa Tuhannya Yahudi tidak bangkitlah Tuhannya Kristen. Lalu bagaimana bisa membuktikan Tuhannya Yahudi adalah Tuhan sementara Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur? Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur. Tuhan yang tidak bangkit dari kubur bisa membangkitkan Tuhannya Kristen. Otak bocor halus. Tuhan yang tidak pernah bangkit dari kubur membangkitkan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur. Bukti dia ada adalah membangkitkan Tuhannya Kristen. Bapak yang ada di surga pernah bangkit dari kubur enggak? Enggak. Terus kenapa Anda akui dia yang membangkitkan Tuhan Anda dari kubur? Argumentasimu lemah, Bapak. Lemah argumentasimu. Anda membandingkan Tuhanmu dengan nabiku itu sesuatu yang sangat menghinakan agama Anda sendiri. Yesus kontol. Nggak boleh gitu, turun. Mana si Yesus? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhanmu. Apa enggak malu Tuhanmu dibangkitkan Tuhan agama lain? Tuhannya Yahudi yang tidak bangkit dari kubur membangkitkan Tuhanmu. Tuhan kok dibangkitkan dari kubur? Mama agama apa? Alah ini Tuhan
Tuhannya dibangkitkan dari kubur. Hihihihihihi. Oh, oh, oh. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Waalaikumsalam. Silakan Bang, dari gereja mana? Saya cari yang agak sedikit berisi memang. Kalau yang tadi itu nggak ada yang. Silakan Bang. Ya, selamat malam, Juma. Malam juga Bang, buka kamera silakan. Udah, ya. Coba buka Juma Yohanes 17 ayat 5 Juma. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus kepada doa. Ya. Di sana Yesus mengatakan sebelum dunia ada. Iya, kenapa? Sebelum dunia ada kenapa? Anda tadi berbicara tua mana Yesus atau dengan Maria? Iya. Jawabnya di situ. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti lebih tua Yesus dari ibunya? Lebih tua Yesus dari ibunya di dalam konsep spiritual kerohanian. Udah. Makanya dia katakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ternyata Yesus lebih tua dari ibunya. Udah, ada yang mau gila nggak nih? Pindah sekarang dibaptis nih. Ayo teman-teman, ada yang mau gila nggak? Pindah ke sebelah cepat. Anak lebih tua dari ibunya, ayo. Ya, Yesus kan datang menjadi manusia juga. Yang mau gila pindah yuk. Ya kita pakai data. Kita pakai data gitu. Ada nggak yang mau gila? Pindah cepat. Tentang masalah kebangkitan, saya jawab dengan Yohanes 11 ayat 25. Coba kamu buka. Ayo teman-teman, yang mau gila pindah di sebelah. Ada anak lebih tua dari ibu kandung. Masalah keberadaan cuma, bukan masalah tua. Masalah keberadaan. Sama seperti pernyataan Anda. Ketika Islam datang di abad ke-7, Anda mengatakan Yesus Islam, Adam Islam. Ya. Jadi jangan gila. Agama apa? Iya, itu makanya saya bilang juga agama apa? Ibu. Solang generasi. Agama apa itu coba? Solang generasi, betul. Hancur sudah generasi kita ini. Ini kalau agama Islam ini aja ada di abad ke-7 Juma. Ini Kenapa kalau agama Anda ini yang mengatakan? berkembang di Indonesia, hancur generasi kita. Solang Ya generasi. hancur generasi ikut. Islam aja ada abad ke-7, tapi kamu bilang Adam Islam. Lebih tua. Anak Di mana lebih tua logikanya? daripada ibu kandung. Bagaimana? Enggak, tolong saya ajari dulu logikanya. Harus botol, Bagaimana ada anak harus melawak gitu ya. Ketika Anda mengatakan Islam ada, Adam itu Islam. Coba kasih penjelasan sama saya. Aduh, parah. Gimana ceritanya itu anak lebih tua dari ibu kandungnya? Agama apa lah ini? Lawak-lawak agama irasional, tidak masuk akal. Kok bisa-bisanya kalian percaya dengan agama kayak gitu? Selamat malam semua. Malam juga, Bung. Ya, Silakan. salam dari Ambon ya. Iya, Bang. Silakan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Suma semuanya itu ada betulnya juga ya. Ya. Ada betulnya juga. Cuman saya khawatir jangan sampai kamu yang gila. Saya nggak mungkin gila karena saya Muslim. Iya. Markus 5 nomor 1 sampai 20. Orang yang pertama kali mempraktikkan menyembah Yesus itu orang gila, Pak. Baca Markus 5, orang yang mencontohkan Quran itu gila. Orang yang pertama kali menyembah Yesus itu orang gila. Markus 5. Bukan yang diturunkan Quran itu yang gila. Itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di dalam kitab Anda sendiri Markus 3:21 ibunya sendiri yang menganggap Yesus gila gitu, Bang. Tapi Bang Suma, itu keluarga Yesus menganggap Yesus gila di kitab Anda. Kalau yang Anda maksud itu kan orang-orang kafir, musuhnya yang menganggap Nabi Muhammad itu gila. Wajar kan, musuh. Ini keluarga Yesus menganggap Yesus gila, itu gimana? Coba baca di Markus 3 tuh.
keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Kok bisa begitu, Abang? Tuhan Anda dianggap gila sama keluarganya sendiri, Bang. Nggak tega aku, Bang. Keluarganya sendiri menganggap Tuhan Anda gila, Bang. Kok begitu, Abangku? Kok Tuhan Abang ini keluarganya menganggapnya gila, Bang? Di kitab Abang begitu bunyinya. Dan keluarganya telah menganggap Yesus gila, Abang. Kenapa Markus 3 tertulis begitu, Bang? Rusak generasi ini, Bang, kalau begitu menyembah orang gila, Bang. Aduh, parah nih ajaran agama ini. Hancur, Bang, hancur. Pantasan kalian menganggap Yesus lebih tua dari ibu kandungnya. Pantas, wajar. Ternyata di Markus 5 orang gila nyembah Yesus. Tapi setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Baca nomor 15-nya, Bang. Orang gila itu nyembah Yesus, tapi begitu tidak nyembah lagi. Dari Kristen menyembah Yesus, keluar dari Kristen mereka waras, meninggalkan kegilaan, keluar dari Kristen tidak lagi nyembah Yesus. Sama yang ada di Markus 5, Bang. Orang gila kerasukan setan nyembah Yesus. Setelah setannya keluar, orang itu nggak nyembah Yesus lagi. Berarti orang mu'alaf itu setannya udah keluar, makanya nggak nyembah Yesus lagi orang mu'alaf itu, Bang. Begitu. Gimana dong? Gimana dong, Abangko? Pantasan Anda percaya Yesus lebih tua dari ibu kandungnya, Bang. Oh, Mama. Maaf ya, Bang ya, maaf ya, maaf. Itu tertulis di Bible, Bang. Markus 5, Bang. Markus 5, orang yang gila kerasukan setan nyembah Yesus, Abang. Oh, kodok. Hah? Kenapa bisa gitu? Aku bangga dan aku senang kalau Abang menganggap Tuhan Yesus gila. Aku bangga dan aku senang. Bukan aku, Longor. Longor, bukan aku, keluarganya yang menganggap Yesus gila. Oh, what? Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Baca di kitabmu Markus 3. Markus 3 nomor 21. Yesus dianggap gila. Gak ada, Mas. Sesat. Turun aja yang Kristen ini mute. Markus 3 nomor 21. Ya. Keluarga Ya, Yesus betul, Bang menganggap Suma. Yesus gila, itu gimana dong? Betul, Bang Suma. Itu ya itu menurut pemahaman Bang Suma kan. Itu dalilnya. Bukan menurut pemahaman kita. Markus 3 nomor 21. Oh, itu dalilnya. Ya, keluarganya Iya. menganggap Yesus gila. Keluarga loh, ibunya, adik-adik kandungnya, bapak tirinya, orang sekampungnya menganggapnya gila. Makasih sahabat Wahyu. Kok bisa begitu, Bang? Yesus kau anggap Tuhan, keluarganya justru menganggapnya gila. Kok kalian menyembah orang gila? Gimana sih Abang ini? Coba Bang, coba. Oke deh. Ini kan ini kok dia punya narasi ya. Markus Sekarang 3. saya tanya. Markus Sekarang 3 saya tanya, 21. Kenapa aula Anda itu tangannya dua, tangannya kanan dua-dua? Bisa Anda Coba, tunjukkan? Bang. Bisa Coba. Anda tunjukkan dalilnya? Bisa. Oke. Ada di Quran. Nah, di mana di Al-Quran? Ada di Quran. Wahyu 5 Ada di- nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Kok tanya Tuhan
Tidak bisa dilihat. Bermata 7, bertanduk 7. Kenapa punya betis? Kenapa punya betis? Coba jawab itu dulu. Bung, kenapa anda heran? Jawab satu-satu. Kenapa anda heran? Bukankah Yesus punya betis? Kenapa anda heran? Kenapa? Iya, kenapa anda heran? Yang saya heran Anda kenapa punya betis? Yang saya heran Namanya tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Yang saya heran itu Coba karena Tuhan Anda itu berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Dalilnya Wahyu 5 nomor 6. Kalau itu kalau di Alkitab kita itu dalil. Kalau di Alkitab kita itu dalil. Orang yang masuk di dalam goa itu setan. Nah, Yesus disimpan di dalam goa, Muhammad keluar dari goa. Bung, Yesus dikuburkan di dalam goa. Yesus dikuburkan di dalam goa, Bangku. Keluar dari goa bilang dapat Bangku, Yesus dikuburkan di dalam goa, Bangku. Dapat wahyu. Begitu keluar dari goa, Yesus jadi Tuhan, Bang. Abang orang gila. Abang, Yesus dikuburkan di goa, Bang. Berani kamu enggak? Berani kamu enggak? Berani. Apa? Berani. Berani enggak? Apa, Bang? Berani. Berani lawan aku enggak? Berani enggak? Berani abangku. Berani jam berani datang berani enggak? Datang ke mana? Ambon. Datang ke Ambon. No. Ya. Bagaimana kalau Berani saudara enggak? saya yang di Ambon saya suruh hubungi abang? Gimana? Abang di mana? Bilang ke sini. Apa? Di mana? Ke sini. Abang di mana? Biar teman saya ke situ. Sebut alamatmu. Kamu yang datang. Bingung. Kamu saja yang datang. Bingung kau, Bang. Apa yang bingung? Sebut alamatmu. Sebut alamatmu di Kalian mana? yang pakai berat. Sebut alamatmu. Datang sini, mari. Iya, sebut alamatmu. Datang di Ambon. Di mana di Ambon? Kalau jago datang di Ambon. Iya, di mana di Ambon? Binatang. Saya itu binatang. Beta tuh anjing, saya namanya Suma. Anjing kurap. Suma. Apa-apa, Bang. Suma anjing kurap. Enggak kamu. apa-apa. Yang makan anjing kan Anda. Mari sumpah betul. Dan ketawa kamu. Biadab kamu. Emosi nih Cuma anjing. Kalau kurap. debat emosi. Kalau emosi kalah Coba emosi. jawab saya. Emosi Kenapa kalah. kamu itu betisnya ada. Nah, Tangannya kanan. Nantang tapi Tangan nggak kasih dua lagi. alamat. Kayak gitu. Bertanduk 7, bermata 7, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu begitu modelnya. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhan kau. Ya. Aduh, para. Sayang. Abangku. Muhammad. Abang, kalau Anda mau ribut begitu, Anda tinggal sebut. Abang di mana? Biar teman-teman di sana sambut. Berani kamu ke jeng. Gitu cari tahu orang pengalaman. Lalu pakai berat. Iya kan abang yang nantang, bukan saya. Gimana ceritanya? Abang nantang tapi abang udah sebut alamatnya. Bang Suma. Siap. Bang Suma, kalau Bang Suma berpendidikan, caranya itu bukan kayak macam gitu. Teman Anda itu berpendidikan nggak? Berargumen. Saudara, teman Anda tadi itu berpendidikan? Jangan menghujat. Ya. Yang tadi teman Anda itu berpendidikan? Ya. Pendidikan anjing. Itu berpendidikan. Binatang. Oh, iya. Binatang beranceng. Oh, iya. Ya kenapa? Diskusinya baik, woi. Diskusinya baik. Apa? Emosi dia. Emosi dia. Diskusinya baik ya. Gak usah diskusi kayak begitu. Jadi kenapa ini? Jadi begini Bang Suma, kita sama-sama saling menghargai. Oh, ya, kalau kita pingin Bang Suma mau ada kurang Anda menghargai. baik kau. Anda nasihati saya, yang di samping Anda tadi itu apa? Kenapa nggak nasihati dia? Kok nasihati saya? Saya nggak ada bicara kotor, saya nggak ada menghujat. Ini teman Anda ini. Tadi kau hujat-hujat orang aja. Loh, jadi salahkan Anda nasihati teman abang, jangan nasihati saya. Karena dari tadi Abang Suma kan bilang. Apa tuh? Abang Suma punya gaya nyanyi itu kan
Kita yang nonton juga kan, saya ini suka nonton Bang Suma juga loh. Saya menyanyi sesuai dengan data dalil. Sakit rupanya. Ya, tapi itu penghinaan itu, Bang. Coba ulang lagunya. Yang mana Kami yang saya hina? itu tidak enak loh. Coba. Ini yang mengakui, teman-teman Anda mengakui bahwa Yesus itu lebih tua daripada ibunya. Diakan sama teman kalian. Kenapa jadi saya yang tersangka? Semua teman-teman Anda mengatakan Yesus lebih tua dari Maria. Loh, itu Bang Suma yang tadi saya dengar, itu Bang Suma yang bilang. Nah, sekarang Bang Suma punya jawaban. Sekarang saya tanya kepada abang ini. Dengar dulu. Tua mana Maria daripada Yesus? Bang Suma tadi kan bilang. Iya kan? Berarti ibunya lebih Yesus lebih tua daripada ibunya. Itu kata teman Anda, bukan itu kata kan Bang Suma yang bilang kan. Nah, sekarang siapa yang Alfa dan Omega itu siapa? Alfa dan Omega itu siapa? Sekarang jawab dulu. Sekarang saya tanya Bang Suma. Bang Suma tadi bilang. Sekarang saya balik tanya Bang Suma. Tadi Bang Suma bilang berarti Yesus lebih tua dari ibunya. Itu kata ada di dalam kitab Anda. Di Injil mana? Di Injil mana yang mengatakan bahwa Yesus lebih tua daripada ibunya? Wahyu 1:8, Wahyu 1:18. Jawabnya. Iya, buktikan. Silakan baca. Di situ Yesus mengatakan, "Akulah yang awal dan akulah yang akhir." Betul? Ya. Betul itu ucapan Yesus? Ya, betul. Nah, sekarang yang mana yang awal? Maria atau Yesus? Nah ini kan Bang Suma orang punya pemahaman. Kita punya pemahaman. Kenapa jadi Jangan saya yang memaksakan salah? Bang Suma punya pemahaman. Sekarang saya yang salah. Enggak malu. Beda loh Bang Suma. Enggak malu. Sekarang yang mana yang awal? Maria atau Yesus? Jawab. Ya. Yang mana yang Tetap awal? Yesus. Maria atau Yesus? Yesus yang awal. Berarti Yesus yang awal. Berarti Yesus lebih tua daripada ibunya, betul? Ya. Nah, sudah. Terus kenapa kau marah? Ya. Kau sendiri yang mengakui. Sekarang saya balik tanya lagi. Di mana yang di Injil mana yang mengatakan? Izinkan saya dulu bernyanyi. Di Injil mana yang mengatakan ada bahwa agama Yesus lebih tua? Yang lebih tua anak dari ibunya. Izinkan saya nyanyi dulu hiburan. Ada agama yang anak lebih tua dari ibu kandungnya. Oke, Bang Suma, saya mendoakan Bang Suma semoga selalu diberkati. Doakan aja diri Anda supaya Anda bisa keluar dari konsep tersebut. Jangan ajarkan Islam toleransi. Oke, Bang Suma. Jangan ajarkan Islam toleransi. Kalian kalau tidak ada toleransi Islam, rata kalian kalau Islam tidak toleransi. Camkan itu baik-baik. Gimana Bang? Oke ya, udah ya. Gimana Bang? Kalau Gimana, Bang? Islam Tadi Bang bilang tidak apa? toleransi, kalian sudah habis dari awal. Untung Islam itu toleransi, Bang. Oke, Bang ya. Nah, sakit hati dia dibilang gitu, sakit hati dibilang gitu. Bang, kita sedikit, tapi kita tidak pernah takut, Bang. Iya, enggak, karena tidak ada yang menakuti kalian. Mati hari ini dan besok dan lusa dan seterusnya. Tidak ada yang sama aja, Bang. menakut-nakuti kalian, justru kalian yang menakut-nakuti kami. Semua akan mati. Kami yang takut. Jangan Bang punya kata-kata gitu keluar loh. Kami yang takut sama kalian. Kami yang takut sama kalian. Karena kenapa? Penjajah dengan kalian sama-sama punya agama. Paham ya? Kita tidak pernah membunuh orang. Penjajah, di dalam kita punya penjajah pernah diajak dan untuk saling membunuh. agamanya sama. Tapi saling mengasihi. Yang pernah menjajah 350 tahun di negara ini itu agamanya sama dengan Anda. Jadi mendengarkan nama agama Anda kami takut, trauma. Kami ingat penjajah. Maaf Bang, itu fakta. Maafkan diriku yang
menyentil Oke ya Bang ya. hatimu. Jangan beta pun. Oke Bang Suma. Oke saudara, oke, thank you. Toleransi buat semua ya. Jangan Semua ajarkan generasi. kami toleransi, jangan. Kami adalah agama toleransi, jangan ajarkan kami itu. Ya, oke Bang. Kalian yang harus belajar, Ya, oke, Bang. belajar, Kita belajar tetap toleransi. bertoleransi. Kalian yang harus belajar Karena toleransi. kita adalah Nah. satu bangsa. Oke, oke. Ya, silakan. Bang. Selamat malam. Iya, malam. Ya, bungkus kesakitan hatimu, kawan. Bungkus. Sakit hatiku. Oke, terima kasih Bang Juma. Izin turun Bang Juma. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Abangku. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ikal, thank you Bangku. Masya Allah, luar biasa. Kenapa mereka naik-naik emosi ya? Emosi, dia ngancem, dia pula yang menyalahkan saya. Gimana ceritanya? Aduh. Ini lagi gara-gara lu tadi bilang. Siap Bang. Ini yang aku dari Ambon tadi. Tadi saya cross check. Tadi saya telepon saudara saya juga. Saya suruh cross check yang bersangkutan. Saya kirim itu fotonya juga. Siap. Iya Bang, iya Bang. Oke, di bawah. Saya pantau Gurunda. Siap, makasih abangku, makasih. Ini gara-gara Owen nih, gara-gara Owen tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara lu Wen, lu bilang Yesus lebih tua dari Maria. Makanya teman-teman lu Saya nggak marah. emosi Bang. Iya tapi lu bilang tadi, lu bilang bahwa Yesus lebih tua dari Maria, makanya kawan-kawan lu marah. Aku yang jadi sasaran. Orang itu yang agak lain Bang menanggapinya. Masa saya lagi? Nah, kan situ yang bilang Yesus lebih tua dari ibunya Maria. Karena Yesus itu awal dan akhir. Kan yang mengendalikan otak mereka ngomong kan otak mereka Bang. Kok jadi saya? Masalahnya aku yang jadi sasaran, tuyul. Gara-gara lo. Kok saya Bang? Kau disalib nanti sama teman-teman lo. Jadi penebus. Ada aja saya Bang biar saya menembus dosa Indonesia ini yang banyak korupsi. Kampret. Ngajar. Wah, aku dapat marah dari teman-teman kita gara-gara lu ngaku Yesus lebih tua. Aduh, gimana dong? Ustadz perkosa santri. Tapi Oh, itu dia sedang mungkin dia sedang mempraktikkan isi Bible. Karena di Al-Quran tidak ada ajaran kayak di Hosea 4 itu, nggak ada. Halo Bang. Salam dari Riau Bang Juma. Oke saudaraku, salam kembali. Ya, sama-sama Muslim Bang. Alhamdulillah. Halo semua teman-teman. Silakan buka kamera, Baim, Fredin, buka kamera Bang. Tapi jangan ngancam-ngancam ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Bang. Lihat. Pengen tahu Gimana, aja Bang? alamatnya di mana? Alamat saya? Kan yang ngancam-ngancam. Udah Bang, itu cuman emosi sesaat, itu pengaruh minuman itu. Biar kita cari. Iya. Enggak, itu cuman pengaruh minuman aja, itu mungkin mabuk. Jangan ditanggapi serius. Itu biasanya itu yang kayak gitu itu biasa itu Bang. Jangan ditanggapi serius. Kalau mabuk nanti Yang harus yang tanggung jawab ini Owen. Dia yang pancing temennya. Ini apa judulmu ini? Alpha dan Omega apa sih? Apa maksudnya ini? Cuma. Iya. Itu Alpha dan Omega itu siapa? Apa yang kau tahu tentang Alpha dan Omega? Kalau saya melihat di kitabnya Yahudi, Yesaya 41 nomor 4, Tuhannya Yahudi itulah yang awal dan yang akhir. Kenapa ada Yesus ikut-ikutan? Sudah Bang Zuma. Oke, makasih. Makasih Bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tuh Wen yang harus tanggung jawab, Wen. Kau bikin marah orang. Saya kan yang benar-benar saya katakan.
Aku nyari sasaran tadi. Di mati ya aku. Kok jadi saya? Oh iya, aku dimaki, aku mau dibunuh sama dia, gimana sih? Iya, seharusnya ini debat nggak perlu pakai emosi kan Bang. Kita kan harus kayak mana, yaudah itu kepercayaanmu dan ini kepercayaanku. So, perlu yang diributkan ya kan? Betul. Tapi tadi diancam kayak gitu nggak enak juga. Aku belum kawin loh. Orang belum kawin kok mau dieksekusi, jangan. Ya, gimana bang? Ya, apa yang kau tahu tentang Alpha dan Omega? Alpha dan Omega itu abjad Yunani A dan O, AO. Itu semua anak-anak TK juga tahu itu. Anda tanya saya, memangnya saya suka melintir-melintir, itu yang ku tahu, itu sesuai dengan fakta di lapangan. AO. Jadi Yesus mengatakan akulah AO. Berarti ilmumu masih setingkat anak TK, nggak cocok kau di sini. Memang Yesus mengatakan begitu, aku adalah AO. Gimana dong? Ya udah, kenapa kau yang apa? Kenapa kau yang keberatan? Kalau dibilang Yesus gitu. Saya bertanya, Alpha Omega apaan sih? Alpha Omega itu Anda yang harus jawab. Lu coba ini. Pengetahuanmu dulu yang saya tanya, apa pengertianmu tentang Alpha dan Omega? Itu tadi kenapa abjad kau bawa jadi AO. judulmu? Gitu. Abjad AO. Kalau itu Yesus anak TK, berarti kelasmu anak TK-nya kau. Jadi harusnya kalau apa, bilang gitu Bang? aja. Harusnya apa? Kalau gitu harusnya apa? Alpha Omega itu harusnya apa? Harusnya apa bang? Terangkan, cepat. Salah, kau pelintir-pelintir kemana-mana. Anda yang menjelaskan, saya mendengar kok. Aku pula yang pelintir, ada-ada aja ini ah. Alpha dan Omega itu gelar keilahian. Assalamualaikum Bang. Gelar keilahian. Ya itulah aku bilang tadi bang. Alpha Omega kalau gelar keilahian itu sudah dimiliki oleh Tuhannya Yahudi di dalam kitab Yesaya 41 nomor 4. Kenapa harus kau yang menentukan? Di situ tertulis bagaimana? Ada tertulis abang. Yesaya 41 nomor 4 tertulis itu Yesus kami juga disebut Alpha Omega. Yesus kami juga disebut Alpha Omega. Kenapa kau yang keberatan? Sekarang yang betul yang mana? Tuhannya Yahudi apa Tuhan Anda yang Alpha Omega? Kok dua-duanya Alpha Omega? Kenapa kau yang membagi-bagi Tuhan? Apa hakmu membagi-bagi Tuhan? Saya bertanya bang, Tuhannya Yahudi Alpha Omega, Tuhannya Kristen Alpha Omega juga. Saya jelaskan tadi Alpha dan Omega itu gelar keilahian. Lalu kau kenapa membagi-bagi Tuhan? Berarti ada dua Tuhan yang menggelari dirinya Alpha Omega. Mana yang asli? Anak Maria apa betul awal? Sementara lebih dulu Maria daripada anaknya. Kok awal gugur dia kan? Karena otakmu tidak sanggup. Udah bilang tadi Alpha dan Omega itu gelar keilahian. Iya. Kan di situ dikatakan akulah awal. Akulah awal, akulah akhir. Pertanyaan saya, lebih awal mana Maria dengan Yesus? Awal dalam hal apa maksudmu? Nah itu kan mulai ngaco. Dalam hal apa? Abang kalau nggak sanggup diskusi, mending abang ini jualan cempedak di pasar. Kau yang cocok jualan tahu. Kau tanya awal iya, dan kan akhir, nggak tahu maksudnya apa. Lebih dulu mana? Lebih awal mana Yesus daripada ibunya, gitu loh bang. Duluan dalam hal apa? Perjelas pertanyaanmu. Iya, dalam hal hakikat, dalam eksistensinya sebagai apa? Sebagai terserah abang. Saya kan bertanya apa adanya. Kau yang nanya, jelas bikin pertanyaanmu, jangan asal nanya. Kau modal congol. Kenapa kayak ketakutan menjawab? Kenapa? Ada apa? Otakmu yang perlu diperiksa. Kau asal nanya tapi nggak ngerti kau makna pertanyaanmu. Loh, saya memahami pertanyaan saya. Yesus mengatakan dirinya akulah awal. Oke. Kau ulangi pertanyaanmu tadi. Kau ulangi pertanyaanmu tadi. Saya bertanya, siapakah yang awal? Maria atau Yesus anaknya? Lebih awal mana Yesus dengan ibunya? Awal dalam hal apa? Kenapa Anda bertanya seperti itu, Tompel? Masalah awal banyak, tolol. Lalu Yesus itu awal dalam hal apa? Awal dalam hal apa Yesus itu?
Udah Nah, saya itu- bilang tadi dari awal sama Mutolol. Iya. Alfa dan Omega itu gelar keilahian. Nah, berarti Paham kau? Yesus digelari atau memang hakikatnya lebih awal daripada Maria? Alfa dan Omega itu gelar keilahian, tolong. Iya, saya tahu dia digelari itu karena dia benar-benar awal atau tidak? Lalu kenapa kau bertanya siapa duluan Maria sama Yesus? Iya kan, Tolong. sini ada musik, turunkan aja yang main musik, jangan terlalu diturunkan, terlalu banyak naik. Tunggu dulu, ini selesaikan dulu si kambing satu ini. Kenapa dinaikkan terus? Mengganggu konsentrasi moderator. Biar satu dulu. Nah, sekarang dari aspek Maria, tua mana dari Yesus? Aspek apa? Aspek apa? Tua mana? Aspek Maria itu banyak. Aspek apa maka sebagai manusia, tua mana Maria dengan Yesus? Nah, kalau itu pertanyaanmu baru kau bilang ada otakmu. Kalau pertanyaanmu tadi nggak ada otakmu. Karena tidak bisa, Yesus itu lebih tua dari Maria memang. Udah diam kau. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Tolol. Karena Yesus dari aspek manapun, Yesus dari unsur apapun, tidak bisa lebih tua dari ibunya. Nggak usah ngatur kau, tolol. Yang melahirkan Silakan. Yesus siapa? Maria Yang dong, melahirkan Yesus ibunya. siapa? Ibunya dong. Oke. Terus? Mana duluan ibu daripada anak? Lebih dulu ibu dong. Nah, kau sendiri sudah menjawab tapi kau tanya, tolol. Nah, makanya tidak cocok Yesus menyebut dirinya awal dan akhir, Paman. Hei, tolol. Alfa dan Omega gelar keilahian, tolol. Ngerti nggak kau otakmu dan otakmu? Pernah kau sekolah? Berarti Yesus tidak cocok dengan gelar itu karena Maria lebih tua dari dia. Apa hakmu? Apa hakmu membuat itu? Bukan hak Apa saya, otoritasmu? tapi itu Apa adalah otoritasmu? ilmu pasti, abangku, bahwa Otoritasmu anak apa? ilmu pasti, Bang, ilmu pasti bahwa ibu lebih tua dari Ilmu pasti apa? anak. Ibu lebih tua. Ibu lebih tua dari anak, itu ilmu pasti. Kalau tanya kau itu kenapa kau tanya, tolol? Nah, oleh karena Kenapa kau tanya? itu tidak mungkin Yesus itu memiliki gelar Alfa Omega. Karena ibunya, karena ibunya lebih dulu, lebih awal dari Yesus. Nah, di situ makanya nampak ketololanmu. Kau Nah, tanya saya pertanyaan lagi yang tidak mengikuti konsep pertanyaanmu. Saya lagi yang tolol. Kau bawa Alfa Omega, siapa lebih tua, kan tolol kau itu. Iya, kan Yesus, Anda katakan Yesus itu adalah yang awal. Tapi faktanya ibunya lebih tua dari dia. Kan lucu. Makanya aku tanya tadi sama kau, paham kau arti Alfa Omega? Iya kan sudah kubilang. Sebenarnya makna Alfa dan Omega itu kalau diarahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu arti Kenapa kau bawa kaitelos. konsep Alfa Omega? Siapa lebih tua, siapa lebih muda? Kan tolol kau itu. Gimana ceritanya? Siapa suruh Anda melantik anak orang jadi Tuhan? Dan tolol siapa? Saya atau Anda? Siapa? Ngertinya kau? Kau Iya, yang dilantik tolol. lah. Kau bawa Anda konsep melantik Alfa Yesus. sama siapa lebih tua, siapa lebih muda? Anda Kan melantik tolol Yesus kau itu. kecuali ada iblis yang memakai Maka nama kali Yesus ada dan menyebut dirinya sebagai Alfa Omega yang adalah awal dan akhir, itu baru betul. Tapi tolol. kalau anak Maria Sekarang tanya dulu itu kau. nggak bisa. Tolol. Tolol. Kutanya dulu Gimana kau. pintar? Apa hubungan Iya, Alfa abangku Omega yang dengan siapa lebih pintar. tua, siapa lebih muda? Coba kau jawab. Kenapa? Dulu. Kau jawab dulu. Apa itu? Apa hubungan Alfa Omega siapa lebih tua, siapa lebih muda? Nah, baik. Karena kalau dia menyebut dirinya akulah yang awal, berarti tidak ada yang lebih awal, lebih duluan dari dia. Karena dialah yang lebih awal. Tapi faktanya Maria lebih awal dari dia. Sakit hati kau kan, Bang? Hubungannya ke Alfa Omega tadi, tolol. Alfa Iya kan? Omega itu gelar keilahian. Apa hubungannya di situ? Tidak cocok. Apa hubungannya?
Tidak cocok untuk Yesus gelar itu, kecuali gelar itu diberikan kepada iblis, baru cocok. Karena iblis lebih tua, lebih awal daripada Maria. Karena iblis itu ditangguhkan hidupnya sampai kiamat, berarti dia lebih akhir daripada Maria dan Yesus. Itu abangku. Paham kau? Kalau Tuhannya Yahudi, dia telah mensifati dirinya dengan sifat keilahian dalam Yesaya 41 nomor 4, Bang. Akulah yang permulaan dan akulah yang penghabisan itu. Nah, sedangkan anak Maria kok begitu? Anak Maria kok lebih tua dari ibunya? Kan mustahil, Bang. Kan mustahil anak Maria lebih tua dari Maria, Bangku. Alpha Omega ini bukan masalah tua atau muda, tolol. Tidak ke situ hubungannya ini Alpha Omega. Awal dan akhir itu berbicara mengenai masa atau bilang tadi Alpha Omega itu gelar keilahian, bukan masalah gelar waktu. Keilahian yang mencerminkan tentang masa atau bukan? Coba kau sebutkan dulu di dalam pengertian mana ada Alpha Omega hubungannya dengan masa. Loh, coba tunjukkan salah satu aja. Awal itu maksudnya apa, Bang? Awal. Yang kutanya kau, coba dulu buat suatu kalimat hubungannya dengan waktu. Ngertinya kau waktu? Ngerti, Bang, ngerti. Siapa yang lebih awal? Siapa yang lebih awal memijakkan kakinya ke bumi? Hubungkan dengan Alpha Omega, bukan gitu. Dengan Alpha Omega. Supaya Anda tahu bahwa itu berkaitan dengan waktu, Bang. Hubungkan dulu suatu kalimat. Siapa? Yang di dalam kalimat itu ada Alpha Omeganya. Hubungannya dengan waktu. Oke. Coba. Nama saya Adam. Saya adalah manusia pertama yang lebih awal memijakkan kaki di bumi. Hubungannya dengan Alpha Omega, tolong. Alpha Omega. Kan itu kan lebih awal Adam daripada yang lain. Kau fokus di kata Alpha Omega, jangan kau rombak-rombak. Alpha Omega itu kan artinya nggak ada, itu abjad AO. Kau bilang tadi Alpha Omega itu masa. Masa itu berarti ada hubungannya dengan waktu. Karena berbicara dengan awal akhir itu berbicara mengenai masa. Makanya aku bilang samamu, coba buat kalimat dengan mempergunakan Alpha Omega hubungannya dengan masa. Coba buat. Ya tadi kan udah. Aku Adam. Apa kau bilang? Mana ada? Aku Adam, manusia yang paling awal menginjakkan kaki ke bumi. Alpha Omega, tolong Alpha Omega. Kenapa kau? Abang kalau nggak bisa turun aja, Bang. Kau nggak bisa menjawab. Iya, Bang. Lebih tua mana Maria daripada? Lebih tua mana, lebih awal mana Maria daripada Yesus? Jawab. Udah saya bilang tadi nggak nyambung pertanyaanmu dengan itu. Alpha Omega itu bukan berbicara masalah masa. Itu gelar keilahian. Gelar keilahian. Oke. Gelar keilahian yang meliputi sifat apa? Sifat apa? Gelar keilahian. Gelar sifat keilahian itu gimana? Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Tuhan Maha Besar misalnya. Tuhan Maha Besar, berarti itu berbicara mengenai wujud. Tuhan Maha Awal. Maha Besar berbicara wujud. Berarti itu berbicara mengenai keberadaan. Nah, sekarang Maha Besar itu bukan. Udahlah, Bang. Maha Besar bukan masalah wujud. Udah, Bang. Bingung kau kan? Udah kau bisa diskusi sama kambing saya, Bang. Gak ada ilmu, cuman maki-maki. Siapa yang tolol, Bang? Hah? Siapa yang tolol, Bang? Saya aja yang tolol, Bang. Itu dibilang gara-gara lo bilang Maria lebih muda dari Yesus lebih muda, lebih tua. Marahlah orang-orang itu. Naik ke sini emosian semuanya. Nggak ada pun yang bagus-bagus naik, maki-maki aja terus.
Ngamuk semuanya. Intinya nggak ada yang pernah ke surga. Ngamuk semua kawanmu. Emosi dia. Emosi gara-gara saya nih. Saya disalibkan aja bang. Salibkan aja bang. Tanya mereka. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum saudara Martin. Assalamualaikum. Minta pendapat satu Bang Zuma. Oke. Salam kenal dari Pekanbaru Riau Bang Zuma. Iya bang. Ini oten-oten kita ini, kalau yang tidak ada ilmunya Bang Zuma, jangan dinaikkan. Bikin stres kami di Pekanbaru Bang Zuma. Abang aja stres, apalagi saya menghadapi mereka bang. Itulah makanya bang. Kalau nggak ada ilmu dosa dinaikkan bang, bikin jengkel aja bang. Nanti perang kami gara-gara orang ini nanti tidak enak juga kan. Emang ada di antara mereka yang berilmu? Nggak ada nampaknya. Ya nggak ada memang. Nah, begitu abangku. Halo saudara sang raja. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. saya Bang Zuma, salam kenal dari Banten. Tadi saya mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas dikeluarkan oleh Oten. Saya tunggu 1 kali 24 jam kalau tidak meminta maaf ke Bang Zuma, maka saya akan cari dan proses itu aja. Makasih. Makasih abangku. Luar biasa bang ini. Masya Allah. Segala sesuatu hal apapun itu harus. Waduh, moderator kejam kali bah. Iya. Tangkap. Bang. Ya bang, rumah PA dari mana bang rumah PA? Dari Sumatera Utara kita. Ya itu. Nanti dulu aku bang ini nggak keluar. Dan ya, Alfa Omega itu apaan katanya? Kurang kedengaran. Alfa Omega ditanya, apa itu maksudnya Alfa Omega? Miut kau Mikel Owen pula namamu. Udah pensiunnya si Mikel Owen. Beliau pemain bola itu cuman karena kena petir. Tapi kok nggak pakai celak? Biasanya pemain bola ada celaknya gitu loh. Ini nggak ada celaknya. Kena petir dia. Mantai. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kena petir ya. Iya. Dia jalan-jalan ke Medan waktu itu mau makan durian ucok, kena petir dia di bandara. Di mana kabar Jum? Baik, sehat. Mantap kali Pak. Cuma ini makin malam, makin larut malam, ya makin ngantuk memang. Halo saudara Bahron. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam bang. Saya Islam. Siap. Suaranya hilang bang.
Halo bro, Mikael, gimana kabarmu anak? Sehat Bapak. Iya Bapak. Sehat ya. Aku mau nanya Michael dulu nih sederhana. Kamu waktu kecil dulu dulu ya. Iya, iya. Kamu waktu kecil dulu sambil nyimak, sambil nyimak. Iya, iya. Kamu waktu kecil dulu kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya Iya. mau masuk surga aja Bang. Oh, cita-cita mau masuk surga. Masuk surga mimpi kali ya. Waktu Mau jadi presiden pun bakalan mati juga kan gitu kan. Iya, iya. Waktu SD apa cita-citanya? Cita-citanya Bang. Iya, waktu ditanya guru kan itu dulu cita-cita apa, hobi apa gitu. Pengusaha Bang, jadi pengusaha. Oh, pengusaha. Nggak ada cita-cita mau jadi polwan? Polwan. Enggak. Iya. Enggak lah. Enggak lah. Abang nggak kedengaran sih mic-nya. Udah, nggak usah dijawab. Bukan, ditanya Bang Handi. Ada nggak cita-cita mau jadi polwan atau kowat gitu loh? Oh enggak lah ya, saya kan laki-laki. Bagaimana Bang ini? Oh, pintar dia. Pintar dia, berarti dia nyimak dia. Mana Bang Juma ini? Enggak selesai-selesai saya sama dia ini. Dia lagi makan bentar. Ntar aku naikin yang lain ya. Jadi Michael ini masih percaya sampai detik ini Yesus itu Tuhan. Yes, of course. I believe in trust in God. Oh my God. You believe Yesus my God? I believe in Jesus. Holy apa? Holy name. Nama yang kudus. Apa holy name? Biarin. Oh, kan gini loh Pak Michael. Yesus ini kan manusia dilahirkan sama Bunda Maria. Ya. Dia kan manusia sama seperti kita dilahirkan. Kan gitu. Iya. Berarti dia juga manusia kan bukan Tuhan. Itu kan gini loh Bang, kita capek lah sama ini. Ya, gimana capek, sampai urat keluar mau ini yang betul, ya so wes, jalani jalanmu. Tapi menurut Yesus tertulis di Bible, dia itu bertuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Michael? Tapi Bang, ya. Ini saya dari tadi liatin matanya si Owen ini agak lain ya Bang Handi ya matanya ya. Enggak, dia lagi mikir dia. Tapi Bang, Ya, gimana? Yesus itu, Allah itu adalah satu Bang. Kenapa diulang? Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu di Alkitab kami itu adalah satu Bang, seperti itu Bang. Satu apa dia Bang? Satu tubuh? Iya, mereka adalah satu, Arwan. No. Aku ada, nah gitu. Jadi waktu Yesus di bumi, surga kosong. Surga kosong. Oh kosong. Kita nggak usah pemahaman inilah Bang, pemahaman yang manusiawi. Itu kan pemahaman ilahi Bang. Jadi waktu Yesus, dengerin dulu, waktu Yesus dalam kandungan, gimana itu? Tidak ada Tuhan. Ini kan sama kayak ajaran Abang yang Siti Maryam memperanakan Isa. Isa kan nggak punya, Siti Maryam kan nggak punya suami kan Bang? Iya, tapi dia kan Nabi Isa bukan Tuhan. Iya, di ajaran kami itu dia Tuhan. Makanya tadi ada pertanyaan, mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Coba Abang saya tanya. Apa itu? Kalau roh kebenaran itu dalam bahasa Ibrani-nya apa artinya? Ruah HaKodes. Nah, Ruah HaKodes. bagaimana Abang? Punya data nggak Abang? Ya itu di Kejadian 1 nomor 2. Enggak, roh kebenaran. Nah, Abang ini asal asbuna aja. Roh kebenaran dalam Ibrani-nya itu apa? Ruah HaKodes.
Ngerongo. Oh wes. Ruah. Wah. Terus apa lagi? Enggak wes sudah jawab lo. Jawabannya apa? Ya kalau salah jawabanku terus jawabanmu apa yang benar? Belum. Jawabannya itu kan Ahmad kan Bang ya. Berarti Yesus mengutus semua. Apa sih ini anak? Sekarang, Bro Michael, usia kamu ada berapa sih sekarang, Michael? Kurang lebih Bang. Kurang lebih. Maksudnya apa itu kurang lebih tuh? Yang kurang lebih 20-an lah, kurang lebih. Masih aktif ke gereja gitu? Oh iya, kebetulan tadi saya baru pulang jam 1 pagi siang. Sering baca Bible apa jarang-jarang? Ini lagi baca Bang, mau baca bareng kita ya? Ya, coba baca Amsal 7, 18-19. Dulu dia udah punya bini apa belum Bang Andi? Enggak apa-apa biar dia cari bini cepat. Yohan, lu punya bini apa kagak? Gua kagak, orang gua yatim piatu, anak orang susah, gimana gua punya bini? Bentar lah, gua nyari duit dulu. Lu jangan baca itu, nanti kasihan, lu nggak mau nikah nanti jadinya. Amsal berapaan? Amsal 7, 18 sampai 19. Lu baca itu nanti jangan jadi apa ya? Takut untuk nikah ya. Lu kenapa itu? Biar ku pertanyakan sama Ya makanya itu bacalah. biar Ya dia coba baca dulu. baca. Biar dia baca dulu. Amsal 7 ayat yang 18 sampai 19. Oh, susah banget. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Kira-kira maksudnya apa itu ya? Itu Bang. Kita lihat dulu perikopnya juga apa. Apa itu Bang perikopnya Bang? Nah, berbagai nasihat. Nasihat kok ngajak birahi? Itu Tapi itu kan ngajak birahi lo sampai pagi. Kok nasihat? Itu ngajak lo. Ya, judulnya itu perikopnya itu nasihat tentang perzinahan abangku. Jangan baca dari ujungnya, baca dari awalnya dong. Coba lu baca 15 coba, mulai dari 15 Pak. Coba persiapannya gimana itu? Coba baca dari 15. Itulah sebabnya menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka. Itu kan itu ada persiapan. Pinahan, Bang. Itu ada persiapan. Ibarat kata itu dia kamarnya dibersihin dulu, wangi-wangian, baru mengajak birahi sampai pagi kan gitu. Itu nasihatnya tentang perzinahan, nasihatnya tutorial cara berzina, gitu. Bukan Ibu, itu adalah seperti kayak asal usulnya si Upin Ipin itu dari mana? Dari negara Malaysia. Upin Ipin. Ya udahlah kita tinggalkan itu, kita yang baik-baik saja. Coba kamu baca Yohanes 17:3. Yang standar aja. Kita belajar bersama deh. Yohanes 17 nomor 3. Udah asik nih Bang Juma. Bagusnya ini anak masih mau membaca loh dibanding yang lain. Ya enggak Madara? Yohanes 17 ayat yang 3. Ya, masih mau dia kan Bibelnya. Itu kan hidup yang kekal itu ya. Halo. Anak-anak Tuhan Yesus. Open kamera Bang Evan. Ini ntar dulu, jangan diganggu dulu, ntar dulu ya. Lu on, lu standby dulu. Ya, Effendi standby dulu ya dek ya. Coba dibaca lagi, Kel. Ini perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya kan Bang? Iya, dibaca aja. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka
mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus Engkau. Di situ Tuhan yang benar siapa? Di situ Tuhan yang benar siapa? Yesus Kristus yang telah mengutus Engkau. Bang, kan saya udah bilang tadi, gini bang, Yesus dan Allah itu adalah satu bang. Enggak, di situ aja, Bang. jangan ke doktrin dulu. Yesus di situ sebagai apa? Ayo berpikir jujur, sesuai bacaan aja, Michael. Yesus di situ sebagai apa? Inilah yang hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya Allah katanya kan. Yesus sebagai apa di situ, baca ya sampai ke bawah. Yesus sebagai apa? Mereka mengenal Engkau, Yesus Kristus yang telah mengutus Engkau, gitu loh bang. Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan di situ? Itu sebagai apa, anakku? Yesus Kristus yang telah mengutus. Bukan mengutus, yang telah Engkau utus. Yang telah Engkau utus. Ya. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Gimana? Itulah ya. Gimana? Coba mikir, bacaan lo itu. Iya betul bang. Nah, terus Yesus sebagai apa di situ? Telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan sebagai Tuhan lah bang. Bah, di situ cuma satu Tuhan loh. Di situ ada Bapa, ada Yesus. Iya, tapi kan ada juga ayat yang berkata lain bang, Bapa dan Aku adalah satu. Oh, Yohanes 10:30 itu. Coba Yohanes 4:28 coba baca. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Bukan. Yohanes 14:28. 14:28. 11. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Mana di situ Yesus sama Bapa sama besar atau Bapa yang besar? Mana lebih besar? Ini kita pemahamannya Alkitab ini seperti gimana ya bang? Gimana ya? Ibaratnya nggak boleh kayak aturan dokter itu kan makan 3 kali sehari gitu kan. Ini nggak boleh seperti itu kalau identitas. Oh, Nah, itu nggak. jadi yang tertulis itu harus diakal-akalin dulu ya, nggak perlu diselesaikan dengan akal ya. Diakal-akalin aja gitu ya. Yang tertulis dibuang gitu ya. Kan di situ tertulis, Yesus berkata, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena Bapa lebih besar daripada Aku. Pertanyaannya, mana lebih besar, Bapa atau Yesus? Sama aja karena mereka satu bang. Oh, sama aja. Benar orang bagaimana ini? Sama aja katanya. Pusing kepala awak ini. Bentar Bang Handi, bentar. Aku mau open cam. Yang tertulis gimana tuh? Lanjut. Owen. Ya, Owen, kamu masih Masih normal ya? Maksudnya Edukasi aja jangan. Dia edukasi lah anak ini. Masih bisa. iya, maksudnya masih lurus ya pemikirannya ya? Masih bisa disuntik kan? Masih bisa ya Wen ya?
Maksudnya tuh bukan begitu. Maksudnya masih bisa agak lurus pemikiranmu ya. Ya kan Owen? Ya lurus lah. Iya lurus lah. Bentar Owen. Aku kalau lagi aku senang banget kalau diskusi itu harus open cam. Apalagi lawan diskusi saya open cam. Saya senang banget gitu. Ya, Owen, kamu umur berapa tahun, Dek? Kalau nggak boleh tahu. Saya 26, Kak. 26? Wow. Yes. Kenapa 26 belum menikah? Ya, namanya kehidupan orang kan nggak yang sama loh, Kak. Ada yang susah, ada yang kaya raya, ada yang terakhir kaya, ada yang mati miskin, ada yang mati kaya. Oke. Sama aja semua jalan kehidupan. Ya udah, nggak usah Di Jakarta Barat ya? juga lah. Santai aja. Aku tanya kenapa belum nikah, bilang belum ada jodoh. Gitu aja jawab. Ntar dulu, Wen, kamu di Jakarta Barat? Saya Iya. di Sumatera Utara. Oh, di Sumut, lanjut. Kirain di Jakarta. Oh, berarti kamu orang Batak. Yes, of course. Yes, of course. Marga apa kamu? Saya Manurung. Oh, Manurung, turun temurun. Oke. Kayaknya saya nggak naik dulu yang lain karena mungkin. Oke, gini Owen. Kalau gini ya. Ini maaf ya Owen ya. Ini kita secara logika aja ya. Yang membedakan kamu dengan hewan itu apa, Owen? Ya, gini, kalau hewan kan yang membedakannya. Ya. Cara hidupnya lah, cara berpikirnya, Kak. Oh, hewan kenapa bisa berpikir? Dia kan berpikir juga, Kak. Tapi untuk makan aja, memangsa. Oh, berarti itu namanya insting ya. Dia bukan berpikir, tapi insting. Bedakan insting dengan pikiran. Yang bisa berpikir itu adalah manusia. Tumbuhan tidak bisa berpikir, tapi dia hidup. Hewan tidak bisa berpikir, tapi dia hidup. Nah, yang membedakan manusia. Hah? Ada anjing yang lompat-lompat itu kan dia berpikir lah, Kak. Jadi nggak berpikir kayak mana maksudnya? Itu beda. Fikir yang kau maksud itu kepada binatang itu bukan fikir namanya, bukan pikiran. Pikiran itu timbul dari otak yang kita manusia itu mempunyai akal, yang dimana akal itu bisa mencerna bekerja. Nah, kalau binatang tuh nggak punya, itu yang membedakan kita dengan hewan. Nah, kalau manusia berakal, kenapa tidak berakal? Cobalah. Di dalam Bibelmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Bukan dengan imanmu. Nah, kamu harus berakal. Yohanes 3 apa yang dikatakan? Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar, dan Yesus Kristus hanyalah utusan. Masa tidak bisa di situ dicerna? Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bahkan Tuhannya Musa mengatakan apa? Tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Yang memandang wajah Tuhan itu pasti akan binasa. Nah, datang Kristen berharap Tuhan itu ada. Ada dalam arti harus berbentuk kayak manusia. Kalau Tuhan kayak manusia, apa bedanya saya dengan Tuhan? Oh iya Nora, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan namanya kekuasaan, mukjizat. Coba sekarang kamu baca dulu sebentar. Owen, coba kamu baca Lukas 7 nomor 16. Ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 nomor 16. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu? Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Coba. Lukas 7 nomor 16 sampai 17. Lukas 16 ya, Kak?
Lukas 7, Lukas pasal 7 nomor 16 sampai 17. Apa kata-kata orang Yehuda pada waktu itu kepada Yesus? Harus pakai akal kita dulu. Mereka menyebut Yesus Tuhan atau bukan? Karena Yesus membangkitkan orang muda di Nain loh pada waktu itu. Di Lukas 7 tuh. Di pasal yang ke-16 ya kan Kak? Lukas pasal 7 nomor 16 sampai 17. Ya. Semua orang itu ketakutan. Nah. Mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, apa kata orang-orang Yehuda dengan sekitarnya ketika Yesus membangkitkan orang muda di Nain itu? Seorang nabi, bukan Tuhan. Tuhan Allah telah melawat umatnya. Artinya apa melawat? Sinora sembarangan menafsir. Dikatakan itu seorang nabi apa Tuhan waktu Yesus membangkitkan anak muda itu? Coba jawab dulu jujur. Sinora nggak tahu apa-apa. Halo Kak. Itu kan namanya Tuhan, bisa dikatakan raja, bisa dikatakan semuanya nabi, semuanya bisa dikatakan Kak. Kalau ini namanya Tuhan, dia memiliki. Oke. Jadi Orang Owen. Nabi, pengertian nabi. Sebentar Owen. Owen. Sekarang saya tanya, Musa itu nabi apa Tuhan? Nabi Musa. Kenapa bisa jadi Tuhan dia? Siapa? Musa. Siapa yang menuhankan Musa? Lah, sekarang katanya kamu bilang Yesus itu bisa jadi Tuhan, bisa jadi nabi, bisa jadi raja. Musa itu seorang nabi. Dia juga diurapi. Daud itu seorang nabi, dia raja juga. Kenapa tidak bisa jadi Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak datang dari Allah. Yesus datang dari Allah, adalah satu. Kalau begitu Musa datang dari mana? Ciptaan Tuhan. Dari mana kamu tahu kalau dia ciptaan? Ciptaan Tuhan lah, Nabi. Iya, dari mana kamu tahu kalau Musa itu ciptaan Tuhan, dia seorang nabi? Kalau nabi itu Muhammad atau Tuhan? Saya bertanya, kamu mengatakan Musa itu adalah ciptaan. Dari mana kamu tahu kalau Musa itu diciptakan? Musa itu diciptakan Kak. Dia tapi dikasih ke dia seperti memiliki mukjizat. Kan ciri-ciri seorang nabi. Dia menerima wahyu, diberikan mukjizat oleh Allah untuk menyatakan kenabiannya. Nah, sekarang dari mana kamu tahu kalau Musa itu ciptaan? Dia seorang nabi. Dia menerima wahyu. Dia waktu itu berbicara kepada Tuhan. Nah, dia membuktikan tanda-tanda mukjizat itu dari Tuhannya. Itu ciri-ciri seorang nabi. Nah, sekarang dari mana kamu tahu kalau Musa itu ciptaan? Dia berbicara kepada Tuhan, menerima wahyu. Yesus berbicara kepada Bapa, menerima wahyu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu dan percaya bahwa aku diutus oleh Bapanya. Nah, sama seperti Musa. Musa menerima wahyu ketika di Gunung Sinai. Dia sampaikan kepada Bani Israel. Dia memiliki mukjizat, membelah lautan, tongkat jadi ular. Nah, pertanyaannya, dari mana kamu tahu kalau Musa ciptaan?
Ya ciptaan lah kak. Kalau dia nggak ciptaan nggak mungkin lah kita nggak muji dia pada detik ini juga. Karena dia ciptaan lah nggak layak Dari mana kamu tahu deh? Dari mana kamu tahu kalau dia ciptaan? Apa yang membuat kamu mengatakan bahwa Musa itu ciptaan? Dari keturunan. Ada lagi bapaknya si Musa, nggak tahu lah. Aku nggak hidup di situ. Nah, keturunan berarti dia dilahirkan bukan? Yes. Nah, jadi setiap manusia yang melahirkan manusia, apakah itu berarti ciptaan? Manusia yang melahirkan manusia, apakah itu ciptaan? Ya itu ciptaan, tapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu kan dikehendakkan Allah biar menebus dosa, biar kita nggak sama-sama di api neraka. Jangan lari ke Yesus menebus dosa. Apakah Musa dilahirkan? Musa dilahirkan lah, nggak tahu lah aku bapaknya siapa, nggak pernah pula aku ke sana. Saya nggak tanya bapaknya deh. Nah, apakah Musa memiliki roh? Roh, oke. Apakah Yesus dilahirkan? Ya. Apakah Yesus memiliki roh? Ya. Roh kebenaran. Rohnya Musa dengan roh Yesus ini berasal dari mana? Dari Allah. Kalau rohnya Musa dengan rohnya Yesus berasal dari Bapa, pertanyaannya, apa bedanya Musa dengan Yesus? Perbedaannya, Tuhan Yesus yang diutus Allah, Musa tidak. Untuk menebus dosa, karena Tuhan Yesus yang sangat suci. Siapa yang mengutus Musa ke bangsa Israel? Tuhan Yesus, Allah. Tuhan Yesus atau Tuhan Allah? Tuhan Yesus dan Tuhan Allah itu adalah satu di sama kami. Kalau di kakak beda, ya udah, kakak jalan kakak, aku jalan aku. Oke. Kalau Yesus dengan Allah itu adalah satu, pertanyaannya, apakah ketika Yesus dilahirkan Bunda Maria, Bapa juga ikut? Bapak menghendaki dari atas buka, Owen, makanya kakak bilang, cobalah pakai dulu akalmu ya. Ini yang membedakan kita, dek, manusia dengan hewan. Hewan itu tidak berakal, dek. Manusia berakal. Kalau kamu mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu yang tidak bisa untuk dipisahkan, kamu harus menerima ketika Yesus dilahirkan, Bapa ikut dilahirkan. Karena nggak bisa dipisahkan. Makanya tadi saya tanya lagi. Yesus diutus oleh Allah, terus Musa juga diutus oleh Allah, sama-sama ke bangsa Israel. Apa bedanya Yesus dengan Musa? Kamu kata Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena Bapa dan Yesus adalah satu. Kalau Bapa dan Yesus adalah satu yang tidak bisa dipisahkan, Owen harus menerima bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus sekaligus menempel juga Bapa yang ada di dalam Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Owen harus juga menerima. Ketika Yesus disalibkan, mati di kayu salib, Bapa yang ada di dalam diri Yesus juga ikut tersalibkan dan mati. Tidak bisa dipisahkan itu, Dek. Iya, Kak. Jadi kamu terima bahwa Bapa kamu terima Bapak disalibkan? Bapak itulah yang menjadi manusia. Di mana Bapak menjadi manusia? Pokoknya mereka satu lah, Kak. Aku nanti OTW surga, kakak ikut nggak? Intinya itu aja lah. Aku nggak mau numpang-numpang, Kak. Orang Yesus sudah mengatakan hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal Bapa itu, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus hanyalah utusan. Orang yang menuhankan manusia, ingat hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apa yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya.
Artinya apa? Tidak boleh ada yang menyamakan atau menyerupai dengan Allah itu, dengan Tuhan itu, Mikel. Gak boleh. Nama saya aja udah Mikel, Kak, malaikat, utusan malaikat Gibril, malaikat. Saya nanti di surga, nanti kakak percayalah. Mengharapkan masuk surga. Kamu mengharapkan masuk surga, sementara perintah Yesus saja nggak ada kamu ikutin sedikit pun. Yesus suruh menyembah kepada Bapaknya kok. Kamu menyembah kepada Yesus. Kalau Ka'bah itu apa pula, Kak? Ka'bah itu artinya arah kiblat, Dek. Saya sholat emang di depan saya ada Ka'bah? Enggak kan? Kalau kita orang Indonesia ada yang miskin, Kak, nggak bisa ke sana ke Makkah, jadi kita kena neraka dong matinya. Kasian banget. Rukun Islam yang kelima, menunaikan haji jikalau mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah, nggak dipaksakan. Oh. Sekarang pertanyaannya begini. Haram boleh nggak? Haram boleh nggak? Tidak boleh. Sekarang begini loh, Dek. Segala sesuatu itu, ya sabar. Ya, sabar. Segala sesuatu itu akan diperhitungkan apa yang kamu perbuat di dunia. Oke? Allah itu maha melihat. Ketika kamu naik ke tanah suci, kamu memakai uang itu, kamu menggunakan uang itu dari uang haram. Hukumnya haram. Nah, apakah itu bisa kamu sembunyikan dari Allah? Tidak akan bisa. Nah, kamu akan mempertanggungjawabkan. Jadi begini deh, sama seperti ini. Kamu berbuat dosa, kamu tidak melakukan apa perintah Tuhan, terus kamu mengharapkan masuk ke surga tanpa adanya pertobatan. Sementara Yesus mengajarkan untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apalagi doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yesus mau ngasih tahu kalau Bapaknya itu maha pengampun. Datang Kristen, matinya Yesus di kayu salib, katanya untuk menebus dosa manusia. Sejak kapan ajaran ada penebusan dengan menyalibkan manusia? Sejak kapan? Mikel, kamu biar tahu ya, baca sejarah Yunani, Dek. Sebelum adanya Yesus disalibkan, hukuman bagi penjahat yang perbuatan keji itu kalau bagi orang Yunani, orang Romawi itu dengan cara disalibkan. Makanya kalau di dalam Yahudi, simbol salib itu adalah simbol kutuk. Iya. Ya, jadi sebelum pun Yesus disalibkan, sudah ada banyak penjahat-penjahat yang perbuatannya keji juga disalibkan. Bukan Yesus saja. Bukan pertama kali Yesus disalibkan, enggak. Sejak kapan pertama kali Yesus disalibkan? Sejarah Yunani membuktikan pertama kali hukum penyalipan itu berlaku di kerajaan Romawi. Orang Yunani dulu memberlakukan hukuman mati itu dengan cara menyalibkan. Orang Yahudi dengan cara merajam. Kalau tidak digantung sampai mati. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya, sekarang perbuatan apa yang dilakukan Yesus sehingga Yesus harus disalibkan? Semua tidak ada yang mengetahui, Kak, sampai Mahkamah Agung kalau di bicara kehidupan sekarang itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak mengetahui anak ini Tuhan Yesus ini tidak ada salahnya, tapi dia tahu dia dijual. Bohong kamu. Bohong salahnya coba. Oke, nih ya. Ada kesalahan. Dulu. Bentar. Mana? Kamu baca ini. Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Ada di Alkitab. Tuhan Yesus bersalah. Bukan. Oh, kenapa Yesus disalibkan? Coba buka Yohanes 11. Karena dia menyerahkan diri kan, Kak?
Tidak, Yesus ditangkap loh. Ngawur kalau kamu menyerahkan diri. Orang menyerahkan diri, Dijual sama si Yudas Iskariot. dia bersembunyi apa tidak? Dia ditangkap, dijual sama Yudas Iskariot 30 keping perak. Dia mengetahui itu. Enggak, Mikael, kamu paham nggak arti menyerahkan diri dengan yang ditangkap? Kalau menyerahkan diri tidak perlu ditangkap. Tapi Tuhan Yesus itu selama dia hidup, dia bakalan tahu dia akan digituin sama orang-orang yang Udah baca muridnya Yohanes sekali. aja, Yohanes 11. Baca Yohanes 11. Dia ditangkap kan, Kak? Iya, kan kamu bilang katanya dia menyerahkan diri. Heran saya, ini Kristen ini kenapa tidak tahu membedakan menyerahkan diri dengan yang ditangkap? Bedakan dong. Menyerahkan diri itu artinya ketika dia melakukan kejahatan, barakallah Bang Zezen. Ketika dia melakukan kejahatan, dia pasti pergi ke kantor polisi menyerahkan diri. Nah, ini bedanya. Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia menyuruh 3 muridnya untuk berjaga-jaga. Itu namanya bukan menyerahkan diri. Oke, kamu baca nih dari sini. Nah, coba kamu yang baca ya. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 11. Ayat yang? Mulai dari 45. Kamu baca dulu terus. Biar dapat poinnya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat. Ya, baca terus. Ya, ini tengok, ini perikopnya aja, Kak, sudah jelas. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Tuhan Yesus itu sudah mengetahui rancangan-rancangan ini. Baca terus biar tahu kamu kenapa Yesus mau dibunuh. Bukan untuk menebus dosa ya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama dan berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita berbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat katanya. Mahkamah agama mengatakan, baca terus ya Allah. Baca terus. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata-kata mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang terkutuk. Kakak dan aku. Mulai dari hari itu, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, kenapa para imam-imam besar sepakat untuk membunuh Yesus? Nah, kita lihat di bagian atasnya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ketakutan kalau Yesus dibiarkan hidup, nanti tempat mereka akan dijajah dan bangsanya juga akan dimusnahkan. Bukan karena untuk penebusan dosa, sayang. Iya, saya tanya kakak dulu, pada zaman itu adakah orang yang bisa berbuat mukjizat selain Yesus? Sebelum ada Yesus, Nabi Elia dengan Elias sudah membangkitkan orang mati. Siapa itu? Mana ayatnya? Oke, kita baca ini ya. Kita baca ini.
Sebentar. Oke, coba buka 2 Raja-Raja. Buka. 2 Raja-Raja 13. Perjanjian lama, haleluya lah kak. Alkitabku offline kak, bukan. Loh, 2 Raja-Raja 13. Katanya siapa lagi yang ada mukjizat sebelum Yesus? Saya kasih tunjuk yang membangkitkan orang mati bukan Yesus saja. 2 Raja-Raja 13. Ampunilah mereka ya Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itulah kata Tuhan Yesus. Dua Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja 13. Itu lebih hebat lagi daripada Yesus loh. Loh, nggak ada lah. Itu aja. Iyalah, coba baca. 2 Raja-Raja 13 nomor 21. Coba baca, lebih hebat dari Yesus itu loh. Berarti kakak mengakui Yesus hebat dong, ore. Loh, semua nabi hebat loh. Bukan Yesus saja. Makanya saya bilang ini si Elisa lebih hebat lagi daripada Yesus. Coba baca. Yesus waktu masa hidupnya bisa membangkitkan orang mati. Itu atas izin Bapaknya. 2 Raja-Raja 13 nomor 21. Coba baca. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Siapa sih Elisa? Kubur Elisa ya. Lalu? Lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Mayat itu ketika dicampakkan mereka di dalam kuburnya Elisa, terkena dengan tulang belulangnya Elisa, mayat itu langsung bangkit dan hidup kembali dan berdiri. Lebih hebat kan? Tulang belulangnya Elisa loh mengena mayat itu. Di sini kan perikopnya kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Keajaiban dalam kuburnya tidak dikasih tahu siapa yang menjadi, bukan pembuat keajaibannya yang dibilang keajaiban yang terjadi, bukan pembuatnya. Iya. Sekarang saya tanya, Yesus waktu membangkitkan orang mati, Yesus dalam keadaan mati apa dalam keadaan hidup? Keadaan hidup, namanya membangkitkan orang mati kan? Oke, sekarang mayat yang dilemparkan ke dalam kuburnya Elisa, yang menyentuh tulang belulangnya Elisa, mayat itu hidup lagi atau tidak? Hidup, tapi tidak dikasih tahu siapa yang menghidupkan. Siapa? Saya bisa rupanya menghidupkan. Oke, sekarang waktu Yesus mati siapa yang bangkitkan? Allah. Lah, sekarang Allah itu siapa? Bangkit sendiri, Allah itu Yesus. Oke, Allah itu Yesus ya. Oke, Allah itu Yesus ya. Oke. Ya. Kamu tanggung jawab dengan omonganmu ya. Benar ya? Allah itu Yesus katanya. Oke, sekarang buka Yohanes 17. Oke, ya, buka Yohanes 17 nomor 8. Coba. Aduh, nanti dibilang lah ini adalah Allah, adalah ini Yesus. Tidak, Dan berarti berdua katanya. Iya, silakan. Kan kamu bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, silakan buka. Yohanes 17 nomor 8. Pegang kata-katanya ya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus bangkit sendiri karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Kita baca Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang Yesus sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada Yesus dan mereka percaya bahwa Yesuslah yang telah mengutus Yesus. Betul? Betul. Oke. Sekarang kita buka yang ini. Betul ya? Buka yang ini. Oke, sebentar. Oke.
Ya, Matius 26. Oke, sudah? Matius 26 nomor 39. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus adalah Yesus. Oke. Oh, itu. Maka, ya. Dia berdoa kepada Bapa kan? Ya, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Yesusku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesus. Tetapi janganlah seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Yesus kehendaki." Cocok ya? Berarti biarkanlah, katanya gini ya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesus. Tetapi janganlah seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Yesus kehendaki. Tetapi jangan seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Yesus kehendaki. Betul? Ya betul. Itu aduh gini loh Bang. Kakak. Jadi ada berapa Yesus? Tuhan Yesus haleluya. Aku menamamu Owen. Bapak itu adalah Yesus. Oke, Bapa itu adalah Yesus. Ketika Yesus berdoa, dia sujud, dia mengatakan, "Ya Yesusku." Karena Bapa dan Yesus adalah satu. "Ya Yesusku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak Yesus yang jadi." Bukan kehendak Yesus yang jadi, melainkan kehendak Yesus yang jadi. Bukan kehendak Yesus yang jadi, melainkan kehendak Yesus yang jadi. Cocok, Owen? Ya, cocok. Itu sangat good. Jadi ada berapa Yesus, Owen? Satu. Pemahaman kita manusia itu ibaratnya 1+1 kan? Pemahaman Tuhan Yesus. Kalau satu, kira-kira Yesus berdoa kepada Yesus. Itu mengajarkan supaya kepada Owen seperti itu berdoa kepada Bapa meminta. Bapa itu Yesus pemahamannya. Ya, Bapa itu Yesus satu tidak. Ya, kan. Oke, sekarang sebentar. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada Yesus lagi yang di sorga, benar? Bukan, itu biar mencontohkan kepada murid-muridnya nanti. Seperti itulah meminta. Seperti itu meminta kepada Bapa atau seperti itu meminta kepada Yesus? Bapa dan Yesus sama. Iya. Elohim, Yesua banget. Sebentar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya seperti inilah berdoa kalau meminta kepada Yesus atau meminta kepada Bapa. Bapa dan Yesus itu satu ya Tuhan Yesus. Iya, Yesus benar, Owen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdoa itu untuk meminta kepada Yesus atau meminta kepada Bapa. Minta kepada Yesus dan Bapa adalah satu ya, seperti itu biar dicontoh murid-muridnya berdoa. Oke. Sekarang pertanyaannya lagi, lebih tinggi Yesus yang di sorga apa Yesus yang di bumi? Kan Yesus yang di bumi naik ke sorga, Kak, dari kematiannya. Oke, sebelum naik ke sorga, Yesus yang di surga ini kemana? Yesus yang di surga ini kemana? Yang mananya? Iya. Satu, mereka satu, Kak. Yesus di bumi. Oke. Sebelum Yesus di bumi naik ke sorga, berarti sorga kosong. Surga kosong. Saya berani.
Oke, berarti surga kosong ya. Oke, ketika Yesus mati di kayu salib selama 3 hari, sabar. Ketika Yesus mati selama 3 hari, berarti dunia ini, alam semesta ini lagi tidak ada Tuhan ya? Karena kan sudah mati selama 3 hari dulu. Sampai langit terus. Kakak tahu nggak yang dia mati, yang udah Iya, saya sudah tahu. selesai. Iya, saya tahu. Berarti ketika Yesus jadi ketika Yesus mati, berarti alam semesta ini lagi kekosongan Tuhan, betul ya? Waktu mati 3 hari itu. Ya. Ya nggak ada. Tuhan nggak ada kata matinya, itu ibarat katanya aja lagi mati. Itu nggak ada matinya, hidupnya kekal Tuhan itu. Waktu Yesus mati kan Yesus turun nih ke dalam kerajaan maut selama 3 hari. Ya, dibebaskan orang-orang yang percaya kepadanya, diambil lagi Kak. Iya, oke. Nah, surga itu kan kosong, benar? Iya. Nah, berarti dunia ini juga kosong karena Yesus turunnya ke neraka, betul? Iya, tapi dia kan menyelamatkan orang Kak, yang dikasihinya, yang percaya Itu dia. namanya tujuan deh. Yang saya tanya, ketika Yesus mati, turun dalam kerajaan maut, neraka yang disebut Hades. Nah, berarti surga dengan dunia ini lagi kekosongan Tuhan, benar tidak? Karena dia lagi menginjili di neraka, betul kan? Betul. Saya berani mengatakan dalam nama Tuhan. Tapi kan dia naik lagi mengambil orang yang dikasihinya Kak. Owen, jadi waktu selama 3 hari tidak ada di dunia ini Tuhan, di surga juga tidak ada. Kira-kira pada waktu itu manusia berbuat dosa apa enggak? Nggak tahu saya nggak hidup di sono. Kalau berbuat dosa kan di situ udah dimaklumi Kak, udah ditebus dosanya, ibaratnya di pegadaian. Pegadaian. Owen, kira-kira kamu berpikir dulu, kalau Tuhan Yesus turun dalam neraka untuk menginjili, menyelamatkan orang-orang di neraka, surga kosong, dunia juga alam semesta ini kosong, tidak ada Tuhan. Kira-kira pantas nggak Yesus ini dikatakan Tuhan yang maha ada? Iya. Lah, buktinya surga aja kosong. Maksudnya gini loh, ada Tuhan Yesus, berkatilah kakak ini. On, hanya agama kalian loh yang mengatur Tuhan, itu hanya agama kalian. Yang mengatur hidup manusia itu Tuhan. Tapi beda di agama kalian, ajaran kalian. Ajaran kalian, kalian yang mengatur Tuhan. Tuhan, kau harus mati. Ketika bangkit nanti, kau juga jadi Tuhan. Nah sekarang, selama 3 hari, kau turun dulu ke dalam kerajaan maut. Di mana di situ kau menginjili dulu di neraka. Untuk menyelamatkan orang-orang di neraka. Terus, surga ini kosong ya. Karena kalau dikatakan ada surga lagi Tuhan, berarti Tuhan kami nanti lebih dari 1. Kalian yang ngatur Tuhan, woi. Bukan, itu kan pemahaman kami, Kak. Pemahaman kamu, apa mungkin Tuhan itu masuk ke dalam neraka? Gini, kata kuncinya gini aja. Apabila yang saya yakini ini salah menurut kakak, apakah itu menguntungkan kakak atau merugikan kakak? Tidak ada. Menguntungkan kita berdebat. Sabar Mikel. Menguntungkan saya dengan berakal bahwa Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan seperti yang kalian konsepkan. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah ada cerita sejarah seperti yang kalian konsepkan ini. Tuhan mati, Tuhan jadi manusia, Tuhan ditampar, digebukin, dikasih mahkota duri, bahkan ditelanjangkan, terus disalibkan, tangannya dipaku. Ini Tuhan atau hantu? Coba berbagai cara logika. Loh, kamu logika dulu. Kamu logika dulu. Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa,
Tuhan maha melihat, Tuhan maha ada, Tuhan maha kekal, Tuhan maha abadi. Ada kata maha. Tiba-tiba ajaran dari Kristen apa? Tuhan maha besar, ternyata pernah dilahirkan. Tuhan maha suci, keluar dari lubang kotoran. Ini apa lagi kemahan Tuhan kamu? Nggak ada, nggak hebat Tuhan kamu. Ada nggak ruginya bagi kalian? Bukannya rugi, ada keuntungan bagi kami. Keuntungan apa? Hanya bagi orang-orang yang berakal, Owen. Orang-orang yang berakal, tidak mungkin Tuhan itu bisa kau katakan akan mati, dilahirkan, hidup kembali, membuat mukjizat. Sejak kapan Tuhan membuat mukjizat? Tuhan, lu kakak bisa bernapas sekarang yang kan mujizat Tuhan lo gimana? Bukan mukjizat ini namanya kekuasaan Allah. Bedakan mukjizat, bedakan kuasa. Yesus hanya bisa merubah air menjadi anggur, tapi Yesus tidak pernah bisa menciptakan air. Bahkan ketika dia datang, sebentar. Beda jadinya kak kemauannya. Menurut waktu dia datang ke pohon ara, saya tanya, waktu dia datang ke pohon ara saking laparnya dia, kenapa dia tidak bisa menciptakan buah ara? Udah tahu pohon ara pada waktu itu belum bermusim. Kalau dia Tuhan harusnya dia tahu pohon ara belum musimnya. Mengajarkan supaya ada. Saya jelaskan itu ayatnya sama kakak ya, yang tercinta, yang terkasih ya. Saya jelaskan itu supaya murid-murid saya ini Owen supaya berbuah dalam hidup ini, mengasihi, belajar biar bisa berbuah. Jadi jangan mati hidup ini, bisa berbuah, saling menghargai, saling sabar, saling menyayang. Seperti itu. Kalau mati dicampakkan ke Yesus mengajarkan, itu pemahaman sabar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak bisa menghasilkan, kamu harus mati. Pertanyaan saya, kamu menanam pohon durian. Sekarang pertanyaannya, apakah pohon durian bisa berbuah tiap bulan? pohon durian bisa berbuah tiap bulan. Ya. Tergantung ininya lah kak, pupuknya. Kalau nggak dikasih pupuknya dia, ya itu lagi. Kalau manusia ini kalau nggak dikasih pupuk firman ya mati, nggak berbuah. Nah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dek, memang otak kau ya. Kak, namanya tanaman. Kamu paham nggak arti buah musiman? Kamu tahu nggak arti buah musiman? Kamu tahu nggak buah musim? Makanya ada dikatakan musim mangga, musim durian. Kalau kau pupuk-pupuk terus, apakah yakin dia akan berbuah terus tiap bulan? Tidak, botol, Owen. Namanya buah musiman, itu ada musimnya. Ada durian yang berbuah 2 kali setahun. Ada yang hanya sekali setahun. Itu namanya buah musiman. Nah, Yesus waktu datangi pohon ara, dia hanya melihat daun lebat. Memang karena belum musimnya. Sama seperti durian. Kalau durian mau musim duriannya, mau musim buahnya, pasti berbunga lebat. Berdaun lebat. Biar menumbuhkan dia punya apa? Buah-buah kecilnya. Makanya saya bilang, waktu Yesus merasa lapar, kenapa dia tidak tahu itu belum musim pohon ara? Itu pohon ara tuh buah musiman loh. Biarkan supaya kita ini. Sekarang begini Mikel, durian itu sekali setahun atau 2 kali setahun. Nah, ketika belum musimnya buah durian, kau tebang durian ini. Terus ditanya sama tetanggamu, Owen, kenapa kau tebang pohon durianmu? Terus kau bilang, dia tidak berbuah. Pasti kau dibilang begini, Owen yang botol, tolol banget kau dek. Kenapa? Kau tahu durian ini adalah buah musim. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan dia tidak berbuah sementara belum musimnya? Sama seperti pohon ara. Pohon ara itu belum musimnya berbuah, hanya masih berdaun lebat, itu tanda-tandanya akan tiba nanti musimnya buah ara. Tapi langsung dikutuknya karena tidak berbuah sementara belum musimnya. Kamu paham nggak sampai di sini?
Itu pemahamannya bukan seperti yang harus Tuhan Yesus mengharapkan buah pohon ara itu. Bukan, Kak. Itu mengajarkan sama murid-murid. Kasih analogi lah. Mikael, bapak kamu punya 5 anak laki-laki. Oke ya. Bapak kamu punya anak. Tinggal Kak, udah ketemu Tuhan Ya, Yesus. ini contoh. Bapak kamu punya anak 5 laki-laki. Yang 4 ini pada baik-baik semua, tinggal yang 1. Yang 1 ini, dia ini pemakai narkoboy dengan pengedar narkoboy. Dia ditangkap, dia di penjara. Pertanyaan saya, apakah bapak kamu harus membuang anak yang terakhir, anak yang jahat ini? Enggak, nanti kan ada pertobatan. Nah, sekarang kenapa Yesus mengajarkan kalau kamu tidak berbuah, kamu harus dibinasakan? Sama seperti ada 5 anak laki-laki, yang 1 dia jahat, kan artinya kalau kamu tidak membawa kebaikan, lebih bagus kau dimusnahkan. Kalau kamu tidak berbuah, kau harus dibinasakan. Nah, pertanyaan saya, kalau memang yang 5 ini, yang 1 ini jahat, apakah harus dibuang? Kamu bilang tidak. Nah, kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah, kenapa harus dikutuk? Karena belum musimnya. Kecuali kalau dia sudah musimnya sampai 2 tahun tapi tidak berbuah-buah, barulah bisa kau tebang. Artinya apa? Artinya kamu memberi kesempatan dia untuk bertobat. Kalau kepada manusia, kalau kepada pepohonan, berarti kau memberikan kesempatan dia untuk berbuah selama dulu 2 tahun. Berbuah apa enggak? Kalau tidak berbuah ya ditebang. Ini belum musimnya berbuah kok sudah ditebang, dikutuk. Gimana sih? Itu artinya gini Kak, nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus datang, kita belum bertobat, nah itu dicampakkan ke orang mati. Nah, itulah itu Kak. Aduh, ini udah yang minta naik, udah ada 25 nih. Bang Zuma, monitor Bang, udah siap Bang? Saya naikkan dulu si Siska ya. Oh belum. Tuh kalian tengok kan, udah lambe-lambe Bang Zuma. Bang Zuma memang gitu. Siska bisa open cam. Halo, selamat pagi Kak Siska. Tidak, Ya. Bu, saya mau Ibu tuh Ya, ya, kalau mau dulu, live open itu cam, nggak Kak, usah Kak. bahas tentang agama orang. Urus aja Ibu punya agama sendiri. Ibu jangan munafik. Udah pakai jilbab, sok-sok pertanyaan agama orang. Kau tidak tahu tentang agama kami. Saya tahu Jadi kok, kau Bu. Saya lihat. Kau menyembah batu pun kau. Di mana kami menyembah batu? Memang kau menyembah batu. Di mana? Coba open cam Bu, saya pengen lihat kecantikan Anda. Lu tuh kalau cari duit itu jangan bahas-bahas tentang agama Yang orang nyari lain duit ya. siapa sih? Yang nyari Cari duit tuh ya. Nggak tahu. Kau coba tahu tentang agama kami. Makanya kau diam. Kau jangan sok tahu. Saya dari situ loh. Ya. Saya dari situ loh Kak. Dulu saya Pakai gereja. jilbab, tapi munafiknya luar biasa, sok tahu, sok suci. Loh, saya dulu ke gereja Kak. Saya dulu mantan Kristen Kak. Ya, kami tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti kalian tuh ya. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Agama orang. Tuhannya Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengajar kebaikan, bukan kayak kalian. Tuhannya Yesus, Luar biasa. Ya, Yesus kan punya Tuhan Pak. Yesus kan punya Tuhan. Dia aja punya berdoa. Cari di live di TikTok, live di Facebook, cerita tentang agama orang lain. Loh. Kamu kira kamu benar ya? Tidak akan benar, kita manusia Agama semua. Islam udah benar Kak. Agama Islam benar. Kayaknya Agama ibu Islam. ini ada masalah sama keluarganya nih. Iya. Tahu kali kalian ya tentang agama orang. Iya. Mampus, Kami Tuhan. lebih tahu Bible Kakak daripada kalian. Kenapa Kak Siska? Kak Siska nggak pelan-pelan aja. Ya kan Owen, kita pelan-pelan aja kan. Siska. Kakak. Kak Siska. Aku lebih enak kali kalau perempuan loh, jujur. Kayak gimana gitu, enak kali kalau diajak apa. Salibkan aja lah aku Kak, asal orang naik ribut aja kerjanya wah. Udah nggak apa-apa. Owen, lu mute lah, doubling terus. Halo Bang Tamba, jangan-jangan Bang Tamba ini apa? Halo Bang Tamba Siapudan. Halo Bu. Ya silakan open cam.
open cam, Abang? Bentar. Ya, oke. Kak Siska kalau mau naik silakan naik lagi ya. Banyak kali minta naik loh. Nah apa Bu? Selalu membicarakan, membahas agama kami. Menjelek-jelekkan. Loh, saya membahas Yesus loh. Ngapain? Apa artinya kau bahas itu? Loh, Yesus emang kenapa? Kok kami bicarakan Yesus? Kenapa Kristen yang marah? Enggak perlu kau bahas itu. Emang Yesus agama Kristen ya, Bang? Ya soalnya kita nggak ada hubungan lagi. Loh, Yesus agama apa? Itu nggak perlu kau bahas itu, Bu. Iya, Yesus agama apa emangnya? Salah kau. Ya, Yesus agama apa? Tuhan. Loh, Yesus nggak punya agama, berarti dia ateis dong. Itulah saking tololnya. Dibahas pun itu. Soalnya kau nggak ngerti, nggak tahu. Ya, sekarang Yesus tidak punya agama, terus Yesus mengajarkan Bapak kami itu, Bapak itu siapa? Itu nggak ngerti, nggak nyambung. Diterangkan pun sama ibu, percuma. Kalau nggak, bukan percuma. Percuma. Saya dulu ke gereja selalu dibohongi pendeta, katanya Bapak itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi 1 hakikat. Pertanyaannya sekarang begini, kalau Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, kok Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapak? Kira-kira mana yang lebih tinggi, Tuhan Bapak apa Tuhan Yesus? Saya terangkan pun itu, Bu, nggak nyambung sama ibu, makanya ibu tinggalkan. Bukan nggak nyambung, Bang, bukan nggak nyambung. Kalau abang menerangkan sama saya, Tuhan mana yang lebih tinggi, Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus? Kalau abang mengatakan sama-sama tinggi, berarti abang ini sama seperti pendeta, suka mengkibulin. Gini bu. Saya terangkan pun itu jelas nggak masuk akal ibu, makanya ibu tinggalkan kan gitu. Coba abang terangkan, lebih tinggi Tuhan Bapa apa Tuhan Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus Tuhan bersyukur kepada Tuhan Bapa. Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Itu Bu. Intinya biar bagaimanapun kami menerangkan itu nggak masuk akal ibu. Ya diterangkan aja, diterangkan kenapa Yesus Tuhan bersyukur kepada Bapa yang Tuhan juga. Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Makanya aku bilang sama orang-orang Kristen, jangan diladeni, nggak usah. Bagaimanapun kita menerangkan itu nggak masuk akal itu. Orang-orang sebelah kita udah. Jadi begini Bang Tamba sering ke gereja apa enggak? Loh itu ya pasti Bu. Oke, waktu Bang Tamba ke gereja, itu Bang Tamba memakai sepatu apa memakai sendal? Itu enggak urusan ibu. Kalau Bang Tamba memakai sepatu, kira-kira sepatunya dibawa masuk ke dalam gereja atau di luar? Itu enggak urusan ibu, artinya. Artinya begini Bang Tamba, sabar. Pakai sepatu itu enggak ada ajaran Kristen gitu. Sabar. Ya sabar. Jadi begini Bang Tamba, saya cuman kasih pesan, ya. Saya pesan sama saudara Kristen yang di bawah dengan Bang Tamba salah satunya. Tolong kalau kalian ke gereja, itu sepatunya atau sendalnya taruh di luar, jangan masukkan ke dalam. Tapi otaknya yang dimasukkan ke dalam gereja, ya. Otaknya dibawa serta. Ini takutnya sepatu dibawa masuk, tapi otaknya tinggal di pintu. Ujungnya apa? Ujungnya seperti Bang Tamba ini. Kosong melempem begitu yang Bang Tamba ya. Gini, jadi Bang Tamba ya, tadi Bu. ke gereja nggak? Ya jelas dong gereja. Nah Bang Tamba rajin nggak bayar perpuluhan? Itu peraturan manusianya Bu. Oh peraturan manusia apa peraturan Tuhan? Peraturan manusianya Bu, manusia. Oh, berarti Bang Tamba ini mengikuti peraturan manusia daripada peraturan Tuhan? Bukan begini Bu. Oh begini, ya gimana? Sepertinya kalau orang ibu kan yang berlaku sama orang ibu kan peraturan manusia. Dia dari manusianya orang dia. Perintah dari Allah, membayar zakat perintah dari Allah,
berpuasa di bulan Ramadan itu perintah dari Allah. Terus kalau sholat perintah dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya, sunat makan babi dengan membayar perpuluhan itu siapa yang memerintahkan? Itu nggak ada perintah dari Tuhan, Bu. Abraham melakukan perjanjian kekal dengan Elohim, itu ada, harus disunat laki-laki. Imamat 11 nomor 6 dan sampai 7, mereka orang Yahudi menerima perintah diharamkan bagi kamu memakan babi. Sunat wajib hukumnya, diharamkan makan babi wajib hukumnya. Pertanyaan saya, Kristen makan babi dengan tidak bersunat, ini perintah dari siapa? Itu peraturan manusianya, Bu. Berarti jelas Kristen mengikuti perintah manusia daripada perintah Tuhan. Sekarang saya tanya, Kristen ini ajaran manusia apa ajaran Tuhan? Itu salah terkai, Bu. Loh. Ayo. Begini, Bu. Siapa yang menyuruh makan babi? Begini, Bu. Itu begini. Tuhan itu rupanya di mana, Bu? Loh, Tuhan di mana? Siapa yang menyuruh kalian makan babi? Imamat 11 nomor 6 7 diharamkan bagi kamu memakan babi. Kenapa Kristen makan babi? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kristen gereja hari Minggu. Yesus bersujud, Kristen bertopak tangan. Yesus bersunat karena wajib hukumnya, Kristen tidak bersunat. Kalau Kristen bersunat, apa kata Paulus? Sia bagimu. Yahudi pelaku hukum Taurat, datang Paulus mengutuk hukum Taurat, dan kalian tidak berlakukan lagi hukum Taurat, tetapi hukum kasih. Siapa yang mengajarkan itu semua, Bang? Kalau mengajarkan kasih ya Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarkan tidak boleh lagi mengikuti hukum Taurat, memakan babi, ke gereja hari Minggu, tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan ini? Nggak ada yang mengajarkan kayak gitu, Bu. Loh, kalian bersunat tidak? Kami bukan bersunat seperti Ibu, beda, Bu. Arti yang disunat, hatinya yang disunat. Beda, Bu. Loh, Kejadian 17, kulit hatannya harus dikerat, bukan sunat hati. Loh, sekarang begini, Kejadian 17 yang disunat itu apanya? Menurut Kejadian 17, ketika Abraham melakukan perjanjian kekal kepada Elohim, setiap keturunan yang ada di rumahmu, keturunanmu turun-temurun, yang laki-laki haruslah kamu kerat kulit katanya. Kalau mereka tidak bersunat, haruslah dibinasakan di antara kaumnya. Pertanyaan saya, kalian bersunat apa enggak? Kalau bagi kami, Bu, bukan bersunat seperti dipotong-potong kulitnya, bukan kayak gitu, Bu. Nah, siapa yang mengajarkan Makanya tidak beda, boleh? Bu. Siapa yang mengajarkan kalau bersunat tidak dikerat kulit hatannya? Siapa yang mengajarkan? Beda, Bu. Bukan seperti ajaran Ibu, ajaran kami, Bu. Oke, siapa yang mengajarkan Kristen untuk tidak dikerat kulit hatannya? Siapa yang mengajarkan? Makanya aku bilang dari tadi, Bu, bukan Saya seperti bertanya, ajaran. Abang Tamba ini paham konteks siapa? Kalau ada pertanyaan seperti siapa, itu merujuk kepada oknum. Harus menyebut nama. Siapa yang mengajarkan Kristen untuk tidak bersunat, kulit katanya dikerat? Siapa yang mengajarkan? Kalau sunat itu, Bu, ya Tuhan mengajarkan. Tuhan mengajarkan Kejadian 17, apa diajarkan kepada Abraham? Kulit katanya haruslah dikerat. Itulah perjanjian kekal antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun. Coba baca Kejadian 17. Jangan-jangan Bang Tamba ini nggak baca ya? Jangan-jangan bukan seperti ajaran Ibu, ajaran kami. loh, Beda, enggak, Bu, Bang makanya. Tamba ini baca apa enggak sebenarnya? Jangan saya berkoar-koar di sini menunjukkan data. Dia cuma ketawa hehehe. Bukan begitu ya, Bu. Kalau kami diajarkan hehehe. Bukan begitu ya, Bu. Kalau kami hehehe. Bang Tamba ini kayak radio rusak. Benar. Makanya beda, Bu. Ya, Beda kamu baca enggak? ajarannya, Bu. Abang Tamba baca enggak Kejadian 17? Perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim.
Baca apa enggak? Itu udah jelas Bu, kami baca Bu. Kalau soal Nah, mengenai kalau abang baca, yang dimaksud dengan di dalam Kejadian 17 ini, yang bersunat seperti apa? Sunat hati kah? Atau titiknya yang dipotong ujungnya kah? Atau bagaimana? bukan seperti itu, bukan seperti ajaran Ibu, ajaran kami Bu. Kejadian 17 abang, saya nggak bilang ajaran Islam, enggak. Kejadian 17 yang dimaksud bersunat itu bersunat apanya bang? Itu aja dijawab abang. Jangan-jangan katanya dia baca. Gimana sih nih? Memang Kristen ini kalau nggak tipu nih nggak bisa gitu loh. Dia membaca. Enggak, jangan ketawa bang. Abang malu nanti. Kejadian 17 yang bersunat dimaksud di sini apa? Apanya yang disunat bang? Nah kan nggak tahu dia kan? Buktinya masih mencari. Coba abang baca Kejadian 17. Silakan bang. Kejadian 17, buka bang. Nggak perlu kami terangkan itu Bu, soalnya nggak. Jangan bilang nggak perlu. Tadi Anda mengatakan sunat kami tidak seperti sunat kalian. Saya nggak bilang sunatnya Islam. Saya cuma membilangkan sunat yang dimaksud di dalam Kejadian 17 kepada Abraham ini sunat yang seperti apa. Saya nggak bilang sunat Islam. Ngapain dihubungkan dengan Islam? Islam laki-lakinya bersunat semua. Ini yang sekarang Kristen ini. Katanya mengaku pengikut Kristus. Yesus bersunat, dia tidak bersunat. Makanya saya tanya, Kejadian 17 dibaca apa enggak? Coba bacalah bang tambah, jangan jadi malu nanti kamu. Jadi begini aja Bu, ibaratnya kalau aja, coba dibaca Kejadian 17, susah banget sih. Coba baca. Kalau udah agama Ibu paling benar itulah Ibu bahas, jangan bahas-bahaslah Alkitab kami. Itu aja Bu, udah saya turun lah Bu. Loh, kenapa? Loh, kenapa? Mau disunat? Bang tambah besok mau disunat? Hah? Bang tambah, besok pergi ke dokter, bilang, dokter saya mau bersunat. Nanti pasti dibilang, kalau begitu Pak buka dulu celananya. Oh bukan, saya bukan sunat itu, jangan titik saya yang dipotong, terus sunat kaki saya. Karena di dalam Bible saya, Paulus mengatakan menyunatkan. Astagfirullahaladzim, aku dia. Alah ya Allah. Owen, lu mute, doubling. Gak usah buka-buka lagi. Mute. Doubling. Abang ini belum hadir-hadir juga ya Bang Zuma. Halo Sezo Ainaro. Sezo. Kan udah hadir. Tunggu bentar ya bang, saya naikkan yang lain ya bang. Ini banyak kali yang minta. Christian. Oke, Sezo tidak mau open cam, saya turunkan. Di sini gercep ya. Tidak mau open cam, saya turunkan. Walaupun aku turun dulu, mau nyari bakso di luar rumah dulu. Bang Andi jangan turun dulu, kita cari Oten dulu di sini. Itu baju mah udah mulai tuh lihat tuh earphone-nya tuh. Udah mulai lurus tuh. Coba lihat bentar ya. Lihat tuh. Lihat tuh. Dah tuh. Kalau jam segini mana itu? Halo Chris. Kupingnya depan belakang tuh, kuping pindah. Tuh. Dibalik. Apa yang balik ternyata terbalik tadi nggak sadar aku. Dari tadi kakak mau menyinggung tentang ajaran-ajaran Kristen katanya. Loh, saya menyinggung Yesus, kok ajaran Kristen? Iyalah, memang ajaran Kristen kok. Yesus emang agama Kristen? Ya nggak mungkin Tuhan nggak ada punya agama. Ngapain Tuhan kalau memang nggak punya agama? Berarti dia ateis dong. Jadi makanya justru itu kan
Manusia kan punya agama. Abang open cam. Dari tadi yang naik tuh open cam loh. Ini ngapain lagi on seperti ini? Kita kan bertanya tentang ajaran ini sekarang. Tidak, Bang. Dari tadi orang semua yang naik open cam, yang Kristen. Kalau abang nggak open cam, saya turunkan. Mau open cam apa enggak? Jangan jadikan bahan bisnismu itu, Kak. Itu. Bang, konekkan dulu, Bang. Baru nanti kita turun. Bisnis nih Masa dibilang kita bisnis ya? Ini mana sih yang apa ya? Yang Kristen yang mana? Ini yang bagus nih. Kan itu. Ada tadi. Ayo minta permintaan lagi, saudara Power Chris. Itu bagus suaranya tadi. Halo, assalamualaikum Mas Suma, Mbak Nora. Waalaikumsalam. Islam ya Bang ya, maaf Bang, kami gak naikkan Islam dulu Bang. Ya, di sini saya cuma mau mendoakan saja. Semoga diberkahi selalu. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah ya Robbi, amin. Oke, nih ya, naikkan lagi ya. Tapi dia nggak open cam gimana Bang? Gak apa-apa. Siapa? Si Chris katanya naik lagi. Kok diturunkan? Ya udah. Nah, diturunkan. Naikkan lah. Tuh. Aku suka dengar suaranya dia. Gak usah lagi buka kamera. Kita kan belajar tentang bagaimana ya yang namanya ajaran kekristenan. Oh. Jadi gimana Bang? Galau. Jadi kan dari tadi saya tonton apa kakak cerita kakak kan bertanya tentang masalah-masalah bagaimana ajaran-ajaran kekristenan. Saya tadi ngomongkan soal Yesus loh Bang. Ya kan itu kan memang ia mengajarkan kami. Siapa kalau bukan Yesus? Emang Yesus ada mengajarkan ke Kristen? Ya kan menjelang ke situ dia, karena menjelang keagamaan dia, berarti mengajarkan yang namanya kasih. Yesus kenal Kristen? Ya kenal lah, maksud kakak nggak kenal. Itulah Tuhan kami. Dia? Abang mau masuk Bang? Silakan Bang. Masuk. Enggak, saya bingung. Yesus ngajarkan ke Kristen. Yesus bersunat, Kristen tidak. Yesus pelaku hukum Taurat, Kristen mendiadakan bahkan mengutuk. Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Yesus tidak pernah bertopak tangan, dia menyembah sujud kepada Tuhannya, dia pergi ke bait suci, Kristen ke gereja. Dari mana ajarannya? Dari mana dulu kakak tahu bahwa Yesus kami atau Tuhan kami itu tidak makan babi? Dari Bible. Dari mana dasarnya itu? Yesus katanya dia melakukan hukum Taurat. Selagi bumi ini belum runtuh, satu titik iota pun hukum Taurat itu tetap berlaku. Itu kalau kita analis kita membahas dia, itu kan ada dua. Loh, Yesus di Perjanjian Baru bahasa Yunani gitu. Yesus kan sebelum ada Perjanjian Baru, maka kita kembali ke Perjanjian Lama. Berarti artinya kan yang dibahas di situ bahwa tentang bagaimana yang namanya apa namanya aturan. Jadi setelah Yesus sudah ada menggenapi. Ya. Apa yang digenapi? Menggenapi semua firman-firman tadi. Artinya macam yang kakak tadi bilang itu. Berarti kenapa? Apakah ada ajaran masalah untuk tidak makan babi? Memang di Perjanjian Lama memang diajarkan kita, tetapi ketika sudah ada Yesus mengajarkan bukan lagi makanan, bukan lagi. Sekarang saya tanya, itu perintah jangan makan babi itu untuk bangsa Israel atau bukan? Memang jelas bangsa Israel itu sebelum ada Yesus. Yesus Bani Israel atau bukan? Memang betul itu. Kalau Yesus Bani Israel, dia tidak makan babi. Sekarang yang menyuruh kalian makan babi ini dari Bani mana ini? Ini terjadinya ini setelah ketika Musa mengalami kelaparan. Oh, jadi makan babi.
bukan dengar dulu, makanya nggak usah potong-potong dengan omongan saya. Makanya nanti kakak nggak ngerti apa yang dibahas orang. Jadi waktu Musa kelaparan, mereka makan babi, enggak kan? Dengarkan dulu penjelasannya dulu dengarkan. Makanya jangan usah dipotong-potong. Makanya nanti mana nih? Kitab Yahudi apa kitab yang lain? Sehingga waktu itu Musa kelaparan sampai mau makan babi. maka dengarkan dulu. Itu kan saya kasih dulu penjelasannya. Oke. Jadi nanti dulu kalau sudah siap saya bercerita baru ada kameranya. Jangan dulu dipotong-potong. Dari mana diambil dia? Di mana? Kamu nyalakan dulu kameranya. Kalau enggak, Gak usah dinyalakan dulu kameranya. Kita kan ngomong bukan harus dinyalakan kamera. dia mau bercerita Bang, Musa kelaparan. Nah, saya bingungnya nanti dia kelaparan ini nanti dibilangnya pula makan babi pula. Ya kan kurang aja. Nas, Kristen Islam, silakan kalau Kristen open kamera, kalau Islam turun. Islam. Tolonglah, yang Islam jangan dulu naik, biar kita bisa dapat yang Kristen. Ini sudah di Makassar udah jam 3:30 ini loh. Bang Zuma nggak mungkin gak istirahat. Tapi nggak tahu, beliau kan lagi apa ya, puasa. Mau upacara besok Bang, nanti Bang. Partom tahu. Zuma ini kan dari tadi diminta. Iya, agama apa Bang? Kristen lah orang. Oh. Iya, silakan open cam. Ya, open cam Opung. Opung masih hidup ya Opung ya. Bah, ngiri mah tangyang mie. 2 mie jelek kali kau tuh. Lanjut Bang, masih hidup ternyata Bang. Lanjut Bang. Jelek kali 2 orang, nanti disentakon rong buriho. Enggak jam segini Opung ngapain Opung? Jaga kesehatan Opung. Ini temanya Alpha Omega apaan sih? Tidak, aku itu minta naik, aku cuma enggak kau naik kan, kau cuma memang terlalu cuma ini. Oh, nggak usah naikkan ke atas cuma, biar aku di samping Nora aja. Cuma sama Nora, aku hanya bertanya, kapan kalian dibaptis itu loh? Bang Juma jawab jujur dulu Baptis itu apa Bang? Nah, soalnya kamu udah ahli kitab kuliah ini, semua bisa kau terangkan, tapi nggak sadar itu Bang. Justru karena kita paham Bible itu Abang, makanya kita nggak jadi Kristen. Udah lebih pintar kau daripada orang-orang pendeta karbitan itu Pendeta karbitan. Baptis itu apa Bang? Sorry Bang Juma bahasa Batak sedikit dulu. Molosin orang bulan itu nang paribakku don, alain na jugulan ko bereng otang yang yon roar tang yangmu. Artikan Nora. Enggak. Dia bilang begini, Bang. Katanya, saya mudah-mudahan kalau mendengarkan nanti diskusi ini terbuka hati saya dan saya insya Allah akan menerima kebenaran. Itu katanya. Opung, udah tua bertobatlah. Kata Yesus bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini datang Opung sudah tua-tua tapi tidak mau bertobat. Kau yang harus bertobat sama si Juma lo, orang baik kalian dua itu, tapi masih melenceng. Opung, Yesus tidak pernah mati dipakaikan jas, dimasukkan ke peti, itu tidak ada. Pakai sepatu, ini datang Kristen, pakai sepatu, pakai jas, pakai kebaya, didandanin sampai 1 minggu tidak dikubur-kubur.
Itu kan penghormatan aja tuh. Asal adat di Hobedenang asal adat itu untuk masalah adat kita itu kalau itu. Emangnya Yesus pakai adat pakai adat makanya dia pakai kafan. Yesus dikafanin. Saya kan aku kan bukan orang Yahudi kayak kata Bang Juma. Kalian kan bukan orang Yahudi, kenapa? Yahudi kami dikafani loh, Pung. Pung bertobat loh, Pung. Besok nanti mungkin nyawa Pung, mungkin 1 kali lonceng lagi Opung ini kayaknya. Oh iya. Nanti kau duluan, Nora. Saya pun kalau duluan Opung, tidak masalah Opung. Setidaknya saya mati dalam keadaan Islam, Pung. Daripada saya mati dalam keadaan kafir. Kan? Nanti neraka dolah mau mati nang. Tidak, Yesus mengajarkan hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan Yesus hanyalah utusan, bukan Yesus yang Tuhan. Betul. Betul kan? Yesus adalah Tuhan. Betul. Tuhan. Bapak Kan, yang jadi, mengutus memang aku. Bapak yang mengutus aku. Tuhan dengan Tuhan kecil dengan Tuhan besar. Nanti diterangkan Bang Juma sama Nora. Tuhan kecil, Tuhan besar. Jadi maksudnya huruf kata sebutan Tuhan T kecil atau T besar hurufnya doang. Tetapi kalau Tuhan semua huruf besar T U E H H E A N itu kan YOTHV itu loh, apa aja Hopa itu loh. Oh. Sampai cipta sayang. Jadi kalian harus bertobat di situ daripada mengikuti. Opung, aku tanya lah dulu. Sebentar. Opung gereja di mana nih? HKBP. Dong. Orang. Udah pernah enggak? Tidak, saya tidak pernah. Loh, tapi kalau berbahasa roh karismatik sering ya? Tidak. Jadi makanya itu yang saya bilang, jangan salah paham. Semua karismatik tidak harus menjadi berbahasa roh, jangan salah paham. Oke. Kesadaran penuh atas jati dirinya, mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Opung ke gereja tadi. Opung ke gereja. Iyalah. Oke. Opung ke gereja tadi. Apa yang dihotbahkan Bapak Gembala tadi? Ya, Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Jadi nanti akan hari hakimat itu akan dihakimi sesuai dengan perbuatan dan dicatat dalam buku besar atau buku kehidupan. Siapa yang menghakimi? Ya, sang Mesias tadi. Loh, Mesias ini manusia apa Tuhan? Ya, Tuhan. Mesias artinya apa, Bung? Ya, Kristus, juru selamat. Juru selamat. Ya, sang firman Manusia itu dia Tuhan? datang untuk mengadili orang hidup. Gini loh, Nora, terlalu kuno kita bicara siapa Tuhan, siapa manusia. Itu udah kelas di bawah itu. Yesus itu Lukas 1 nomor 31 dilahirkan oleh Maria, seorang anak. Nora, itu perdebatan udah kuno. Minta belajar sama Bang Juma nanti kalau soal itu. Jadi gini, bagaimana kita hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan ini, mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan selamat kepada kita. Nah, Dia ini siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita ini siapa? Sang Bapa yang di surga. Oh, bukan Yesus kan? Keilahian Yesus adalah sang firman itu satu daripada sang Bapa, sang firman itu menjadi manusia gitu loh sayang. Nah, jadi yang Alfa Omega ini siapa? Ya dia Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Loh, Alfa Omega ini Bapa, Putra dan Roh Kudus? Iya.
Yesus bisa dikatakan Alfa Omega? Bisa. Karena dia bilang, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Oke. Duluan Yesus apa duluan ibunya? Duh, makanya jangan leker-lek mengartikan firman Tuhan itu sayang. Aduh. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Duluan ibunya apa duluan Yesus? Gini loh, dengan dulu sayang. Dalam keilahiannya, dia tidak terpisah dari Bapa, tetapi karena dia sang firman itu menjadi anak satu-satunya. Iya, sebelum Abraham ada. Ya, berwujud menjadi manusia dan Maria, sehingga kita bisa melihat dia. Penjelasannya panjang kali, Opung. Siapa yang melihat aku oleh Bapa, gitu loh. Iya, duluan Abraham daripada ibunya Yesus, Maria. Nah, duluan Yesus ada daripada Abraham. Pertanyaan saya. Putus-putus suara Nora. Duluan ibunya. Sinta saya kayak ini. Duluan ibunya apa duluan Yesus? Bang Zuma dulu ngomong Bang Zuma, jangan diam aja Bang Zuma. Jangan aja, Opung. Duluan Yesus apa duluan ibunya? Radio ini memang. Karena nggak naik tadi dari jam 2 aku ikut. Aduh, siapa yang merokok ini? Putus-putus suara saya kah? Atau kalian yang saya dengar putus-putus ini? Iya, duluan ibunya apa duluan Yesus? Ngelek ngelek. Saya tahu signal kalian ini. Gara-gara sebelum Abraham ini. Opung, jawab dulu sebelum tidur. Duluan ibunya apa duluan Yesus? Opung. Secara manusia duluan ibunya lah sayang. Duluan ibunya. Jadi kalau Alfa Omega berarti untuk siapa ini? Dalam keilahiannya sayang, itu dia bicara di situ. Jangan meledek Tuhan Yesus. Bang, masuklah Bang, saya carikan yang lain. Udah Bang. Apalagi Opung, udah tidur aja lah, sudah jelas. Tidak pantas, tidak cocok kalau Alfa Omega untuk Yesus. Buktinya duluan ibunya daripada Yesus. Dalam kemanusiaan itu kamu harus pisahkan dalam keilahiannya dengan kemanusiaannya lah sayangku. Dan tinggal sorry, unang pengaruhi akana sudah gani hodainang anon kebe ruang udum. Tidak mau lagi saya masuk Kristen. Lu ajaran manusia indah. Itu. Loh, gini sayang. Itu tanya Bang Zuma itu. Dalam semua manusia yang pernah ada di dunia ini, siapa yang bisa menandingi Yesus? Dalam Al-Quran jelas nyata-nyata kok dibilang dia sang maha suci yang paling suci di antara manusia kok. Kenapa kau bantah Al-Quran? Masuk Bang. Saya menaikkan aja Bang. Jangan bantah Al-Quran itu sayang. Al-Quran itu menyerangkan apabila kamu ada perdebatan yang tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, maka bertanyalah kepada ahli kitab atau Injil dan Taurat. Iya, ahli kitabnya bukan ahli kitab saya percaya kepada Nasrani dengan Yahudi. Tapi kalian Kristen, kalian bukan ahli kitab tapi balol. Sejak kapan kalian ahli kitab? Kapan kalian ahli kitab? Ahli kitab itu hanya Yahudi dengan Nasrani. Bukan Kristen. Bang Zuma itu kitab dia. Karena saya sapa dulu. Halo Parjalang. Halo itu. Ya, agama apa Bang Parjalang? Kristen Protestan. Ya. Bang Zuma masuk Bang. Ini temanya Alfa Omega. Ya, silakan Bang. Silakan. Alfa Omega apa sih? Alfa Omega itu kan awal dan akhir. Dia awal dan akhir. Nah,
Itu abjad, itu abjad. Iya, itu artinya dia sebelum sekarang dan yang akan datang juga, itulah artinya itu Alfa Omega. Alfa Omega. Itu kan abjad. Lain cerita kalau bahasa Yunaninya arke, kaitelos, artinya awal dan akhir. Nah sekarang gini, kalau menurut pemahaman saudara, Yesus itu Alfa. Dari unsur apa kemudian Yesus itu bisa disebut sebagai awal? Dari unsur apa maksudnya dari unsur apa, maksudnya kayak mana ini? Apa yang ada pada diri Yesus yang bisa dikategorikan awal? Diajarkan sesuai dengan apa yang disampaikan dia. Yang pertama tadi kan udah dikatakan oleh Opung tadi kan, bahwasannya Yesus itu sudah pernah berkata bahwasannya sebelum Abraham ada, saya sudah ada, kan gitu. Kan Adam lebih awal dari Abraham. Dalil. Kenapa sekarang gini? Kenapalah muncul pertanyaan itu, muncul jawaban Yesus seperti itu kepada orang Yahudi sehingga dia diusir. Dia diusir dia dari situ sehingga dia mau didorong ke jurang. Dari perkataan itu kan Yesus mengatakan bahwasannya sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena apa? Ajaran orang Yahudi pada saat itu, mereka yang mempercayai bahwasannya orang itu hanya percaya kepada Bapak Abraham. Tidak ada yang mereka percaya selain Bapak Abraham. Iya. Jadi apanya Yesus? Ibaratnya kayak gini Bang Juma. Kayak gini Bang Juma. Ibaratnya kayak gini. Ketika Bang Juma bertanyakan sesuatu kepada saya mengatakan sama Bang Juma, maaf ya, ini hanya perumpamaan ya. Ini dari segi umur saya mengatakan sebelum bapak abang ada, saya sudah ada gitu. Sementara umurku masih lebih muda dibandingkan umur abang. Bagaimana abang terima itu? Begitu juga lah orang itu. Yahudi. Sederhana itu. Sederhana, gampang kali pun. Sederhananya kayak mana? Coba abang jelaskan dulu kayak mana sederhananya kalau ku katakan sama abang, sebelum bapaknya abang ada, saya sudah ada. Sementara umurku misalnya masih 29 tahun, umur abang masih itu udah 40 tahun gitu. Ya, saya jawab. Bagaimana caranya abang menjawab itu? Yesus telah menjawabnya Yohanes 17. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Sederhana kok itu. Dan ya saya, kemuliaan Bapa yang di surga itu dia memang sudah dia miliki, cuma dia hanya Yesus itu hanya menjelma, Allah itu yang sudah menjelma jadi manusia gitu. Nah, itu pemahaman pagan. itu pemahaman paganisme Romawi. Itu ajaran Trimurti. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah jelmaan? Begini Bang Juma. Kan enggak ada, begini Bang Juma. Ya, gini. Kenapa Yesus bukan Yesus yang menjelaskan, ngapa Anda ngarang-ngarang cerita? Bukan harus dia mengatakan seperti itu, tapi dari awal penciptaan pun itu sudah diterangkan bagi ajaran kami. Coba di mana Yesus di mana Yesus mengatakan dia adalah bukan Yesus. Artinya pertama itu firman gitu. Firman itu sudah mengatakan. Berarti Anda tidak waras berarti. Anda gila berarti kalau gitu. Bukan nggak waras. Anda sekarang begini, Bung. Ketika Yesus ini manusia, yang Tuhan siapa? Ya dia sendiri. Gila berarti Anda. Gila Anda ini. Gangguan jiwa Anda ini. Anda gangguan jiwa. Dia sebagai Yesus itu sebelum dia lahir itu sudah diberikan namanya Yesus ya. Itu apa hubungannya? Ini berbicara mengenai Tuhan. Bagaimana Anda bisa menuhankan? Begini. Apa hubungannya? Begini. Botak kau dibawa botak kau dari tadi ngomong. Kau tidak berikan saya kesempatan bicara. Sudah gitu kau tidak ada ilmu.
Kalau kau bicara baru kau berisi nggak masalah, ya. Nggak ada, cuma lubang hidungmu aja yang gede. Isi otakmu nggak ada. Kau diminta di mana pernyataan Yesus, nggak perlu ada dalil. Nenekmu kiper. Subuh-subuh begini kau menghayal. Hayalan gereja jangan kau bawa di hadapanku. Nanti ku ludahi lubang hidungmu. Lubang hidung gede begitu, otak nggak ada. Udah gitu nggak mau kasih kesempatan orang ngomong. Emang lu pikir ini gereja apa? Pendeta kamu suruh sini. Udah nggak ada ilmu, ngomong, nggak mau kasih orang kesempatan bicara. Jadi begini, jadi begini, jadi begini. Hayalan kau itu yang kau bawa ke sini lah. Botak, dasar botak. Lubang hidung segede ember. Orang mau bicara nggak dikasih kesempatan ngomong. Mau menipu dia jualan obat. Hadapi saya pakai ilmu dong. Jangan kau pakai jurus gereja. Dogma aja terus kau makan siang malam. Kok nggak tahu kalau saya lebih paham Bible daripada kalian? Ngomong saya enak perutnya. Kasih saya kesempatan ngomong biar ku ajarin kau, biar ku buat kau waras. Ngomong saya enak perut aja ngomong. Halo saudara abang, Bang Hengki, silakan. Abang Hengki buka kameranya bang, biar diskusi. Sendiri dia kayak di gereja aja. Nggak ada orang kau bodohi dengan Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Apalah hidup kau ini. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Ya, si Marmata. Buka kamera. Oh, udah buka ya. Ya. Kristen ya, Bang? Si Marmata? Bang Kristen. Oke. Oh, kayaknya ngeri kali. Lanjut. Apa pertanyaannya? Juga ini. Kurang ajar. Aku bilang kan, Bang. Double kosong. Apa pertanyaannya? Kurang ajar. Pertanyaannya, yang mana yang awal? Lebih awal siapa, Maria atau Yesus? Agama kau urus pukimakmu, jangan kau urus agama orang anjing. Jangan diturunkan, biar dimonitor. Udah terus apa rupanya agama kau itu? Biarin. Jangan kau urus agama orang, binatang. Kan bang, teruskan. Matamu agama agamamu, agama kami, agama kami. Jangan kau urus agama orang. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk katanya. Terus kau mau doktrin kami jadi Kristen pemakan babi juga gitu seenak perutmu? Enggak dong. Intinya agama kau urus, jangan kau urus agama orang. Ya, masalahnya agamamu mau semua orang menjadi Kristen. Enak aja agama babimu itu. Apa? Ada kau, kenapa mau? Banyak orang jadi masuk Kristen. Kasih lurus mulutmu. Kalau kau ngomong perbaiki mulutmu, lurus bengkok begitu jelek kali ku tengok. Macam babi kau ngomong. Kasih lurus mulutmu bicara. Yang bagus saja buat biar banyak orang. Lah, jadi seenak kau agamamu mau mengkristenkan orang begitu aja gitu? Ya kalau bisa dikristenkan, dikristenkan. Nenekmu kiper. Jadi kau ingin jual produkmu itu nggak mau dipretelin gitu. Kau jualan produk Tuhanmu bule, ya kami harus tanya dulu dong. Sebelum kami menyembah bule, seperti kau menyembah orang bule, ya kami tanya dulu dong, orang bule ini siapa kok dituhankan, kan gitu bos. Agama kau urus, jangan kau urusin agama orang. Kenapa? Kan agamamu yang menjual Tuhan bule kemana-mana. Jadi kan kita tanya, si bule ini siapa? Itu hak kami. Jadi seenak kau ingin mendoktrin kami untuk menyembah bule kayak kau gitu maksudmu? Benerlah orang-orang ini. Udah gimana? Agama kami, agama kami. Jangan kau urus agama orang.
agamamu itu mengatakan apa? Jadikanlah seluruh orang jadi Kristen. Enak kali agama kau. Agama pertama itu Kristen itu, Muslim masih terakhir itu. Makanya Di mana jangan- Yesus supaya jangan jadi Kristen? Agamamu itu agama apa rupanya? Udah bagus sekali agama kau itu rupanya. Tidak bisa. Agama saya diajarkan untuk mencegah kemungkaran. Menjadikan orang Kristen itu adalah makruf. Menjadikan orang Kristen itu berarti kemungkaran. Ayo, ada nggak Yesus mengajarkan mengkristenkan orang? Itu nggak urusanmu. Mau masuk Kristen, dia mau masuk Hindu, mau masuk Buddha. Itu urusan seseorang. saya. Jangan Itu kau urusan urusi agama saya. orang. Itu Agamamu urusan aja saya. jangan kau urusi agama orang. Itu urusan saya, bos. Itu urusan saya. Karena kau mengkristenkan orang-orang yang awam. Mari kita uji kebenaran agamamu. Jangan kau sembunyi. Jangan kau urusi agamaku. Biarkan agamaku mengkristenkan Pakai otak orang. kau, kalau yang punya Otakmu yang kau agama pakai. kau, jangan kau urusi agama orang. Otakmu yang kau pakai. Otakmu yang kau pakai. Kau kalau Nah, otak agamamu kami. tidak mau diurus. Setiap orang yang mau Nasrani, baru mantap. Nasrani. Agamamu kau bilang Nasrani. Pemakan babi Nasrani rupanya. Penyembah bule kok Nasrani. Kaulah yang dibilang teroris itu. Kaulah teroris itu sebenarnya. Teroris apa? Kau yang teror. Kau menginginkan orang-orang menjadi Kristen, tapi kau nggak mau diuji agamamu. Gimana itu? Ngapain diuji agama kami? Iya harus. Agama dong. kami nggak perlu diuji. Masa kau suruh orang menyembah bule? Mau disembah bule, mau patung disembah, itu nggak urusan kau. Lah urusan saya. Kalau kau memaksakan agamamu orang menyembah bule dengan menggunakan istilah Islam. Ayo. Mau bule itu, mau orang apa itu, mau orang Arab itu, jangan kau urus agama kami. Agama aja urus. Enak aja. Kau gunakan agamamu untuk kau jadikan kendaraan mengkristenkan orang dengan memakai. Kalau selagi kami nggak ada, kami bahas-bahas. Tapi kalau kami nanti menghina agama kalian, penistaan agama, itulah Indonesia ini. Jadi memang begitu. Memang begitu, karena Kristen tidak punya kapasitas membahas Islam. Kami nggak pernah membahas agama kalian. Sekolah teologi itu membahas Islam, tapi dibengkokkan. Asal kau tahu. Udahlah bos. Udahlah bos. Udahlah bos. Biarkan kami menipu bos. Jangan kau ganggu kami menipu bos. Iya saja agamamu, agama kami. Nangis. Tapi di STT sekolah teologi belajar Islam. Kau yang pun nggak punya otak. Kalau kau punya otak nggak mungkin jadi Kristen kau. Kalau kau punya otak. Agamaku. Kenapa agamamu? Tentu aja itu Al-Quran itu bisa kau hafal semua, pukimakmu. Terus kenapa kitabmu itu mengambil istilah Al-Quran? Dari mana jalannya kita ngambil isi Al-Quran? Nah sekarang Bibelmu kenapa kau sebut Alkitab? Al-Quran mengambil isi Alkitab semua. Kurang ajar. Dasar Belanda, pengikut Belanda. Asal ngomong kau ya. Asal ngomong kau pengikut Belanda. Pengikut Belanda asal ngomong. Sekarang dari mana kau sebut kitab yang dibawa Belanda itu dengan sebutan Alkitab? Intinya Kenapa kitab Belanda kau sebut Alkitab? Kutanya dulu kau. Mau kitab Belanda, mau kitab Pakistan, mau kitab Arab itu, mau Turki,
hasil curian dari kitab Yahudi. PL itu PL. Perjanjian lama itu kitab yang dicuri dari Yahudi. Perjanjian baru mencuri Tuhannya umat Islam, di dalam ada kata Allah di situ. Memang agamamu itu mencuri semua isinya, curian semua isinya, itu hasil curian. Dicuri apa? Kata wahyu dicuri, kata ilahi dicuri, kata kalam dicuri. Apalagi? Kata Injil dicuri, kata Nabi dicuri, kata Rasul dicuri, kata Roh Kudus dicuri. Semua yang ada di dalam agamamu itu prinsip-prinsipnya itu dari Al-Quran dicuri semua. Asal kau paham. Yeay. Agamamu itu Spanyol kitabnya, Spanyolong. Menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab tanpa malu-malu. Padahal kata Alkitab itu adalah gelar Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Semua berasal dari Al-Quran, itu kata Alkitab. Kata Alkitab itu asalnya dari Al-Quran. Kenapa bisa masuk di kitab lu? Pancuri. Kenapa bisa ada di kitabmu? Pancuri. Kenapa? Kenapa ada di dalam kitabmu? Pancuri. Kitabun anzalnahu ilaikam mubarak. Kenapa dalam kitabmu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa ada kata Alkitab di kitabmu? Kenapa? Dari mana? Dari mana kitab yang dibawa Belanda itu disebut Alkitab? Kalau tidak curi dari Al-Quran gitu. Kalau agamamu itu agama benar, kenapa mesti mencuri kata Alkitab? Kata Alkitab itu bersumber dari Al-Quran. Gak malu, gak malu. Kitabmu itu asal penamaannya itu Biblos. Kenapa ada kata Alkitab? Dicuri dari mana kata Alkitab itu? Dari Al-Quran. Kok ada agama suka kali mencuri ajaran agama lain? Ini disebut Alkitab, isinya surat-surat kepompong. Nah nih Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas. Kok ada kata Injil? Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kok di sini Injil juga? Dasar pencuri, perampok, penjajah, maling. Agamanya maling. Tuhannya Tuhan dari barat. Kitabnya hasil curian. Kitabnya Yahudi dirampok. Kitabnya Yahudi dirampok. Mengurusi agama orang, tidak mau agamanya diurus, tapi agamanya curi kitab orang boleh. Nama Tuhannya umat Islam dicuri boleh. Nama Al-Quran dicuri boleh. Kata Alkitab curi dari Al-Quran boleh. Kata Injil curi dari Al-Quran boleh. Kata wahyu curi dari Al-Quran boleh. Kata Roh Kudus curi dari Al-Quran boleh. Kata Nabi, kata Rasul curi dari Al-Quran boleh. Kenapa agamamu serba curian? Kenapa? Kata Allah curi dari Al-Quran. Kenapa serba curi agama kau itu? Kenapa?
Apakah karena Belanda yang ngajarin kau? Kok serba hasil rampasan? Kenapa serba hasil rampasan dari agamamu? Kenapa? Kenapa gitu? Katanya agama yang benar, tapi ada agama isinya hasil curian semua? Kenapa gitu loh? Kenapa agamamu itu isinya kok curian semua? Kenapa gitu? Agama kok hasil curian semua? Kenapa bisa gitu? Sakit hatiku tiada terobati, ternyata Islam. Sakit hatimu ketahuan hasil curian semua. Abangku. Hai. Dari mana saudara Gabriel Sitepu? Katolik Protestan? Protestan bang. Ya Protestan. Gimana Alpha Omega? Siapa itu? Yesus ya. Alpha Omega itu Yesus ya. Alpha Omega itu artinya awal akhir kan bang? Awal akhir. Maksudnya Yesus itu adalah yang awal. Jadi sama ibunya? Yesus itu... Gimana bang? Jadi ibunya lebih awal mana ibunya Yesus dengan Yesus? Kalau yang ku tahu kan bang, itu kan dari Bunda Maria itu dikaruniai gitu bang. Iya, maksudku lebih awal mana ibunya atau Yesus? Lebih awal mana ibunya atau Yesus? Isi bang. Ya oke sungkundu. Yesus lah bang. Oh berarti lebih tua Yesus dari ibunya gitu? Bukan bang. Soalnya kan makanya gini apa bang, Yesus itu kan yang turun ke dunia itu kan bang, itu kan dikaruniai gitu Bunda Maria itu bang. Iya berarti Yesus lebih tua dari ibunya kan gitu. Nah itulah. lebih tua anak dari ibu. Gimana ini? Aku jadi terheran-heran kok ada agama ibunya lebih muda daripada anak. Iya. Aduh. Ayo tertawa sama-sama bang, ayo. Tawa. Ayo tawa, ayo. Gimana ada anak lebih tua dari ibunya? Mati Isabella. Aduh, lebih tua. Gimana? Bang, aku mau nanya bang. Apa itu? Tapi pertanyaanku agak melenceng dari ini bang. Tadi aku kan baru masuk ini bang kan, baru tadi kan ku dengar masalah yang ini bang, yang abang bilang yang Alkitab itu cerian. Ya. Tadi kan aku dari awal nggak ngikutin live-nya abang ini kan, cuman ini tadi masuk aku dengar gitu. Itu maksudnya Alkitab itu curian sama nama Allah itu curian, itu gimana konsepnya itu bang? Iya. Jadi kan kitab Anda belakangan masuk ke Indonesia. Lebih dulu Al-Quran. Masuk ke Indonesia. Ya. Nah, di luar Indonesia, kitab Anda itu tidak disebut Alkitab. Ya, contoh.
Yesus disebut apa di luar Indonesia? Disebut Alfa Omega. Begitu masuk ke Indonesia, mengambil bahasa Quran. Apa itu? Awal akhir. Awal akhir itu bahasa Quran. Harusnya kalau Alfa itu kan harusnya disebutlah dia sebagai yang pertama. Terus yang akhir kalau menghindari Islam disebutlah dia yang penghabisan. Nah, jangan ambil bahasa Quran karena bagus. Kemudian Bible. Bible itu Biblos atau Biblika atau Tabiblia. Kenapa masuk ke Indonesia berubah menjadi nama Al-Quran? Yaitu Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa kok istilah-istilah Al-Quran masuk semua di Bible? Injil, awal, akhir, iman, imam, jemaat. Kemudian apa lagi? Berkah, berkat, dirubahnya lagi. Kemudian syafaat, kemudian soleh. Kemudian ayat, Injil, wahyu, malaikat, iblis, setan. Itu kan diambil dari Al-Quran diambilnya tuh. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia murni? Roh Kudus. Nah, itu diambil semua dari Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia murni? Kalau memang Islam itu agama yang tidak baik dalam pandangan Kristen, kenapa meniru-niru isinya? Kan itu. Terus abang pernah dengar tahu Torah nggak sama Injil? Torah kitabnya Yahudi, Injil kitabnya orang Yahudi. Oh iya, aku mau nanya, mana lebih duluan, Torah atau Al-Quran? Lebih duluan Taurat lah. Taurat itu kan kitabnya Nabi Musa yang diwahyukan Allah kepadanya dan untuk kaumnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Torah itu diwahyukan untuk Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Lagi-lagi terjemahannya dicuri lagi, diambil lagi sama orang barat, Kristen. Kitabnya orang Yahudi kalian pakai. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Kalau perjanjian baru? Perjanjian baru itu penulis-penulisnya tidak pernah mengatakan bahwa tulisanku ini adalah kitab suci. Tapi karena gereja mula-mula tidak memiliki kitab, diambillah kitabnya orang Yahudi, terjemahannya dalam bahasa Septuaginta, lalu mereka menyusun buku-buku yang dikanon, lolos 4. Markus, Lukas, Matius, Yohanes, ditambah surah-surah Paulus dan kisah para rasul, 1 Petrus, 2 Petrus digabung menjadi satu. Jadilah kitab dan dianggap suci. Padahal para penulis perjanjian baru tidak pernah bermimpi kalau kitabnya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci sebuah agama besar. Begitu, Bung. Nah, banyak kitab-kitab lain yang tidak diloloskan seperti Injil Filipus, Barnabas, Daniel, kemudian Thomas, kemudian apa lagi? Maria. Tidak dipakai oleh gereja. Kenapa? Karena isinya di dalam menceritakan tentang hal-hal terkait seperti Yesus kawin, Nabi Muhammad diutus setelahnya, dan seterusnya. Itu tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak cocok dengan ajaran pagan Roma, Yunani. Yang cocok hanya 4 kitab ini. Begitu, Bung. Itu pun perlu direvisi, direnovasi, evolusi dan seterusnya, baru bisa cocok sampai hari ini. Itu pun kitab saudara masih direvisi terus kan? Tak 50 tahun ke depan kalau sudah tidak cocok dengan kehidupan kalian, dirubah lagi. Jadi firman Tuhan katanya, tapi kalian berani untuk merubah firman Tuhannya. Kan lucu, berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena mengoreksi firman Tuhan. Itulah hebatnya agama Kristen, bisa mengoreksi firman Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak maha tahu karena firmannya masih direvisi. Berarti Bang, kalau Kristennya Indonesia sama Kristennya sama luar negeri itu ada perbedaan nggak, Bang? Perbedaannya di kitabnya berbeda. Kitab sucinya berbeda itu isinya. Iyalah, pastilah berbeda. Karena masing-masing menggunakan terjemahan yang sesuai dengan daya tangkap daripada umat di kitab itu diajarkan.
Ketika orang Kristen mengajarkan kitabnya di Bali. Ketika orang Kristen mengajarkan kitabnya di Bali, Tuhannya seketika berubah menjadi Sang Hyang Widi. Nah, diarahkan lagi Tuhannya kepada Tuhannya, dewanya orang Hindu. Itulah Kristen. Masuk ke Indonesia. Di Indonesia mereka tahu Indonesia mayoritas penyembah Allah. Diambil lagi kata Allah itu, tapi dilencengkan penyebutannya Allah. Begitu, agama Anda itu begitu. Kenapa bisa demikian adanya? Karena di Filipi 1:18 Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, tujuan palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Jadi ya memang dari dasarnya sudah begitu. Belum lagi 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Ajaran Paulus itu bisa menjadi apa saja demi untuk memurtadkan orang masuk ke dalam agama pengikut agama Paulus. Begitu saudaraku. Jadi ini aku mau tanya satu mengenai yang sering terjadi lah ya Bang ya. Jadi kan kalau menurut pandangan Abang kan Kristen itu berarti ajarannya mencuri kitabnya Al-Quran. Istilah-istilah Al-Quran dipakai di dalam Bible gitu. Berarti tapi kenapa coba Bang di Indonesia ini kan kayak kejadian yang melanggar ayat-ayat kitab lah kita bilang Bang. Kenapa di Indonesia ini banyakan pelakunya itu yang malahan yang Muslim gitu Bang? Kenapa bisa gitu coba? Begitu juga di luar negeri yang menjadi pencuri, pemerkaos, pembunuh, teror, perampok, pembunuh itu Kristen karena di sana mayoritas Kristen. Di Indonesia 87% Islam, Kristen cuma 6%. Ya bagaimana tidak sering terjadi sedikit-sedikit Islam, sama seperti pesawat. Pesawat itu cuma sedikit, mobil itu banyak kali. Maka yang terdengar setiap hari kecelakaan mobil kan terlalu banyak mobil itu. Kalau pesawat jarang didengar karena pesawat jarang. Kristen juga begitu. Tapi ingat, kalau kita melihat apa yang terjadi di basis-basis Kristen, misalnya di perkampungan Kristen, yang mabuk di sana Kristen, yang judi di sana Kristen, yang itu Kristen, di mana-mana Kristen. Di tempat mereka mayoritas pasti mereka semuanya yang pelakunya. Itu pasti tuh. Coba Anda lihat di mana perkampungan Kristen, mabuk Kristen, sabung ayam di situ pasti dia, judi di sana pasti dia, yang saling bacok pasti saling mereka juga, yang saling mukul dia juga, pasti mereka begitu, faktanya begitu. Itu fakta. Jadi kelakuan semua manusia itu tidak bisa dilihat dari satu aspek agama saja, nggak bisa. Kalau ada umat Islam melakukan sesuatu kecerobohan, misalnya nih, kayak baru-baru ini kita lihat ada terdengar tokoh agama melakukan pencabulan terhadap puluhan santriwati. Nah, periksa Al-Quran, ada nggak perintahnya melakukan itu? Tidak ada. Periksa hadits, ada gak perintahnya begitu? Tidak ada. Berarti ini oknum yang melakukan kemudian kemaksiatan tanpa dasar daripada Quran perintahnya. Hadits tidak ada perintahnya. Tapi kalau kita baca Bible, contoh Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan bila mana mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan aku tidak akan menghukum bila mana mereka bersundal. Belum lagi kalau kita melihat dari Amsal 7, 18, 19. Marilah kita menikmati seks sampai pagi, sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Ada di kitab saudara. Jadi kalaupun kalian membaca Kejadian 19 nomor 32 dan seterusnya, jelas di sana dilihat ada seorang bernama Lut itu diperkosa oleh anak gadisnya sendiri, anak kandungnya sendiri, bersaudara bergantian memperkosa bapaknya. Jadi bagaimana tidak rusak agama itu kalau memperhatikan isi kitabnya.
Nah, kalau orang Islam mau mempraktekkan hal-hal seperti itu, tidak ada dalam kitabnya, nggak ada. Satu ayat pun dalam Al-Quran untuk memberikan contoh persinahan itu nggak ada. Tapi kalau di Bible, seorang istri mengajak laki-laki lain bersetubuh sampai pagi, ada, karena suaminya tidak ada di rumah, ada dalilnya. Seorang laki-laki, seorang anak perempuan memperkosa ayah kandungnya bergiliran bersama saudaranya sendiri, ada di dalam Bible. Anak-anak gadis disuruh berzina, disuruh bersundal menantu-menantu perempuan, ada di dalam Bible. Mengintip istrinya orang yang sedang mandi lalu menggaulinya, ada di dalam Bible. Jadi kalau ada pelakunya melakukan, karena Anda melakukan itu tidak ada di Al-Quran, berarti oknum, berbeda dengan di agama Anda. Gitu. Tapi kenapa abang nggak pernah masuk ke Edis TV? Apa itu Edis? Kalian lebih pintar dari dia. Enggak, Edis itu kan, mungkin kalau abang ketemu sama Edis itu kan enak mungkin pembahasannya kan, seru mungkin. Jadi nonton di YouTube, saya terakhir dia debat sama dia. Terakhir ya, itu kelabakan ketika saya minta dalil. Apa kata dia? Baca seluruh Injil, kata dia. Kok jawaban apa itu? Terus dia mengatakan Yesus itu salib itu adalah rencana iblis. Sahabatku, Bang Afida Barakallah, I love you full. Dia mengatakan bahwa salib itu rencana iblis dan Yesus tidak menyelamatkan orang Kristen karena salib, tetapi Yesus menyelamatkan orang Kristen karena ketaatan. Karena ketaatannya Yesus terhadap salib, maka Kristen diselamatkan. Apakah itu nggak memalukan Kristen tuh? Orang kayak gitu kok disanjung-sanjung, orang nggak ada ilmunya.
Terus bahasa Al-Quran lagi. Apa katanya? Yasin itu artinya adalah wahai dewa bulan. Di sini ada gila-gilanya memang. Gak ada otaknya dia. Masa Yesus bertuhan katanya? Kan nyakiti hati orang Kristen itu. Nah, yang mana tadi? Yohanes 8 nomor 42 kan? Iya bang. Nah, itu untuk membantah tema ini. Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendak aku seorang diri, bukan atas kehendakku. Jadi Yesus datang ke bumi menjadi Yesus, menjadi anak Maria, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang Kristus, itu bukan atas kehendaknya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti bukan dia yang awal. Karena yang maha awal itulah yang maha berkehendak. Yesus turun ke bumi bukan atas kehendaknya, berarti masih ada otoritas yang lebih tinggi di luar daripada Yesus. Itulah Tuhan Elohim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan dalam Yesaya 55 nomor 11, di situ dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan, apa yang aku katakan itu terjadi. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, berarti kan banyak yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari, bumi keluar dari mulut Tuhan. Jadilah alam semesta keluar dari mulut Tuhan. Bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, maka alam semesta ini semuanya adalah Tuhan. Karena semua alam semesta keluar dari Tuhan. Tidak ada yang tidak keluar dari Tuhan. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Itu sama seperti di Al-Quran. Jadi Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Tuhan memberi instruksi, semuanya jadi. Yesus diperintah. Apa perintahnya Tuhan kepada Yesus, kepada Maria? Maria, hamil, lahirkan seorang laki-laki meskipun kau tanpa suami. Lahir nggak lo? Lahir. Nggak ada bantahan. Jadi Yesus itu pada mulanya firman, memang betul. Apa buktinya? Roh Kudus datang kepada Maria, Gabriel datang kepada Maria. Maria, hormat komandan, ada perintah dari Tuhanmu. Apa perintah Tuhanku? Kau disuruh hamil. Loh, gimana ceritanya kau hamil? Pokoknya yang maha kuasa di atasmu, dia mau kau hamil dan melahirkan seorang anak. Hendak kau namai anakmu dengan nama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Makanya Yesus datang mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus adalah sama seperti kita. Nah, lagi-lagi Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oh, ternyata kita juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, bukan cuma Yesus doang. Begitu saudara. Masih ada lagi? Jadi untuk sekarang inilah menurut pandangan abang, agama yang benar lah, si Islam apa si Kristen ini bang? Nah, Yesus yang menjawab itu. Di dalam Matius 5 nomor 20 apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Ada dua syaratnya masuk surga tentang agama menurut Yesus. Yang pertama, harus punya agama. Yang kedua, agama itu harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Sekarang, kira-kira yang mana yang lebih bagus hidup keagamaannya? Orang Yahudi atau Islam? Itu dulu, itu perbandingan. Kristen sudah tidak masuk kelas. Kenapa? Karena orang-orang Kristen sendiri mengatakan Kristen itu bukan agama. Sementara syarat masuk surga harus punya agama. Kristen bukan agama. Kata siapa Kristen bukan agama? Saudara-saudara kami Kristen. Kenapa orang Kristen tidak pede mengatakan Kristen itu agama? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kata Yesus, saya ulang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Orang Yahudi syahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad.
Umat Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah. Nehemia 8 nomor 6. Mereka salat 3 kali sehari. Umat Islam 5 kali sehari. Umat Islam puasa dalam sebulan dalam setahun. Kemudian umat Islam sunat. Kemudian umat Islam sujud. Umat Islam berhaji. Ajaran agama umat Islam itu lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Yahudi mengajarkan satu Tuhan, Kristen merubahnya menjadi 3 pribadi Tuhan. Yahudi mengajarkan sujud dalam beribadah, Kristen mengajarkan kemudian konser di gereja. Yahudi mengajarkan sujud, Yahudi mengajarkan jangan makan babi, orang Kristen berpesta dengan babi. Orang Yahudi mengajarkan kuduskan hari Sabtu, orang Kristen merubahnya menjadi hari Kiriaki, hari dewa matahari. Jadi apa yang lebih baik daripada orang Kristen terhadap orang Yahudi? Itu enggak ada. Orang Yahudi tidak mungkin kalah lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Orang Yahudi menggunakan kitab asli, sedangkan Kristen hanya menggunakan remah-remah, yaitu terjemahan-terjemahan yang diambil dari Septuaginta. Jadi orang Kristen tidak bisa lebih baik daripada orang Yahudi, agama Yahudi, ahli Torah. Bagaimana dengan Islam? Islam jelas, karena Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 16? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kalian tentang hukum-hukum, segala keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa yang mengajarkan segala hukum-hukum? Islam. Berarti agama yang lebih sempurna, agama yang lebih baik daripada agama ahli Torah, ya hanya Islam. Makanya Yesus disebut juru selamat dalam selamat dalam bahasa Ibrani, Shalom, dalam bahasa Arab, Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Itu fakta. Memang berat diterima oleh saudara kami Kristen, tapi itu fakta di lapangan. Yesus juru selamat. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Islam. Islam artinya apa? Damai sejahtera. Berarti Tuhan sudah merancang. Makanya dalam Yesaya 29 nomor 12, apabila kita itu diberikan, dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Siapa yang melakukan itu? Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah dinubuatkan semuanya. Sudah dinubuatkan semuanya. Cuman saudara kami Kristen, ajaran Yesus itu tidak dari Yesus ke Indonesia, tetapi ajaran Yesus mampir dulu di kerajaan Romawi. Di kerajaan Romawi disuntik, diformalin, dipretelin, disesuaikan dulu dengan ajaran kekaisaran Roma, penyembah dewa-dewa, baru menyebar ke Belanda. Belanda baru masuk ke Indonesia, sehingga Kristen kelihatan aneh, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan satu Tuhan, Kristen mengajarkan 3 Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya hamba Tuhan, Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus mengajarkan jangan makan babi, Kristen makan babi. Jangan kau kuduskanlah hari Sabat, malah ibadah Minggu. Kau sunat, malah tidak sunat. Di dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, orang Kristen bukan hanya menghilangkan yang terkecil, seluruh Torah dihilangkan oleh orang Kristen. Bagaimana mau masuk surga Kristen ini? Gak bisa. Gak bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22, 23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir nanti oleh Yesus adalah Kristen. Kenapa kalian masih bertahan di situ? Mending ateis daripada kalian diusir oleh Yesus. Kan sakit. Aku punya jawaban soal yang abang bilang kenapa masih bertahan di situ, bang. Ya, silakan. Soalnya aku pernah baca juga, bang, kalau nggak salah ayatnya itu di kitab Yohanes
Yohanes 14 ayat 6 atau ayat 8 itu bang. Pokoknya dia isinya itu gini, ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang tidak mengikuti jalanku tidak akan sampai ke rumah Bapa. Aku mengartikan rumah Bapa itu surga bang gitu. Benar, memang betul. Nah sekarang permasalahannya adalah jalan yang ditunjukkan Yesus itu ke sinagoge atau ke gereja? Nah, itulah yang aku nggak tahu bang. Cuman itulah alasan. Andai Yesus hidup hari ini, Yesus hari ini, dia melihat masjid dan dia melihat gereja. Kemanakah kira-kira Yesus melangkah untuk beribadah kepada Tuhan? Ke masjid. Kenapa? Di masjid orang-orang tahir, di masjid orang-orang bersunat, di masjid orang masuk melepaskan alas kaki. Sebelum masuk ke masjid harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka. Sedangkan di gereja yang ada di dalamnya orang-orang tidak bersunat. Yesaya 50 nomor 1. Tidak ada lagi orang yang tidak bersunat yang boleh masuk ke dalam rumah ibadahku. Tak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gak boleh. Yesaya 66 nomor 17-18. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Jadi bagaimana mungkin Yesus mau masuk ke gereja bersama dengan pemakan babi orang tidak bersunat untuk menyembah kepada Tuhan? Itu gak mungkin. Satu-satunya tempat ibadah yang dituju Yesus ketika tidak ada sinagoge, masjid. Karena di situ tidak ada patung Tuhan, di situ tidak ada gambar Tuhan, di situ tidak ada karikatur Tuhan. Murni di sana orang mengangkat tangan, Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Pas bang. Jadi ada lagi pertanyaanku mengenai itu bang. Silakan. Ya kan? Sedikit lagi. Kalau yang kalau bang bilang tadi di masjid itu nggak ada yang melambangkan tentang Tuhan, di gerejaku juga nggak ada yang melambangkan bahwasannya itu Tuhan bang. Yesus? Aku karismatik, sama sekali nggak ada. Bahkan rumah kami aja nggak boleh mengikuti gimana ya bang, kayak ngasih salib di dinding rumah nggak boleh, makan darah, makan segala hewan yang berkuku dan berbisa nggak boleh. Tapi menyembah siapa? Gimana bang? Tapi menyembah kepada siapa? Itu aku nggak tahu lah bang. Contoh haji nih bang. Kayak ibuku aja, ibu kandung ya. Kayak ibu kandungku aja bang. Kayak aku sama ayahku itu, kalau kami merokok itu bang. Kalau kami merokok aja depan dia, pasti bisa dimarahin. Itu satu bang. Karena dia itu bilangnya merokok itu perbuatan dosa. Itu satu. Terus di rumah kami itu bang, nggak ada yang melambangkan soal kami itu seorang Kristen. Satu lagi, di keluarga kami itu nggak ada dijalankan. Itu menurut ajaran agama kami gitu bang. Dan juga ibuku itu seorang pendoa di gereja. Bahkan ibuku itu bang, hampir setiap hari itu bisa dihitung mulai dari jam 12 malam jaga menara sampai jam 5 subuh. Nanti jam 12 siang lagi nanti bang ibadah lagi, pengerja di gereja lagi sampai jam 2 gitu bang. Menurut abang lah gimana lah kira-kira? Contoh lagi bang, satu lagi yang ku dapat tentang ibuku ini bang. Ibuku ini bang pernah di depanku gitu bang mendoakan gitu bang. Mendoakan orang sakit gitu bang, sembuh. Nah, yang jadi pertanyaanku sekarang ini bang, kalau aku memang kuakui bang, aku sekarang ini kan hidup masih duniawi gitu bang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kami seorang Kristen, dan juga tadi kan abang bilang kan Kristen itu yang mana yang terbaik, Muslim atau Kristen, abang bilang tadi kan. Tapi jawaban abang kan aku nangkapnya itu ya Muslim gitu kan. Tapi aku juga banyak
ngelihat hal yang memang di luar nalar manusia itu terjadi yang dilakukan orang Kristen, itu yang menjadi pertanyaanku sama abang. Menurut abang gimana dengan itu? Oke, baik. Kalau orang-orang, mohon maaf, berdasarkan dalil, maka termasuk ibu adik ini nanti yang akan diusir oleh Yesus. Apa kata Yesusnya? Bahwasanya tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ada nggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Enggak ada, kan? Bang. Enggak ada kan? Enggak ada. Ada nggak kehendak Bapa agar kita ibadah Minggu? Enggak ada juga. Enggak ada. Sama. Nah, artinya bahwa akan banyak orang yang bermukjizat yang akan kecewa nanti diusir oleh Yesus. Aku dulu bermukjizat pakai namamu, bernubuat, mengusir setan pakai namamu. Tapi apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Jadi tidak semua orang yang melakukan mukjizat penyembuhan itu berdasarkan dengan apa yang menjadi petunjuk para nabi termasuk Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Mesias palsu dan nabi palsu itu akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mukjizat itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Itu di dalam kitab Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25 sampai 26. Itu tertulis di situ. Tapi kelihatan kok didikan orang tua dia ini bagus. Kelihatan dari anaknya yang bagus, sopan, luar biasa. Begitu. Nah, jadi pertanyaan terakhir kule ini, Bang. Siap. Jadi kan namaku kan Gabriel nih. Siap. Gabriel itu kan abang tahu kan? Jibril kalau di kami. Nah, namaku itu, Bang, nama kepanjanganku itu Gabriel Sabar Prananta. Prananta itu kan artinya itu kan, Bang, hari Natal, Bang, ya kan? Contoh suatu saat ataupun entah gimana lah suatu waktu gitu, Bang, aku itu memutuskan untuk meninggalkan Kristen gitu, Bang. Dengan namaku itu gimana, Bang? Enggak masalah. Kan sudah ada nama Gabriel. Gabriel itu nama Islam. Gabriel. Jibril itu malaikat penyampai wahyu. Ya. Itu di Islam. Tinggal ditambahi di depannya Ahmad atau Muhammad atau Zulkifli Abbas. Berarti pada dasarnya tetap pasti ada di revisi lagi nama aku, Bang, ya. Boleh direvisi juga boleh tidak. Oh. Cuman banyak anak didik kita yang mualaf meninggalkan agama lama. Begitu nama mereka tidak dirubah, pas hari Natalan mereka itu sedih. Kenapa? Bang, kata dia, Bang, ini kan hari Natal, Bang. Biasanya aku kalau hari Natal begini sama ibuku, sama ayahku, sama adik-adikku. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Orang tua aku sudah menolakku. Jadi gimana? Aku jadi sedih. Makanya muncul inisiatif kami dari Apologet Islam ini untuk merayakan Hari Mu'alaf sedunia itu. Kami lakukan penghiburan kepada teman-teman kita yang mu'alaf. Nah, emang apa yang kamu lakukan pada saat hari Natal? Biasalah, Bang. 1 minggu Natalan pun kalau dia itu pengakuan dia mabuk katanya, tapi nggak sampai ugal-ugalan, cuman minum-minum aja sedikit-sedikit. Itu yang kami rindukan katanya, dari kecil kami udah seperti itu. Sekarang begitu kami Islam, Natal kami nggak ngapa-ngapain, kami tinggal di rumah baca Quran segala macam. Akhirnya kita hibur mereka gitu. Jadi bagus kalau nama itu ada penambahan Muhammad Jibril, Muhammad Gabriel, atau Ahmad Gabriel, atau
Zulkifli, Gabriel, kan begitu, bagus juga. Ayo jadi pengikut Yesus yang setia, ayo. Jangan berada di persimpangan. Satu-satunya umat di bumi ini sekarang yang cinta Yesus itu cuma Islam. Yahudi benci Yesus. Orang Kristen di mulut mencintai Yesus, tapi konsep agamanya justru mengatakan Yesus itu adalah tumbal nebus dosa dunia. Itu penghinaan sebenarnya. Orang mencuri, orang memperkosa, dosanya ditanggung sama Yesus, itu penghinaan. Kalau kami umat Islam, kami tidak terima Yesus itu diludahin, ditampar, ditonjok, apalagi dibunuh. Karena beliau adalah manusia suci, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil pencipta langit dan bumi yang mengutusnya tidak melindungi dia dari upaya-upaya orang-orang membencinya pada saat itu. Begitu. Terus Bang, kalau contoh Bang, aku nanti contohnya ini Bang ya, aku mau nanya sama Bang kan, mualaf lagu gitu kan. Kalau Kristen ke Muslim kan mualaf namanya kan Bang. Siap. Terus berarti dosaku dihapuskan kan gitu Bang? Semua bersih. Aku jadi merinding loh. Mukamu memang sudah muka Islam sebenarnya, mukamu ini. Contoh Bang, satu. Terus kalau di sukuku itu kan Bang, makanan khasnya itu kan, kalau Abang pernah dengar itu babi panggang karo. Ya tahu, aku pernah ke situ. Iya. Contohnya Bang, kalau di adatku itu kan adalah namanya tulangku atau mamaku disodorkannya itu nggak bisa kutolak Bang, harus kumakan. Gimana coba itu lagi ya? Ya sama, aku juga pernah bertemu dengan pendeta yang mu'alaf, yang sebelum mu'alaf juga begitu. Pendeta Bang? Pendeta. Oh iya, kan dia belajar, berhenti-matian dia belajar sungguh-sungguh. Akhirnya apa dia bilang sama aku waktu itu, dia nelpon, boleh nggak setelah saya Islam Bang Zuma, boleh nggak saya makan babi sembunyi-sembunyi sekali-sekali, kata aku. Aku bilang nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah akhirnya waktu itu dia tunda masuk Islam. Tapi beberapa tahun kemudian saya ketemu, dia datang meluk saya. Saya tanya, bagaimana babinya? Jangan sebut namanya pun, kalau ku dengarkan sudah mau muntah tadi gitu. Karena sudah masuk Islam, dia pelajari tentang hal-hal babi, dia nggak mau lagi. Intinya, ku tanya, kamu nggak dimarahi, Pak Pendeta nggak dimarahi sama keluarga? Saya lebih takut kepada Allah dari keluargaku, katanya. Aku lebih mementingkan keselamatan akhiratku daripada ketakutanku terhadap keluargaku. Wah, mantap kali imannya. Begitu adik. Kan diharamkan babi itu, kenapa harus dimakan? Mau tapi memang sih kan Bang, kalau membahas tentang akhirat itu memang lebih enak akhirat di Muslim ya kan Bang? Iya, Masya Allah. Kalau di Muslim itu kan Bang, akhiratnya ujung-ujungnya juga bakal masuk surga kan Bang? Iya, betul. Kalau di Kristen kan, kalau dari awal udah di neraka ya neraka kekal ya kan Bang? Iya betul. Dan kalau di Islam itu yang paling indah itu apa? Kita masih hidup bersama dengan keluarga kita, istri, anak-anak kita di surga. Sama seperti di dunia, cuman bedanya di sana penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Tidak ada siksaan, tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada sakit, dan seterusnya. Nah, kalau di Kristen, saya belajar Bible itu udah lama. Saya tidak pernah menemukan di surganya Kristen itu masih ketemu dengan keluarga, ketemu dengan ayah, ibu, orang-orang yang kita cintai, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi buat apa kita ke surga kalau gitu? Kenapa di agama Muslim nikah 10 kali nggak apa-apa Bang? Punya istri. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya, Bung, agama sebelum Islam itu tidak ada batasan nikah. Nggak ada. Di Kristen Anda carikan saya data, di Kristen 1 kali nikah itu nggak ada. Nggak ada batasan nikah di Kristen itu nggak ada. Islam datang justru untuk membatasi
Yahudi tidak ada batasan sekian istri, Nasrani nggak ada, Kristen pun tak ada. Islam datang batasi satu saja. Cuman di Islam, fawahidah, Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Cukup satu istri, itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible ada, penjaga tidak ada. Carikan saya data kalau ada, nggak ada. Justru kalau Anda membaca Lukas 18 nomor 29 nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh lipat ganda saat ini juga. Yesus mengajarkan poligami lipat ganda, nggak dibatasin. Cuman orang Kristen, maaf, tidak diajari oleh para pendeta. Kalau Yesus itu menjanjikan pengikutnya, bila mana dia meninggalkan istri untuk Yesus, maka dia mendapatkan istri lipat kali ganda. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Ada lagi yang lucu. Kalau di Islam dijanjikan pelayan-pelayan atau bidadari, 72 bidadari, Yesus dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya Bani Israel 100 istri. Tapi lagi-lagi di terjemahan baru dihilangkan kata istri. Namun di perjanjian lama masih ada, di bis juga ada. Itu kata guneka, guneka itu istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti dan hidup yang kekal. Begitu. Di dunia kita hidup satu istri. Usia paling 80 tahun. Di surga kita tidak ada matinya, hidup kekal. Satu istri nggak cukup dong. Hidup kekal ini bos, bukan hidup 100 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Hidup kekal tak ada habisnya. Masa cuma satu istri? Maka lebih logika dalam Islam bahwa di Islam 72 bidadari. Itu lebih logika. Karena memang laki-laki itu penguasa. Kita bisa, kita mampu enggak kita menguasai 1, 2, 3 wanita? Mampu. Wanita itu tunduk kepada suami bila mana suaminya itu baik. Yang salah kalau istri yang bersuami banyak, itu yang salah. Tapi kalau suami laki-laki yang memiliki istri banyak, itu di surga nantinya. Kenapa di Islam itu dibolehkan 1, 2, 3, 4, maksimal 4? Kalau dia bisa adil. Tapi kalau dia tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Itu cuma ada di Islam. Begitu saudaraku. Saya kira begitu. Masih ada lagi? Sebelum kita tutup, kita mau sholat subuh. Cukup bang. Oke. Thank you. Ada yang nulis di bawah, kasihan istrinya bos. Bung, kalau kita ingin jujur-jujuran, kalau Anda mengatakan kasihan istrinya bos, tunjukkan saya seorang laki-laki Kristen yang bisa menjaga kelaminnya di belakang istrinya. Ayo, jujur aja dulu. Bang, aku itu jaga kelaminnya maksudnya gimana itu bang? Seorang laki-laki munafik kalau dia tidak pernah jatuh cinta selain istrinya. Munafik kalau dia tidak tertarik dengan wanita lain selain istrinya. Itu munafik. Kecuali dia impoten atau dia gay yang tidak suka kepada sama lawan jenisnya. Tapi kalau dia laki-laki normal, di depan istri memang dia setia. Tapi di belakang istri, wow, makanya saya berani mengatakan agama yang melarang poligami itu sama dengan agama itu membolehkan persinahan. Boleh dikatakan membolehkan persinahan. Bagaimana tidak? Lah orang satu langkah keluar dari rumah lihat perempuan, apalagi pakai rok pendek. Aduh sudahlah, nggak usah terlalu menapik kita laki-laki ini ya. Di Islam solusinya, aku suka kamu, kamu suka aku, tapi aku sudah punya istri. Solusinya apa? Aku sanggup, ya kita nikah. Haram gak kalau kita bersetubuh sudah nikah? Halal. Tapi kalau di kalian dilarang, gak boleh. Lantas kamu suka aku suka kamu. Ada kesempatan berdua, tidak ada yang lain. Kita gak boleh kawin karena saya sudah punya istri. Apa yang kita lakukan? Gila. Itulah
yang terjadi. Kalau di Islam nggak boleh, di Islam nggak boleh. Kalau memang kita pingin kali, izin sama istri, Mam, maaf, Abah kebelet mau nikah lagi. Wanita soleha akan mengatakan silakan. Yang penting ayah bisa adil. Nah itu. Kenapa dia bisa mengizinkan suaminya menikah? Apa katanya? Aku lebih cinta Tuhanku daripada suamiku. Meskipun aku sayang engkau, tapi aku lebih cinta kepada Tuhanku. Nah itu wanita soleha. Tapi ingatlah, di Indonesia 86% Islam. Ada nggak kita dengarkan poligami? Nggak ada, di Islam itu nggak ada. Justru, mohon maaf saya bilang, ini depan rumah saya ini poligami, anak-anaknya poligami semua. Tapi Kristen. Depan rumah saya ini Kristen, tapi poligami. Bapaknya poligami, anak-anaknya poligami. Bukan hanya poligami aja, pindah-pindah agama. Suaminya Islam, pindah Islam. Suaminya Kristen, pindah lagi di Kristen. Itu yang ada dekat rumah saya ini. Jaraknya dari rumah saya 15 meter. Mungkin dia dengarkan saya lagi ini. Kita ibadah dulu, Saudara Muhammad Jibril, boleh ya? Oke Bang. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Mudah-mudahan Adinda ini bisa dapat hidayah ya. Oke ya. Maju-maju horas. Amin. Maju-maju. Maju-maju. Saya turunkan ya, Bung. Oke Bang. Wih, baru. Iya, makasih. Salam toleransi. Oke. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah saya lupa minum padahal saya lagi puasa. Haus sudah mendera. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita kuat. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak udah menyertai saya sampai pagi ini. Benar-benar teman-teman ini nggak tidur kah? Hah? Apalah kata suaminya? Ya Allah. Besok kerja kan? 13k yang nonton, 13.000. La haula wala quwata illa billah. Aku ngelepas tangan ya, aku nggak ambil dosanya ya. Kalian ribut sama suami, jangan aku dibawa-bawa ya. Suami-suami jangan bawa-bawa aku. Aku nggak suruh mereka sampai pagi. Tadi aku tidur sambil nonton Dinda Nora. Aku tidur itu. Aku nggak ikut-ikutan. Aku mau masuk tapi seru kali, jadi ku biarkan. Ternyata ibu-ibu ini nonton pula sampai jam segini. Alamak. 13.000 bukan orang sedikit. 13.000 cok, bukan 1.300. 13.000 orang nonton sampai pagi. Apalah kata suaminya besok. Bisa-bisa suaminya dikasih sepatu dinas kiri semua, apa kanan semua. Disuruh antar anak sekolah WC kiri belok kanan ibu-ibu ini. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa, kita dapat ilmunya aja, positifnya aja kita pikirkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah, berkah, kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat ya, sehingga apa yang kita lakoni semuanya mendapatkan amal jariah dari Allah, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sebentar siang kita jumpa lagi ya. Kasih ya teman-teman, langsung kita tutup ya. Barakallahu fiik.